demi uang, demi nafsu, Tunggu. demi popularitas. Bukan. Katanya kan aku lihat di VT-VT itu. Kok dilaporin ya? Mungkin nggak tahu. Gimana perasaannya? Biasa-biasa aja. Orang-orang penjual agama yang laporin. Gitu. Jadi kita hadapi biasa saja. Emang tinggal di mana? Karena mungkin dagangan lagi keganggu, orang yang dagangan agamanya lagi keganggu ya gitu. Jualan kan susah kan. Kok masih bisa masuk kan sudah aku blokir berapa kali. Ini Kenapa sih diblokir? karena kau Aku tuh bisa bantu kalian naik popularitas loh. Yang kenalkan api ke orang tuh aku. Oh gitu. Dan Masa? kalian iyalah. Oh, keren ya. Jerry ya? Nama kamu Jerry? Jerry. Jerry. Oh. Oh, jaga pape. Ya, Itu jaga pape. Semoga rezeki jaga pape. Bikin tele-tele lah. Oh, berapa satu porsinya? 10.000. Masya Allah. Semoga murah rezekinya ya. Terima kasih. Amin. Berat banget. Mana Gurunda? Halo, Masih assalamualaikum Bang Sadli, Bang Muhammad Said Waalaikumsalam. Amani, apa kabar? Alhamdulillah Halo baik bang. Cabul. Sehat? Sehat. Sehat Cabul. Iya. Mau jadi PPB sekarang? Papa Baik Apa tuh BB? Indosiar. Apa itu? Mau jadi Papa Baik Indosiar sekarang? Udah. PPJ open game dong. Apa juga cowok Cabul? Open game coba aku penasaran lihat muka. Enggak pernah. Enggak. Kenapa PPJ kok begitu bahasanya? Aku Cabul. Oh gitu. Kalau DM orang, terus kalau cewek lewat ke Komal main jambak-jambak aja, itu apa namanya? Padahal bukan temen. Itu apa namanya? Ada cewek cakep dikit dijambak, ada cewek cakep dikit dijambak. Ada yang komen orang ini yang mau ditangkap bos. Emang dia kenapa mau ditangkap? Bos. Enggak Oh, dia mau mata ditangkap. pencarian apa? Oh. Biasanya ngomong terus. Kok sekarang terbatas omongannya? Gimana? Ngomong dong PPJ sambil buka kamera coba. Aku penasaran lihat mukanya. PPJ Oh, ngomong lah. tunggu. Bu, Gampangnya enggak lupa. coba buka kamera, aku pengen lihat mukamu. Kan banyak itu beredar. Aku masih baru di TikTok, mana aku tahu. Coba lihat mukamu. Nah, itu kan cantik gampang gitu. Siapa itu? Mantap. Gak kenal aku. Kok udah tua? Asosiasi itu sabung Tuhan. Gak tahu. Ganti aja, jangan foto itulah. Nanti kuturunkan kau. Lemah nih. Kok udah tua ya? Tua orang masih 25 kok murah tuh. Masa? Oh gitu. Tinggal di mana? Ganteng, cakep, dan Eh. kaya raya. Amin. Pacar. Amin. Apa informasi yang belum disebarluaskan, apa yang bukan disebarluaskan ya, diinfokan ke teman-teman dan laskar,
Kalau API itu sudah punya hak cipta, sudah keluar dari seminggu yang lalu dan tadi udah dimitingkan. Jadi kalau ada hal-hal yang masih menyelewengkan, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, ya siap terima konsekuensinya aja gitu. Ih, serem. Yuk kita menikmati dulu ketawa. Yuk ketawa dulu. PPJ kok nggak panik? Aduh. Enggak lah, PPJ mak. PPJ Oh, mana jadi- ada. Jadi kok nggak panik kah? Enggak lah. Masa? Kenapa bisa? Orang dagangannya yang lagi keganggu kan, ngapain panik? Oh. Berat pula. Tapi kalau misalnya memang nanti ketangkep, apa yang mau kau sampaikan? Oh, banyak kalian masuk. Masuk semua Masa? tuh kawan kalian semuanya dong. Iyalah. Rame-rame kita, guys. Jadi dalam pikiranmu ada kemungkinan. Jadi paling minimal ada 5 orang kalian masuk bareng-bareng aku. Oh berarti kau ada kepikiran bakal masuk juga. Bakal masuk berarti ya. Iya, kalau kalian cari perkara. Oke Ya, lah, masuk juga lah, baiklah kawan-kawan. sahabat semua, Angkat, kita Pak. doakan semoga PPJ segera masuk. Amin ya robbal alamin. Masuk kemana? Ya, Masuk ke sel. Angkut semua. Jangan lupa follow layar aku nih ya. Layar. Apain di follow Follow kamu? akun aku guys, biar rame. Gak ada faedahnya follow akun dia. Bicara Bagus loh PPJ. kalau di akun aku di follow. Apa fungsinya? Dan follow akun aku bagus loh, banyak informasi-informasi menarik loh tentang para Informasi- penyakitan, orang-orang yang menjual agama, banyak di situ kita bisa kasih Informasi palsu, informasi tidak akurat. bagaimana ngapain, kemunafikan para penyambung Tuhan gitu loh. Setiap hari bicara tentang agama, taunya cabul juga rupanya. Cabut. Siapa tuh kayak begitu? Siapa tuh yang kayak begitu? Rombongan kau lah. Oh bohong. Oh gitu. Begitu. Gitu. Jadi yang boleh cabul PPJ doang gitu. Loh, kalau aku ya wajar-wajar aja, nggak ada bicara. Jadi kalau Said kalau si Said ini Kalau cabul kau kan- wajar-wajar gitu. Kalau kau kan tiap hari bicara Tuhan, taunya cabul. Kau kayak orang gila PPJ. Turunlah kau. Gak jelas apa kau ngomong. Oke guys, demikian hiburan kita malam ini. Orang gila tadi sudah naik bentar. Selanjutnya jangan ada orang gila yang lain. Kita doakan. Pura-pura kuat itu memang menyakitkan, tapi ya Benar. lihat aja nanti. Pura-pura bahagia. Action terbaik. Oke, selanjutnya jangan lupa. Mana Bang Zua? Adik panggil apa? Sedih PPJ sama buang aja ke unik. Oke, berikan tepuk tangan yang gemuruh untuk Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, doakan supaya tempat kita nggak padam lampunya. Amin. Tadi ada jadwalnya kan jam 6. Benar Iya. nggak? Coba tahu mati lampu jam 10 ini. Lagi di mana Bang Zua? Lagi di rumah. Oh, di rumah. Dari tadi sini nggak ditanyain Sadli. Oh ya, lagi di mana Bang Arasid? Udah ngambek. Kenapa? Kok hilang? Apa mana? Bang Zua mana?
Oke, Bang Zuma tiba-tiba menghilang. Kita naikkan dulu Bang Nandar. Berikan tepuk tangan yang keburu. Masa iya Bang Zuma baru naik 3 detik udah di report? Masker api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Nandar. Akun asli kah? Akun palsu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku asli lah. Asli. Asli. Jonathan Nanar 05. Siap Bang. Mana Gurunda Juma? Assalamualaikum Gurunda Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya barusan kirim link ini ke Bom ya. Dia nantang terus diskusi debat. Tapi dia nantangnya di StreamYard. Kenapa? Karena kalau di sana dia bisa mute, bisa nge-kick dan seterusnya. Betul. Dan dia tidak bisa disaksikan oleh orang-orang TikTok kalau dia di situ, kecuali mereka yang ada di YouTube-nya dia. Akhirnya saya kirim untuk menjawab tantangannya dia bahwa kita sudah menunggu dia di TikTok. Sudah nggak zaman lagi Zoom, udah nggak zaman lagi StreamYard. Sekarang zamannya TikTok. Iya, dan disiarkan di YouTube. Ngapain sembunyi coba? Ngapain sembunyi di ini, di StreamYard-nya? Dasar manusia tak beranus. Banyak sekali alasannya. Giliran ketemu langsung malah kabur ya. Kabur. Giliran dia tahu nggak mungkin Bang Zuma ini ke StreamYard. Karena sudah trauma berapa kali dipecundangi di sana. Di-kick, di-mute, di-kick, di-mute. Wah, volume suara mereka permainkan juga. Bisa dikecilkan suara kita di sana. Jadi dia mau curang lagi si manusia tanpa anus ini. Makanya saya kirimkan, mudah-mudahan dia datang. Tadinya kan saya diblokir dua-dua nomor saya diblokir sama dia. Giliran dia merasa malu pada saat dia kabur kemarin di tempatnya Dinda Nandar, dia ingin bayar itu. Akhirnya dia bikin thumbnail sendiri, bikin sendiri, pengumuman sendiri bahwa dia nantang kita gitu loh. Iya betul Gurunda. Itu kan foto kita itu. Iya. Gurunda Juma, Dia sibuk, saya. sibuk sendiri dia. Sibuk sendiri. Habis itu nanti kita nggak datang, dipikirnya kita menyerah. Padahal saya dijapri. Saya bilang saya tidak akan mungkin pergi untuk kau tipu lagi. Kau kan penipu. Dulu sebelum ada TikTok kan saya selalu masuk di tempatmu. Suara saya kau kecilin. Kalau kau sudah tidak sanggup, kau kick saya, kau mute saya. Gak mau lagi saya ditipu samamu. Dia bilang bisa, kalau di StreamYard itu bisa data lah. Apa bedanya? Di TikTok juga bisa. Ini cuma alasanmu aja, kau malu. Habis itu kabur dari saya. Sudah 6 kali kau kabur dari saya. Di mana-mana kau ada, saya datang, kau kabur pasti. Terakhir kemarin di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Dinda Nandar kemarin kau kabur juga. Nah, sekarang kau ingin menutupi malumu, kau bikin thumbnail sendiri, jadwal sendiri. Habis itu kau sibuk sendiri. Dasar buntal, ku bilang. Saya tunggu kau malam ini di TikTok, saya bilang gitu. Akhirnya saya sudah kirim ke dia belum baca. Banyak ceritanya si bom manusia planet ini. Matikan, nyalakan dulu. Itu Dinda bisa digedein Gurunda bisa Pak? Nah, pinter adekku sayang. Pucuk keningnya dulu. Emak. Iya, bom. Dia live di mana bom ini? Di Rudi. Gurunda di Rudi. TikTok. Di StreamYard. Ya itu, bikin judul sendiri, thumbnail sendiri, Polres, Gurunda, saya. Lawannya 2, Rudi sama Bom. Jadi kalau dari merekanya 2, dari pihak muslimnya 3. Tapi ya gitu, bikin jadwal sendiri, bikin thumbnail sendiri tanpa ada koordinasi. Sibuk sendiri berarti. Stres. Sok jagoan. Apa nggak ada otaknya itu ya?
Gak ada otaknya betul-betul. Ini dia nelpon. Dia nelpon. Assalamualaikum Apa, warahmatullahi Bom wabarakatuh. Bom? Kenapa kau jadi penakut, Bom Bom? Kenapa? Saya sudah ada nih. Kenapa? Saya sudah ada di Rudi Yohanes ini. Kenapa kau jadi penakut? Daeng, satpam, satpam. Oke, itu Bom sudah data. Bom, peternak Satpam, babi. ada kabar teman laki. Peternak babi. Satpam, sinampre jik sekali di Rudi Yohanes. Kau tunjukkan orang Sulawesi kita satu sarung. Ayo, satu sarung. Nenekmu kipir satu sarung. Didatangi di TikTok kabur. Silakan kerja. Didatangi di TikTok kabur. Berapa kali sudah kau kabur, Bom Bom? Kabur kan? Bom Bom. Saya tunggu kau. Ini saya sudah kirim link TikTok. Saya tunggu kau di sini. Jangan kau di StreamYard, itu sudah nggak sama. Jangan kau bikin malu orang Sulawesi. Saya orang Sulawesi. Percuma perutmu besar, terlalu banyak perpuluhan kau makan. Kamu takut lari ke StreamYard. Kamu menutupi malumu. Kamu malu karena kau sudah berapa kali kabur. Kamu sudah berapa kali kabur dari saya, Bom Bom. Kamu ingin menutupi malumu. Karena kamu sudah berapa kali kabur dari saya. Kamu ingin menutupi kalau kamu itu penakut. Jadi kau lari ke StreamYard. Ini samannya TikTok, Bom Bom. Manusia tak beranus. Samannya sekarang TikTok. Kabur. Masih mau. Dia pasang diri tapi di streamnya. Bagaimana ceritanya, Tia? Sekarang orang medan perang sudah ada, TikTok. Habis itu dia masuk ke dalam goa teriak-teriak. Suma, saya tunggu kamu di goa. Sekarang kita mari berperang. Kau datang di sini, nenekmu kiper, dasar buntal tak beranus. Sekarang sudah samannya di TikTok sekarang. Sudah begitu dia minta satu sarung dengan saya. Cowok itu, ini ya setelah anak-anak cowok itu. Bom. Aduh, parah si Bom Bom manusia planet. Allahu Akbar. Subhanallah, manusia planet penakut. Mereka tidak bisa melawan kita. Akhirnya dia pakai cara-cara culas. Dia pakai cara culas. Kan dia pikir Bang Suma nggak mungkin datang karena sudah trauma berapa kali di StreamYard dulu. Masa StreamYard ketika dia masuk, suaranya, volumenya dia saya turunkan. Sekarang ini ada lagi suruhannya. Walabu. Halo semua. Apa Rode? Mana si Bom Bom itu? Aduh, kenapa jadi pengecut si Bom Bom itu? Kau yang pengecut, ala kau mencari koin-koin aja. Kenapa? Saya kan ndak tipu jemaat untuk bikin rumah. Alah, kau cuma juga masjid. Tidak seperti kau. Tidak seperti kau itu. Kau bikin rumah mengatasnamakan rumah anak terang, tapi ternyata nipu. Mama istrimu, orang tuamu, anak-anakmu semua tinggal di situ padahal itu uang umat. Aduh, parah. Orang perangnya itu di TikTok. Perangnya di TikTok. Perangnya di TikTok. Kenapa larinya kamu ke StreamYard? Ini membuktikan bahwa kamu takut. Kabur. Masih mau kau datang. Allahu Akbar. Disuruhnya orang-orang ini nelpon. Orang-orang penakut semua disuruh nelpon. Giliran kita yang mau naik di TikToknya, diblokir semua nomor HP kita.
naikkan saya, naikkan saya. Kita sudah ada di markasnya, naikkan saya. Aku tidak akan menaikkan kamu semua. Kamu hanya pencari TikTok, pencari koin. Apaan sih? Alasan koin, alasan koin. Iya, karena kalau di TikTok mereka nggak bisa curangin saya. Kalau di streamnya kan pasti dia bisa curang. Aduh, teknik kalian itu sudah basi. Mau tipu-tipu kami nggak bisa. Nggak percaya diri di TikTok. Kasian. Rudy Yohanes bom nangis. Bikin thumbnail sendiri, nantang-nantang sendiri, jadwal-jadwalkan sendiri. Padahal dia tahu tiap hari saya di TikTok. Ngapain lagi kembali ke StreamYard itu? Udah nggak zaman. Orang sudah tentukan medan perangnya sudah ada. Dia malah mau ke sungai sembunyi. Habis itu dia minta satu sarung. Aduh. Kau 30 orang seperti kamu bom, saya ikat tangan hadapi kau. 30 orang hadapi saya seperti bom, saya ikat tangan. Butuh cuman kaki 2 saja. Aduh, parah di bom mulut besar. Suruh ke sini aja, Bang. Ya itu dia, saya udah kirim. Udah kirim linknya dari tadi. Aku memang sengaja tungguin dia di sini. Apa sih? Enggak, telepon saya malahan dia. Gimana, Dek? Telepon saya dia sekarang tadi. Suruh ke sini dia. Dan kau jangan malu-maluin Kristen se-Indonesia. Kamu bisa kemudian kumpul koin di TikTok, giliran kau mau dipermalukan, kenapa kamu keluar dari TikTok? Saatnya lah kita buka-bukaan di TikTok ini. Disimak oleh banyak orang. Jangan di stream ya, itu cuman kamu aja, orang-orang tertentu aja yang bisa nonton. Kalau di TikTok, dia bisa live di YouTube juga. Gitu loh. Kalau di streamnya enggak live di TikTok. Begitu loh bom. Ya. Terus bahasamu tadi itu, kau ancam saya mau satu sarung sama saya. Terus kau bawa-bawa lagi profesi satpam. Sehebat apa ke kau itu, Bom? Kau bawa-bawa lagi Sulawesi. Aduh, Bom. Kau bawa-bawa anak Sulawesi, kau bawa-bawa lagi profesi. Sudah gitu kau ngancam lagi mau satu sarung dengan saya. Aduh, ini ajaran apa ini? Katanya ajaran kasih. Ajaran kasih begitu. Kau pikir ada orang Sulawesi bisa takut sama kau? Majikanmu aja datang ke Indonesia 300 tahun lebih, kami tidak mundur. Apalagi kalau mantan keturunan Buddha. Oke? Kalian itu kan mantan Buddha. Kalian keturunan dari mantan Buddha. Kalau bukan Buddha lalu apa? Kan tidak mungkin kakekmu berhadapan dengan penjajah. Habis itu kamu dan kakekmu ikut ke agama penjajah, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang ikut agama penjajah itu ya pasti pengkhianat pribumi. Atau paling tidak ex-PKI kan gitu. Udahlah Bom, kau jangan ngancam-ngancam kayak gitu. Nggak malu kan dilihat orang? Dibahas tentang Bible kamu kalah. Bahas tentang Tuhan kamu kalah. Bahas tentang Rasul kamu kalah. Bahas tentang roh kamu kalah. Bahas tentang Nabi kamu kalah. Tentang apa lagi? Nabi palsu kamu kalah. Kamu mau apa Bom? Nggak ada perlawanan sama sekali. Ya, kasihan. Bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ndasuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah zaman TikTok. Kita ke tempatmu gak dinaikkan. Minta supaya dinaikkan, diblokir.
Bom 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 bom. Kasihan. Dia panas sendiri tuh akibat ternyata dia sangat terpukul waktu dipermalukan di tempatnya Dinda Nandar kemarin. Iya, ternyata itu berdampak sangat luar biasa ternyata. Yang dia kabur itu. Iya. Ternyata itu membuat dia tidak tidur sampai stres dia kan. Lagi-lagi live dia melunda sembarang aja buka kamera meludah ke sana kemari. Stres ternyata akibat dipermalukan waktu itu. Masih berdampak hari ini. Itu Akhirnya saya lihat tuh mukanya sampai gimana pucat. akhirnya apa? Dia kumpulkan tenaga. Setelah terkumpul sedikit tenaganya, dia larinya ke StreamYard. Kan lucu. Bukannya lari ke sini atau kemana kah? Malah larinya ke situ. Aduh, dasar bom-bom manusia tak beranus. Halo. Iya Halo. kan? Iya lo. Ya, halo. Bom, kenapa di Iya. stream ya di TikTok dong, biar banyak yang nonton. Dasar kadrun, bodoh. Bodoh kalian. Kenapa saya? Pengecut kalian, umat kadrun. Onta kalian. Ya Ayo, di pengecut. TikTok dong. Jangan kau bikin malu orang Sulawesi. Kalau mau sebajik bisa Katanya bisa main TikTok, nggak kau nggak Bang pernah Hadi, bisa main TikTok. Bang Hadi. Bang Hadi. Kalian semua penghujat Ya. kalian orang. Itu Iya. dia nantang satu sarung dengan saya. Saya Iya. bilang, Iya. bilang saya terima tantangannya. Satu sarung di mana? Mamamu semua ada mamamu semua sekarang. Wish, iya. Takut saja kalian. Iya, ayo di TikTok ayo. Nggak, Berani Bang Hadi nggak? tanya dia satu sarung dengan saya. Iya. Kalian Tapi suruh dia tanda tangan. Ayo di YouTube. Suruh dia tanda Di tangan. YouTube, memang orang bisa debat di YouTube. Bang Kau Hadi, gaptek banget sih lu. sampaikan dia saya terima tantangannya satu sarung dengan catatan dia tanda tangan, disaksikan keluarganya. Kalian semua pengecut. Sampaikan Bang Adi, sampaikan. Sampaikan Bang Hadi, Iya, jangan iya. takut. Sampaikan. Sampaikan. Iya. Bang Adi sampaikan ngomong. tantangannya itu. Nih, ngomong aja, Mak. Ngomong. Siapa namamu? Bom. Ditutup dia, kabur dia. Untung. Bang Mudah-mudahan Adi kurang kau cepat dengar. ngomongnya tadi. Iya, kenapa Iya. Bang Andi kayak takut sampaikan itu? Bukan takut, Sampaikan. dia ngomong terus. Kita orang Bugis kan dah. Iyalah gua aja, ngapain takut sama dia? Masa diancam begitu, masa? Cari itu si bom itu. Cari Minta dia, tolong api yang ada di Papua, tolong carikan saya. Saya kasih uang kalian 20 juta. Iya. 20 juta dari Bang Suma, barang siapa yang menemukan bom-bom, saya akan tagih perkataannya dengan mengatakan, mengajak saya gulat satu sarung. Artinya kalau orang Sulawesi satu sarung itu artinya, kami saling tikam di dalam satu sarung. Saya jawab tantangannya, yang temukan bom-bom 20 juta tunai dari saya langsung. Masya Allah. Ya, tolong teman-teman Bugis yang ada di Papua, cari orang ini yang namanya bom-bom telah mengajak saya satu sarung. Lillahi ta'ala, saya sanggupi 20 juta yang bisa menemukan bom-bom. Temukan saja, saya suruh dia minta tanda tangan, disaksikan keluarganya. Nih, dia ngomong nih. Nih. Oke. Ngomong aja, Mak. Bom-bom, di mana kau mau dengan saya satu sarung? Di mana? Iya, di mana bom-bom? Satu sarung di mana? Di mana? Saya butuh tempat netral. Kau mau di mana? Tai lasomu anjing kau. Tai lasomu kau. Anak Sunda lah kau, anjing asu babi. Satu sarung di stream. Satu sarung di StreamYard. Dasar manusia tak beranus. Kau pikir saya takut sama kau? Kau kasih bangun nenekmu yang 100 tahun sudah meninggal. Saya tidak takut sama kau. Ini anak luwu ini, anak Sundala. Ini anak luwu ini. Orang mau tahu? Sudah ya. Biar saya ratakan kau. Biar ada kau anjing kau. Ketemu dong. Kau ancam-ancam saya, anak Sundala Ketemu dong. kau. Ketemu saya, tai anjing kau. Anak Sundala. Asu kau babi. Kau ngajak-ngajak saya satu tikam. Ini anak luwu ini. Ini anak luwu. Kalau kau mau ketemu dengan saya, kau pasang kau punya darah itu, anjing. Ketemu di mana kau? Lasso anjing. Bom, ketemu di mana kau? Mau ketemu di mana? Satu sarung di StreamYard, tai lasso, asu.
Dasar putus kau lagi. pengecut, penakut kau. Udah dia putus lagi, nggak berani. Kalau kau sudah bicara keluar kata-kata dari mulutmu itu, kau harus aplikasikan itu mulutmu. Ini orang Sulawesi, Bung. Saya orang Bugis. Katanya Kau sudah Bang ngomong Juma, kayak begitu, tai lasso anjing asu. Bang Kau Juma. tidak ngomong begitu aja saya beli, apalagi kau katakan seperti itu. Bang Juma katanya dia mau satu sarung di media sosial. Bagaimana ceritanya? Biadab, dasar penakut. Satu sarung kok di media sosial. Kau kasih bangun saya. Kasihan. Sampai Bom, saya tanya sama kau Bom ya. Belum lahir orang yang bisa kalahkan saya fisik. Asal kau tahu. Sudah Oh jangan ancam-ancam saya kayak begitu. Ya? Sabar Gurunda, sabar. Ngajar. katanya di StreamYard. Andaikan Bagaimana, tadi kau tidak bilang di StreamYard ketemunya satu sarung, lillahi ta'ala saya suruh orang ku cari kau. Kurang ngajar. So, itu kan kau sudah ngancam saya itu kau ngajak satu sarung dengan saya. Kau tahu enggak itu falsafahnya satu sarung itu? Kurang ngajar kau. Itu namanya penting sirikmu. Ah, suka. Cari aja itu. Kurang ngajar, ngancam-ngancam satu sarung. Kau pikir kau bicara dengan siapa ini? Anak kecil apa? Udah saya sabar-sabarin kalian ya. Udah kusimpan-simpan kalau udah berpuluh tahun kusimpan kalian ya. Jangan sampai. Kau jangan, kalau kau mau ribut dengan saya, ribut aja di sosial media. Kita debat, jangan kau ngancam-ngancam pakai adat kayak gitu. Saya enggak suka. Dia cuma ini, Pak. Dia cuma suaranya aja. Kalau orang satu sarung di darat, bukan di media sosial, udahlah. Yang penting dia itu nggak berani. Saya yakin itu. Kurang ajar, kau belum tahu kau berhadapan dengan siapa. Pura-pura Nindi. Tak bagus begitu Bang Handi. Dia Iya betul. nelpon sama saya, dia minta satu sarung. Mana ada orang? Tapi ternyata di StreamYard. Gimana ceritanya? Nelpon siapa Ki? Gini aja deh. Kalau ada kita dulu kemarin kan dulu saya bilang sama Bom, kalau lu nggak punya duit, ya di Jakarta aja tempat netral. Jakarta aja ayo gitu loh. Atau sekalian di Tator deh, nggak apa-apa. Dekat lu ini gimana? Iya, kalau mau ditartur juga saya layani. Di kampung dia loh. Rantai Pau Bom. Ya Rantai Pau, Bom. silakan. Di tempatmu saya datangi kok, di Toraja saya datangi kok. Nah, Lillahi ta'ala kalau saya tidak datang, yang penting kau tanda tangan. Kau tanda tangan, kau mati, tidak ada yang dituntut. Jangan sebut nama saya kalau saya tidak datang. kurang ini apa murus ya? Jangan buang-buang waktumu. Berani-berani mau bom. Pura-pura ini jangan buang-buang waktumu. Nanti saya yang hadapi itu. Jangan buang-buang waktumu. Subhanallah. Bukan tandinganmu itu, bukan. Kau belum kenal saya rupanya. Oke. Siapakah yang kau jagokan selalu sebut-sebut namanya itu, yang kau bilang itu, kau dicari sama bosmu itu. Kau tanya sama dia. Kau cari tahu saya. Kau kan tahu nama asliku kan? Dari dia kan, kau tanya dia sekarang. Biar kau tahu rasa. Kenapa dia tidak angkat bicara sampai hari ini? Kurang ini. Membuang-buang waktu, mau basir waktunya. Yang penting dia nggak berani ketemu. Nanti saya coba. Habis ini saya telepon baik-baik dia. Kalau mau berani ya ketemu di mana, gitu ya. Terbanglah ke Sulawesi Selatan. Sama-sama kampung tuh. Sama-sama kampung di Sulawesi Selatan. Nah, tinggal pilih kabupaten mana yang kamu pakai, itu aja sih. Kalau berani, Bom lu dengerin gua nih. Saya abangnya Bang Juma. Saya orang Bugis, Bom. Nah, lu nggak punya ongkos pulang ke Sulawesi Selatan, tak transferin. Saya jemput di airport baik-baik. Lu tinggal pilih kabupaten mana yang kau suka. Ada beberapa kabupaten, mau di Luwu, mau di Rantai, mau di Tanah Toraja, mau di Nrekang, terserah. Ya, penting di Sulawesi Selatan kan kampungmu juga. Kau sekarang kan bukan di kampungmu, kampung orang gitu loh ya. Nah, kalau memang lo laki sejati, ya udah. Itu bahasanya itu kan, suruh dicabut itu bahasa satu sarung itu. Iya, nanti saya coba telepon lagi dia. Tak bagus itu bahasanya itu. Jadi lu dengerin semua ini, kita live-kan di YouTube. Ini kami orang Sulawesi Selatan. Saya Handi, saya abangnya Banyuma. Ya. Lu nggak punya duit, kita transferin pulang kampung. Pulang kampung ya kita buktikan gitu loh ya.
Anak Bugis nggak pernah mundur coy. Oke? Jangan berkoar-koar saja. Kalau kamu nggak cabut 1 kali 24 jam itu kata-katamu bom, itu masih akan berlaku seumur hidup. Iya. Gitu ya. Wah, di bahasa itu. Bahasa yang tidak pernah. Satu sarung itu harga mati bom. Kami Bugis nggak pernah mundur itu. Kau jual bom. Kamu belum tawarkan saya sudah bayar belunas itu. Tidak bagus itu bahasa. Projendi, nanti saya hadapi itu. Buang waktumu. Dia nelpon ke kita, kita ajak baik-baik, kita kirimkan di japri apa segala macam. Bahasanya, sudah, kau penakut, mari kita satu sarung. Apa ini? Diulang lagi bahasanya. Mas semua apa? Ini bukan main-main loh. Ini berbicara mengenai akidah loh. Kau Kristen, saya Islam. Kau bisa kasih kacau ini negara gara-gara ulahmu itu. Dia udah cabut ini Bang Joma. Dia cabut nih. Satu sarung maksudnya diserimiat gitu. Nah, bahasa apa itu? Ini terakhir dia WA saya. Suruh statement online aja. Satu sarung diserimiat apaan? Emang ada sarung diserimiat? Apa kamu pikir di Papua itu cuma orang Toraja yang ada? Ada juga orang Palopo di sana, orang Bone, orang Bugis. Banyak. Cuma kau di situ. Jangan kau bahas. Kalau kau tidak tahan, tidak sanggup berdiskusi agama, tidak bisa kau tahan emosimu sampai kau harus libatkan fisikmu. Ini sudah kedua kalinya loh Bang Handi. Dulu juga pernah saya ditantang sama dia, disuruh bawa badi 12 badi. Masih ada loh itu. Saya sudah nasihati, kita boleh lempar kursi dalam aspek diskusi, tapi jangan ngajak ngancam-ngancam di fisik begitu. Jangan bawa-bawa suku. Jangan kau bawa profesi, nggak bagus. Saya kalau galakkan Satpam seluruh Indonesia, tidak cukup bulumu itu dibagi-bagi. Tidak usah kau sebut-sebut profesi kayak begitu. Ini pelajaran bagi kalian semua teman-teman ya, yang Kristen khususnya. Kalau kalian tidak sanggup kemudian untuk menang argumentasi di dalam dialog, ingat jangan kau lari ke fisik. Jangan kau lari ke suku, jangan kau lari ke profesi, nggak bagus. Itu artinya kamu tidak kemudian dewasa dalam segi mental. Nggak bagus begitu. Mari kita diskusi, kita boleh ngotot-ngototan, boleh kita kemudian saling maki, nggak apa-apa. Tapi jangan kau bawa suku, jangan kau bawa adat, jangan kau bawa tradisi, apalagi hal yang sangat menjadi sesuatu yang sakral. Kok ngajak kita satu sarung itu maksudnya apa? Nih, Mbak Joma. Dia bahas begini, dia balas gini. Sudah apa nih? Jangan main dengan apa ini nih. Ayo bro, kita diskusi santai di Serimiat katanya. Ye. Kau belum ketemu nenekmu kau. Oh, diskusikan dari tadi ku bilang ayo diskusi. Ngapain kau mau ajak satu sarung? Kalau kamu bukan orang Sulawesi sebut satu sarung itu enggak apa-apa. Kamu orang Toraja. Apa masukmu sebut kayak begitu? Itu artinya kamu ajak kita baku tikam dalam satu sarung. Ini bahasa bagus lah ini. Bahasa orang beragama enggak yang kayak gitu? Nggak perlu ada ancaman-ancaman kayak begini. Ingat bom-bom sudah 2 kali. Sudah 2 kali kau kasih begini saya. Kau aja saya ketemu, kau suruh mau bawa badi 12 badi. Ini yang kedua kalinya sekarang kau ngancam lagi pakai 2 sarung. Apa kejagomu? Hah? Nggak perlulah kayak gitu-gitu. Ya nggak perlu. Jangan sampai kau baru lihat saya turun dari mobil kau sudah kencing. Habis itu kau mengajak baku tikam dengan saya dalam sarung. Apa sih bom? Nggak usah kau kayak begitu bom. Lagi macam nih. Nenekku orang Bugis bro, kata dia. Ye, neneknya orang Bugis. Orang Bugis mana lagi ya makan babi? Nggak ada orang Bugis makan babi. Kau jangan lagi fitnah Bugis di sini. Diskusi di Serimiat, pulang kampung aja lah. Jangan begitu bom. Di sekali lagi ya bom. Kita boleh perang akidah silahkan kita. Tapi jangan kau memancing yang kayak gitu-gitu, nggak bagus. Kita ini orang berpendidikan.
Justru kita hadir di sini untuk memberikan edukasi yang baik kepada umat. Saya membahas sejauh apapun saya membahas, yang kubahas isi Bible, isi Al-Quran. Gak pernah itu ada saya pernah ajak orang duel, tikam satu sarung, gak ada. Gak boleh begitu, bos. Di atas langit ada langit. Dan saya demi Allah secuil pun tidak ada takut sama kalian. Gak ada takutku saya. Gak ada takutku. Saya ini lahir dan besar tempat Texas saya. Asal kau tahu. Tempat itu tempat ribut. Jangan pada saat saya menyenangkan diri di sini, kau mau malah kayak gitu-gitu. Janganlah. Gak bagus begitu, bom-bom. Jangan kau pancing-pancing orang untuk mau ribut lagi. Cukup yang sudah-sudah ya. Kau masih ingat peristiwa Dandang kan? Jangan sampai itu terulang, bos. Ya. Jangan. Kita ini saudara. Indonesia ini harus aman. Tapi jangan karena kita tunduk, kita patuh, kita ayomi kau semakin menjadi-jadi, bos. Jangan. Tidak boleh begitu. Padahal dia nggak berani dia. Ini terakhir dia bilang udah mulai kalem, dia nggak berani. Nggak berani dia. Ngomongnya doang. Padahal kita suruh pulang kampungnya sendiri kok takut. Jangan. Bom-bom, saya sampaikan samamu, bom-bom. Saya tanya samamu, saudara ya. Orang Islam itu, jangankan kamu yang berperang pakai mulut saja dan modal perut. Belanda datang ke Nusantara ini, Portugis, Jepang lengkap dengan persenjataan. Umat Islam dengan tangan kosong. Maju. Tidak ada kata mundur, bos. Ya, jadi tidak usah mau kayak gitu-gitu. Orang Islam itu sudah teruji. Oke? Orang Islam itu sudah teruji, Mi. Kalian yang belum teruji. Oke? Kalau kami sudah teruji. Jadi tidak usah kita ribut, mari kita memberikan edukasi. Kita boleh ribut, kita boleh suara keras. Tapi kita hanya sebatas diskusi, debat, dialog. Bukan mau ngancam-ngancam kayak begitu. Ya, saya kalau bilang satu komando bisa saya gerakkan orang, bom-bom. Asal kau tahu. Ya. Banyak orang yang bisa saya gerakkan. Kalau kau sehebat apa kau? Bukan sombong. Jadi tolonglah ukur dirimu juga lah. Sadar dirilah juga. Sadar-sadar mau juga lah. Sadarlah. Gak usah kau ngancam-ngancam bawa badi. Tidak ada gunanya yang kayak begitu-begitu, bos. Belum juga ada sejarah kalian bikin. Belum. Kau dari suku apakah? Belum juga ada sejarah kalian bikin. Ya? Belum. Jadi sudahlah. Jangan kau permalukan orang banyak. Ya? Dan saya juga teman-teman netizen di bawah, saya minta maaf dengan kata-kata saya barusan. Itu untuk dia ya. Untuk dia seorang. Bukan untuk kalian. Nah itulah saya kalau saya marah. Ya, dan saya memang marah betul. Saya nggak suka. Kami ini orang yang menjunjung tinggi adat. Kami orang Sulawesi, orang Bugis Makassar itu pegang adat. Kau sentuh sedikit kita punya tradisi nenek moyang, kau sentuh sedikit kita punya adat kerajaan, oh kita nggak tawar kau. Tahu kan Sulawesi ini rata-rata anak bangsawan, rata-rata anak raja di sini. Jadi hati-hati kalau ngomong berbicara mengenai itu. Ya, kami lahir, kami dibesarkan dengan darah pejuang. Jangan coba-coba pancing-pancing kayak gitu. Gak suka saya. Kau ngancam, kau boleh ribut, kau boleh ngatain saya apa saja. Tapi jangan kau bawa-bawa adat kayak begitu, saya gak suka. Jangan kau bawa-bawa lagi anak Sulawesi, anak Makassar, jangan kau bawa-bawa. Gak bagus. Ya, jangan kau kebiasaan di tempatmu tertawa cengengesan, menghujat Al-Quran, menghujat Allah, kau bawa-bawa, kau ngancam orang. Tidak bagus. Iya, kau mau katai saya sapam, kau mau kata saya driver, kau mau katai apapun, saya terima, itu pribadi. Tapi coba jangan kau sentuh-sentuh keyakinan seperti itu tadi. Tidak bagus. Ya, bom-bom ya. Dan orang kan sudah buktikan.
Di mana-mana kamu kabur dari Bang Suma kan? Dan belum pernah di Zoom kau datang di tempat saya. Belum pernah saya ada di Zoom kau datang, belum. Belum pernah juga saya di Streamyard kau datang. Selamanya saya yang datangi kau. Nah, habis itu kau lagi yang so hebat. Kau malam ini nelpon saya. Kau suruh lagi si 3 huruf itu juga telepon. Sama-sama kau orang tidak punya ilmu. Janganlah begitu, bos. Bukankah kemarin sebelum kamu kabur dari saya masuk di TikTokmu. Saya minta naik, kau tidak kasih naik. Saya typing di bawah, kau blokir typing saya. Saya telepon kamu melalui nomormu, kau blokir saya. Saya telepon lagi pakai nomor lain, kau blokir juga nomorku. Ini malam kau buka blokir, habis itu kau japri. Tiba-tiba kau sudah tentukan jadwal. Kau mau jual apa sama saya? Apa yang kau mau jual kira-kira? Kebenaran apa dari kamu yang kau mau jual? Kalau kau mau lawan saya, pakai kau ilmu. Kau coba terangkan semua argumentasi saya. Tentang nabi palsu, Tuhan palsu, kitab palsu. Kau tantang itu. Jangan kau petantang-petenteng satu sarung. Ya nggak laku bom-bom bagi saya kau. Ya. Jangan kau ulang lagi satu kali ya. Satu kali ku dapat kau lagi begitu, saya sendiri yang akan ke tempat mencariku. Kau diketawai sama anak-anakku kau bilang begitu tadi. Saya rasa kalau didatangin ketemu juga itu ciut itu. Kabur dia ke sawah. Oh enggak bagus, harus berani. Karena kalau sampai saya sudah melangkah satu langkah dari rumah saya tidak akan kembali ke rumah kalau saya tidak dapat. Dan itu sudah 4 kali saya perhatikan. Tanya orang di rumah ini. Ya, boleh Bang Handi nanti kesini tanya adik ipar saya. Saya kalau sudah keluar dengan niatan seperti itu, saya tidak kembali kalau saya tidak temukan orangnya. Anak-anak saya tahu saya. Anak-anak tahu saya. Anak-anak tahu. Anak didik saya ngerti saya. Saya baru-baru cerita tadi sama Dinda Hendra. Belum ada manusia yang pasimbung kantor polisi. Saya pasimbung kantor polisi. Ini live saya ceritakan. Sejarah mencatat Makassar ini. Belum ada orang kasih terhambur kantor polisi. Ini saya. Jadi jangan kau coba-coba dengan saya, bom-bom. Kau belum tahu kau berhadapan dengan siapa. Ya. Nggak berani dia. Saya tanya barusan nih. Kau boleh tanya situ. Boleh tanya orang yang kau dapat nomor HP ku dan nama asliku. Kau tanya dia. Kau tanya sama dia. Siapa yang pernah pasimbung kantor? Kau tanya dia. Orang ini Kau telepon dia sekarang. Betulkah itu yang begini? Kau tanya dia. Dia jilat dia punya tai kalau dia bilang tidak. Orang kau apalagi cuman kau sipil kayak kau Ji. Yang jelas intinya ini gini ya teman-teman semua ya. Intinya ini si Bom-Bom dia cuma pansos supaya dia ngetop, berbagai cara dia lakukan agar YouTube-nya banyak yang nonton. Bukan kalimatnya nggak bisa diterima kalau kayak gitu, Bang. Itu. Pokoknya apapun yang dia lakukan, yang penting penontonnya ada. Itu. Kaum minoritas ini omongannya nggak bisa dijaga soalnya. Terlalu berlebihan. Ya pada dasarnya pansos doang itu, Paduka. Artinya kalau Bang Jumba ini diserang berbagai cara, ya kita juga laku. Begini saja Bang Andi, begini saja. Dia kan tahu saya nih sekarang nih, tahu tempat kerja saya, tahu saya seperti apa melalui orang-orang. Nah, Bom-Bom kau tanya orang-orang itu supaya kau tahu kau kenal kau bicara dengan siapa. Kau tanya orang-orang yang kau kenal itu. Ya. Supaya kau bisa mengerti sedikit tata krama sama orang. Supaya kau bisa ngerti orang. Jangan kau bilang saya ini cuman di TikTok, bahasa Al-Quran, orangnya gampang. Kau tanya misalnya deh sekarang, kau telepon sekarang. Kau telepon orang yang kau kenal. Kau kan japri ke saya. Ku tahu engkau sekarang Suma. Kau itu nama aslimu ini. Kau kerja di sini. Ini katanya begini. Kau tanya dia sekarang. Bagaimana itu Suma? Kau tanya. Dalam kehidupan nyatanya kau tanya dia itu. Kau tanya dia. Kau bilang ke dia. Asli ndak orang itu kalau itu marah?
Kau tanya sama dia sekarang. Asli ndak itu? Ya, Bang Suma kalau dia marah. Benar ndak yang diceritakan itu? Kau tanya dia sekarang. Supaya kau tahu sadar kau. Oh, ngancam-ngancam kayak begitu. Gampang kan? Kau satu agama sama dia kan? Pasti dia bela kau. Tapi kau tanya dia sekarang. Kau sampaikan ke dia sekarang. Benar ndak orang itu kayak begitu? Baru kau jaga sikapmu. Kau Gak berani dia itu. Pansos doang dia. jangan kau lihat saya kalem-kalem begini ya. Kau lihat saya banyak bercanda kalem-kalem kayak gini. Oh, kau belum tahu saya. Kau belum tahu. Kau belajar lagi tahu anak Sulawesi, tanya anak Makassar. Mungkin kau lama sekali di rantau, jadi kau nggak paham. Oke, Bang Handi, teman-teman sekalian, saya kira begitu sementara. Jadi tolong disampaikan ke Bom-Bom, lain kali jangan lagi kayak begitu, ya. Kita boleh diskusi, kita boleh keras, tapi hanya di ranah diskusi. Jangan pernah nyentuh adat, jangan kau nyentuh budaya, jangan kau sentuh kemudian suku, jangan. Ini saya pesankan, jangan. Ini hargai dong pemerintah kita, hargai negara ini. Ya, kita hargai negara kita ini. Kita hargai. Jangan karena buru koin, jangan karena buru duit, jangan karena mau dijempol sama donatur, Anda menghalalkan segala macam cara. Jangan. Pakai etika. Ya. Kalahkan saya pakai ilmu yang kalian punya. Jangan kok kayak gitu-gitu. Bang Suma di Indonesia cuma satu. Carikan saya orang yang bisa kalahkan argumentasi saya. Jangan kau ancam-ancam fisik. Ya, berdiskusi saja, berdiskusi. Datangkan pendeta yang dari manakah gitu. Yang bisa bahasa Inggris pakai pengantar Indonesia. Yang bisa bahasa Arab pakai pengantar bahasa Indonesia. Itu yang dibutuhkan oleh umat Nasrani Kristen sekarang di Indonesia, Bom-Bom. Saudara-saudara Kristen membutuhkan itu dari kalian yang merasa orang hebat Kristen, ilmu Bible. Mereka yang Kristen itu membutuhkan kalian untuk mematahkan argumentasinya Bang Suma. Bukan sok jagoan kayak begitu tadi. Bukan. Ya, banyak orang yang mualaf gara-gara sikap kalian itu. Banyak yang mualaf gara-gara sikap kalian. Cobalah kalian patahkan argumentasi saya. Bang Suma bilang begini, begini, begini. Mana tidak, mana Bom-Bom dan teman-teman. Bantai itu. Malah kau kayak gitu, malah orang jadinya kacau kau bikin. Oke ya Bom-Bom ya. Bom-Bom, tolong kau lap keringatmu itu yang di pantatmu itu, basah pantatmu itu ke bawah kulihat. Gemetaran dia. Periksa jantungmu besok. Mumpung hari Senin. Oh, matamu aja yang bola dengan mukamu yang besar itu. Gak berani dia. Yang penting itu aja sih intinya Bang. Dia cuma pansos doang. Ya, tapi nggak bagus begitu Bang Andi. Iya. Dia kan gini nih, ini teman-teman perlu Anda ketahui semua ya. Bang Juma itu nggak bisa dikalahkan dengan argumentasi, keilmuan, apapun itu. Gitu ya. Jadi cara untuk menjatuhkan Bang Juma itu ya dengan cara ya framing. Gitu aja sih. Terakhir, ayo kamu berani nggak ketemu langsung? Jawab, berani atau tidak? Dia baca doang. Ujung-ujungnya kan tadi dia bilang mari kita diskusi santai melalui StreamYard. Apa nelpon dia ngamuk? Orang semua dengar. Lanjut Bang, lanjut. Ya, teman-teman yang lain. Jadi intinya saya ya. minta maaf ya, teman-teman netizen yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita, Laskar Api di bawah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pribadi saya yang paling dalam. Saya tadi itu agak kesal dikarenakan ulah karena saya nggak suka adat saya di bawah-bawah. Ya, saya nggak suka Makassar Bugis itu di bawah-bawah dan seterusnya. Agama-agama aja, diskusi kitab suci aja, nggak usah bawa-bawa suku. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi Bom-Bom untuk jangan selalu mengulang kesalahan untuk ngancam-ngancam orang kayak gitu. Terima kasih. Ya,
Kami juga di sini himbau kepada seluruh API, Laskar API, simpatisan API, bahkan seluruh umat Islam yang sering bermain media sosial, mulai detik ini blacklist yang namanya bom-bom, blacklist yang namanya Waklabu Rudi Yohanes itu. Kami himbau mulai detik ini jangan mengunjungi dia, apalagi menonton channel dia. Itu nggak ada gunanya. Karena yang saya lihat di sana, justru kalau dia memframing Banjuma, dia mengajak seakan-akan Banjuma nggak sanggup. Di sanalah umat Islam naik untuk meluruskan. Percuma. Kami himbau mulai detik ini, siapapun itu, kalau ingin berjamaah dengan kami, jangan lagi menonton baik di TikTok maupun di YouTube kedua channel ini. Tidak ada gunanya. Anda salah alamat kalau ingin meluruskan. Orang ini nggak bisa diluruskan. Orang ini sudah terlanjur hitam dan bengkok. Dan kami anggap sebagai musuh selama kami masih hidup di muka bumi, sepanjang si bom-bom ini nggak ketemu sama kami. Ya, Bom, dengarkan kami orang Bugis menganggap Anda sebagai musuh sepanjang Anda nggak ketemu dengan kami melalui Delta darat. Terserah kamu mau apa, mau melanjutkan satu sarung atau ingin Anda minta maaf dan sungkem. Kami Muslim terbuka untuk hal yang terbaik. Satu sarung boleh diwakili nggak? Kenapa? Boleh diwakili nggak satu sarung? Jangan. Jadi bom-bom sampai detik ini kamu masih saya anggap sebagai orang yang tidak berguna bagi kami. Untuk supaya kamu berguna, ketemui saya, ketemui kami, mau di Makassar, mau di Tator, mau dimanapun, Sulawesi Selatan tempatnya. Pulang kampung lah kau, kita ketemu, kita buktikan siapa yang laki-laki. Mau debat terbuka, silakan. Mau dengan cara satu sarung, silakan. Sampai detik ini kami di sini, terutama kami suku Bugis Makassar, tidak akan pernah memaafkan kamu kecuali kamu datang ketemu langsung dengan kami dengan niat yang baik. Kira-kira gitu ya Banjuma? Setuju ya semua ya? Oke, siap. Baik. Nambah Bang. Silakan. Ya, si bom-bom ini kan dia karena merasa ada di daerah yang dia rasa mayoritas mereka ya, karena di Monowari. Dan sebenarnya aku tahu sekali sih alamat bom-bom, siapa dia, ya, backgroundnya apa. Bahkan nomor abangnya aku juga punya, nomor abangnya, terus istrinya. Itu yang wig dia pakai itu kan wig istrinya itu. Jadi selama 2 tahun ya, 2 tahun dia dari bangkrut, ya bangkrut kontraktornya kan istrinya yang biayai dia. Cuman yang aku heran, kenapa iri banget gitu dengan Bang Zuma gitu. Kalau memang kamu bisa, ya udah kamu fokus dengan pelayanan kamu saja gitu. Ngapain ngancam-ngancam orang, terus maki-maki orang gitu kan. Kalau memang berilmu, ya udah ladeni gitu. Nah, toh juga diskusinya kan ada moderator, ada tema, ada timing gitu. Jadi aneh sekali sama si bom-bom ini. Jadi dia punya penyakit tuh kalau ada muslim yang dapat koin atau didukung, iri gitu. Bahkan waktu kemarin sama Nandar kan dia ungkit-ungkit tuh. Dia bilang setengah jam Nandar dapat 3 paus. Loh, terus kalau Nandar dapat paus, apa hubungan dengan kamu gitu? Apakah Nandar dapat paus itu membuat kamu menderita? Membuat kamu jadi gatal-gatal gitu kan? Biasa jiwa miskin harusnya, begitu memang. Iya, maksudnya kalau orang dapat ya harusnya kamu ikut senang. Mana tahu kamu bilang sama Nandar, nanti kalau udah dapat 5 bagilah aku 1 gitu kan? Kan berkat aku jadi sak-sak tinju kamu juga kamu dapat paus. Nah, mungkin dikasih sama Nandar. Ini enggak, malah iri hati, bilang kalau muslim ini cuma nyari koin lah dan sebagainya gitu. Yang ngasih pun dari pihak muslim kok, bukan dari pihak Oten. Jadi aneh sebenarnya. Itu orang kalau udah kena penyakit hati itu memang nggak bisa lagi disembuhkan ya. Penyakit saya salah satunya yang suka ngasih. Aneh. Iya, jadi aneh sekali sebenarnya. Bom memang kenapa kalau saya ngasih? Iri dia, cemburu dia. Abang baca WA bang, izin bang. Oh iya, 11-12 sama si Rudi, Ko Julius, bener nih 11 sama 12, 11-12 sama si Rudi itu iri.
Iya, mereka nih gila hitung semua tuh dengan kekayaan. Bahkan sesama mereka aja ya. Misalnya Bom Bom lebih didukung. Madonna tuh bisa iri gitu kan, nanti balas nyuri lah. Bahkan mereka menggunakan istilah saling curi domba kan. Aneh sekali memang. Lanjut. Aku lagi makan. Bom. Aduh, suka cari koreng. Bom. Ini kalau di Jakarta, si Bom Bom di Jakarta atau di mana sih Bang Handi? Mana bisa dia kagak bisa naik. Dia nggak pernah lihat Monas dia. Kagak pernah. Kirain. Jadi ini juga ada kecemburuan sosial sih. Ya macam-macam lah. Pokoknya mereka itu berbagai cara yang dia lakukan agar penontonnya banyak. Itu aja intinya. Udah. Ya itu intinya. Makanya saya himbau ya kepada seluruh penonton, siapapun yang menonton channel ini gitu, baik di Komal yang 3000 ini maupun yang ada Andi Slebes channel, Zulkifli Mabas, siapapun yang live gitu, saya himbau ya apabila muncul di beranda yang namanya Rudi Yohanes atau Labu channelnya itu, skip aja. Termasuk si Bom Bom ini skip aja, biar nggak ada di beranda Anda. Begitu juga kalau di TikTok, skip aja udah, biar mereka sepi. Kita ini umat Islam penontonnya yang terbanyak, paham ya? Anda kalau ke sana itu nggak dihitung Anda sebagai pahlawan, tapi dianggap sebagai pendukung channel itu. Ini saya kasih tahu bagaimana yang bisa terhitung sebagai pengunjung meramaikan channel itu. Anda datang ke sana dihitung baik dari YouTube maupun di TikTok sebagai pengunjung dan pendukung. Kagak dibaca itu komentar Anda itu, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah berjamaah sama mereka, tujuannya ingin meluruskan ajak debat, tapi dianggap sebagai pengunjung meramaikan channel itu, lakulah channel itu gitu. Kita ini berapa persen Islam di Indonesia? Berapa persen Islam yang menonton channel-channel di YouTube? Saya rasa umat Islam yang meramaikan di sana. Nah itu dia, kami himbau ya hentikan detik ini juga. Hentikan sekarang ini juga. Blacklist itu setuju ya semua ya. Coba yang ada di Zulkifli Mabas, setuju blacklist mereka kedua orang ini ya. Setuju? Setuju Bang, setuju. Ya. Bang Juma yang bicara deh, biar mereka dengar. Silakan Bang. Bang Zuma. Iya, pada intinya minum air hangat dulu Bang. Enggak deh, saya kalau begitu terhadap oknum aja saya marah, kalau yang lain enggak. Jadi teman-teman yang ada di channel-channel yang berafiliasi dengan Komal kita ini ya, tolong ya apa yang disampaikan oleh Bang Handi tadi itu benar-benar diaplikasikan. Komalnya, channelnya akan mati kalau tidak ada yang nonton. Dan kalau umat Islam berhenti secara serentak nonton Komalnya mereka, maka ya paling 20, paling 50 yang nonton. Yang meramaikan mereka itu sebenarnya kita umat Islam yang datang ke tempatnya. Kalau sudah sedikit ada yang terkesan baru, berdebat dengan pola yang baru, wah kita kumpul-kumpul di sana. Sama seperti malam ini, di situ ada namanya Bang Suma, di situ ada namanya Nathan Dandar, untuk menarik penonton. Karena sebenarnya tujuan ditonton, bukan menjadi konsentrasi awal memberikan edukasi, bukan. Cari penonton. Kalau kita beda. Kita benar-benar ingin memberikan edukasi. Makanya kenapa API ini dibentuk? Itu salah satu tujuan API ini dibentuk. Supaya semua kita itu bisa secara terstruktur, terpola di dalam melihat, mengkaji, dan kemudian memilih, menentukan sikap di antara dua agama ini. Inilah salah satu tujuannya. Dibentuknya API ya supaya umat Islam itu benar-benar bisa memahami secara ilmu keberadaan daripada orang-orang yang benci terhadap Islam, benci terhadap Allah. Tapi bukan sampai kepada ranah kayak tadi, bukan. Bukan itu tujuan kita, bukan. Bukan kita ini bersatu untuk melakukan
perlawanan terhadap orang yang benci Islam. Lain cerita kalau memang kita diperangi, bukan. Tujuan kita semata-mata untuk membentengi akidah saja. Nah, itulah tujuan salah satu daripada api ini dibentuk. Dan alhamdulillah dengan adanya api, Masya Allah, kita sudah bisa berkomunikasi dengan komunitas Islam yang ada di Medan, komunitas Islam yang ada di Riau, komunitas Islam yang ada di Bandung. Dan sebentar lagi setiap provinsi ada cabang-cabangnya. Kurang apa lagi api ini? Ya kan? Kita mau tahu bagaimana perkembangan Islam yang ada di sini, yang ada di sini. Kita tinggal share di grup kita. Ada informasi kejadian sedikit yang terjadi, ada riak sedikit yang perlu ditangani. Semua kita tahu serentak se-Indonesia. Orang semakin gentar terhadap Islam. Ini tujuannya api dibentuk. Tujuannya supaya orang itu bisa menghitung. Umat Islam bersatu, bahaya ini. Seperti itu. Tetapi kita sebagai agama rahmatan lil alamin, bersatunya kita benar-benar menjadi rahmat. Bukan menjadi momok yang menakutkan, bukan. Tapi kalau ada yang coba-coba jual, ya kita tawar. Kita nggak butuh, kita nggak tawar, kita langsung beli. Itu loh, kayak tadi, ngancam kayak begitu. Oh, saya nggak tawar kalau saya nggak tawar. Umat Orang Islam bang nggak pakai diskon bang. Iya, orang Islam tuh nggak takut mati, Bung. Nggak takut mati. Nggak takut mati Islam itu. Nggak takut mati. Ya itu yang perlu saudara. Kalau orang Islam itu takut mati, tidak merdeka Indonesia. Gini aja Gurunda, kan dia udah ngedengerin Gurunda kayak begini, mungkin udah nyut-nyutan boolnya. Coba saya wakilin, mau nggak? Unyu-unyu loh saya nih, mau nggak? Satu sarung. Enggak deh. Supaya orang bilang ternyata Bang Suma nggak bicara saja. Jangan, saya harus, nggak boleh ada yang lain. Saya kalau mau suruh orang gampang, pasukan ninja saya ada. Kalau saya mau suruh orang gampang, saya juga aktivis 98, Bung. Ya. Tapi saya bukan pengecut. Kalau saya sudah melontarkan sebuah kalimat, saya jawab tantangan Bu Bom, saya tidak akan jilat ludah saya sendiri. Saya orang Bugis Makassar, Bos. Sekali siri itu dipentengi, kita harus mati di situ dengan siri kita. Oke? Oke, mungkin aku nambahin Bang Zuma dikit ya. Ini buat teman-teman Kristen yang dari tadi Bani typing di bawah ya. Kalian harus tahu siapa itu Bom. Jangan mau kalian itu diadu sama Pak Bom, padahal dia cuma mentingin diri sendiri. Mungkin host besarin layarku. Host. Tunggu ya kamera. Loh nggak bisa balik. Tunggu kamera nggak bisa dibalik. Oke, lihat ya, ini channel, tunggu. Ini dari channel Paul Jang aja, ya, sesama Kristen loh. Ini sesama Kristen. Coba lihat apa yang dia tulis. Sebaiknya kalian tutup channel bikin malu orang Kristen, retest aja. Berkotek-kotek ramai di kandang sendiri, ditantang debat malah sembunyi semua, memecah belah Kristen. Rakus donasi tidak berbuah. Paul Jang aja tulis apa nih ya? Rakus donasi. Ini dua orang, satu Sokatul, satu lagi Pak Bom. Dua-duanya cuman berani di kandang sendiri, kotek-kotek di kandang sendiri, diajak debat nggak berani. Bayangin. Ini Paul Jang loh, silakan dicek. Paul Jang langsung. Bayangin gitu. Sesama Kristen aja ngomong gitu kan? Sesama Kristen loh, bayangin. Jadi biar teman-teman Kristen yang nonton ini tahu gitu. Jangan kalian tuh mengidolakan orang yang nggak ada kualitasnya. Pak Bom itu murni cuma nyari duit. Murni coy. Pak si Bom, bukan Pak si Bom. Ya, namanya ada PA-nya. PA Bom. Oke itu, silakan Bang Andi. Jadi saya lanjutkan. Ini imbauan lagi nih. Supaya si Bom ini channelnya rame,
supaya dikunjungi oleh umat Islam, ya itu jualannya fitnah dan kebohongan. Seakan nantangin Bang Juma, seakan-akan Bang Juma takut untuk datang. Kemudian dia ngomong sendiri di framing. Datanglah umat Islam berbondong-bondong di sana ingin meluruskan. Nah, ini jebakan Batman. Ini parah. Tidak ada edukasi di sana. Anda, saudara muslim saya masuk ke sana kejebak. Dianggap sebagai pengunjung, ramelah channelnya. Kan gitu. Dia jual tadi tantangan, kemudian dia framing lagi, StreamYard. Padahal dia bisa main TikTok 24 jam. Kenapa bukan di TikTok? Gitu loh. Ya karena kalau di TikTok banyak yang menyaksikan. Gitu teman-teman. Jadi mulai sekarang ya kita himbau, terutama Laskar API, himbau kepada siapapun biar himbauan ini berkesinambungan, bisa dipahami oleh semua saudara muslim bahwa kedua channel ini di blacklist saja, skip, gitu aja, supaya nggak muncul di beranda medsos Anda gitu. Karena mereka jualannya ya itu aja. Itu tadi datanya juga sesama Kristen bahwa ya, mereka itu tidak ada apa-apanya. Herdi. Ya, jadi Pak Bom tuh pertama kali, Bang Andi, dulu pertama kali dia itu konsultasi sama Walabu. Dulu mereka teman. Jadi yang menawarkan Pak Bom untuk muncul di YouTube itu ya si Walabu gitu. Diceritakan lah bisa dapat sekian duit. Terkejut si Bom. Bisa segitu ya. Pas pula Bom ini kan sudah 2 tahun waktu itu ya. Posisinya tuh 2 tahun lalu punya kejadian. 2 tahun lalu mundur ke 2 tahun sejak COVID. Usaha dia kan nggak ada. Jadi dari situ dia tergiur. Dan ada yang menawarkan dia untuk menyiapkan perangkat lah. Ya dibelikan perangkat dan sebagainya. Dari situlah tergiur. Setelah mereka jalan bareng, ini ya, dia dengan Wak Donat jalan bareng, ternyata kan donaturnya itu aja. Jadi donaturnya kalau donasi ke A, dia nggak donasi lagi ke B. Nah, mau nggak mau terakhir sikut-sikutan lah. Oke. Termasuk sama si Paul Jang. Nah, itulah kenapa Paul Jang nyerang juga kan, nyerang sana, nyerang sini. Karena bagi mereka itu, melihat saudaranya kalau makmur, itu bagi mereka satu kesedihan. Lucu kan? Kalau kita lihat ya teman kita sukses, teman kita bahagia, ya kita ikut bahagia juga. Ya mana tahu keciprat. Contoh nih Bang Handi dapat banyak rezeki. Ya minimal kan aku dapat traktir. Ya minimal makan aku udah lempang gitu kan kalau ikut sama Bang Handi. Harusnya kita ikut senang lah kalau ada teman kita yang sukses. Ini aneh gitu. Ada temannya yang didukung sama donatur, sikut-sikutan mereka. Jadi pada dasarnya mereka tuh nggak peduli kok dengan agama Kristen. Ya, mereka ini cuma menggunakan agama Kristen sebagai kedok dan sebagai batu lompatan. Jadi Kristen itu dijual hanya untuk mendapatkan duit. Mereka inilah Yudas zaman now, menjual Yesus demi mendapatkan 30 keping perak. Nah inilah para Polikarpus zaman now tuh. Lanjut Bang Ali. Ya itu tadi, bahwa ya hanya yang dia cari itu ya donasi, keuntungan belaka. Coba aja perhatiin isi kontennya. Ada edukasi nggak? Nggak ada. Nah saya himbau juga kepada teman-teman, jangan selamatkan dia dari jeratan hukum. Kalau Anda naik di sana, itu artinya dia tidak monolog, dia diskusi. Jadi biarkan saja dia monolog. Ya apabila di sana ada memenuhi unsur, ya udah akan berhadapan dengan hukum. Jadi saya himbau kepada saudara muslim sekali lagi, gitu ya, skip. Jangan dikunjungi, jangan diajak diskusi kedua orang ini percuma. Biarkan dia monolog. Ya. Dan dia kalau monolog, tidak ada umat Islam di sana, gitu. Resikonya 2. Pertama, penontonnya nggak ada. Resikonya adalah melanggar hukum. Nah, tapi kalau ada umat Islam naik niatnya ingin meluruskan ajak diskusi, secara tidak langsung Anda masuk untuk menyelamatkan dia dari jeratan hukum. Itu intinya ya teman-teman ya. Sekali lagi kami harap skip aja itu, nggak ada gunanya. Jualannya fitnah, bohong, framing. Malam ini terbukti. Udah untuk diskusinya di TikTok dia pindahkan ke StreamYard. Kalau di StreamYard kan bisa dia nge-mute orang. Bang Juma udah sering kok masuk StreamYard zaman dulu ya Bang Juma ya, dimainkan di sana.
Nggak bisa apa-apa begitu. Kalau sekalian gini aja deh. Bom sama Rudi Yohanes kita ongkosin deh. Datang ke Jakarta, debat terbuka deh. Nggak ada mute-mute. Gitu. Kita izin lah. Resmi, benar-benar diskusi tanpa bentrokan fisik. Kita uji keilmuan. Gitu ya. Kita uji keilmuan, datang ke Jakarta berdua, Rudi Yohanes, Bang Juma, entar lawan sendiri aja Bang Juma. Bawa moderator sendiri, saya imbangi jadi moderator. Kita pilih tempat yang terbaik, mudah-mudahan izin bisa keluar, aman dan tentram, dijaga oleh aparat kepolisian. Bahwa ini debat-debat terbuka edukasi, gitu ya. Debat lintas agama. Berani tidak? Gak berani. Saya yakin gak berani. Maunya dia itu framing di media sosial, mengundang Banyuma, mengundang umat muslim, katanya nggak mau datang, takut kalah dan seterusnya. Padahal kita sering undang terbuka, kita bayar dia. Kita bayar mulai dari transportasi sampai akomodasi, sampai honor. Yang penting dia mau datang. Debat terbuka. Debat terbuka. Kalau dia minta, oh jangan ada yang live-kan. Ini offline, oke. Nggak ada yang rekam, oke. Kita lihat kemampuannya seperti apa. Apa benar-benar dia menguasai apa yang ada di Bible dia itu, gitu loh. Itu himbauan kami. Tapi sampai detik ini nggak ada yang mau memenuhi undangan itu. Maunya framing gitu. Seakan-akan kami umat Islam, Banjuma itu takut untuk diskusi sama dia, kalah. Itu supaya laku agar apa dianggap jagoan oleh sesama Kristen pendukungnya dia. Oh hebat ya Bang Bom ya, Bang Juma takut sama dia. Dapatlah dia donasi. Padahal buktinya kita undang terbuka nggak mau. Ya poinnya adalah ya jual kebohongan, dapat populer. Anehnya lagi yang membuat dia populer umat Islam sendiri. Kenapa? Ya karena saudara kita juga sebenarnya nggak salah sih. Karena dia masuk jebakan Batman. Saya yakin Guiro Anda, motivasi Anda, semangat Anda itu ingin meluruskan. Tapi tempatnya salah. Terakhir, blacklist kedua orang ini. Muncul di beranda, hajar. Supaya nggak nongol lagi. Lanjut. Gimana? Kita tutup dulu ini momen kali ini ya Bang Juma ya. Halo? Yang lain? Bang Yo? Pak Desugi? Oh iya, aku sedikit ya untuk sedikit silakan. Bang Handi. Monggo. Jadi ada orang ini namanya Roti Kematian, itu nantangin Bang Juma, tapi Bang Juma alhamdulillah nggak gubris ya, Gurunda Juma nggak gubris. Terus nantangin saya suruh di room saya. Jadi dia nggak berani. Itu ternyata pansos. Dulu dia sepi banget waktu live itu nggak ada yang nonton. Nah setelah bahas masalah Yesus nikah, dia nggak bisa jawab. Itu mulailah dia ngangkat si Sofiatul dan lain sebagainya. Jadi kalau berani di sini aja. Itu ini ya si Roti Kematian. Itu aja Bang Andi, terima kasih. Pansosnya. Iya. Ayo kami himbau kepada siapapun yang ingin diskusi dengan kami ya silakan naik baik-baik. Komal Islam akan memberikan keadilan seadil-adilnya. Anda minta timer silakan, Anda mau tiktokan ya silakan. Dan kami umat Islam nggak pernah mau menolong membahas Bible Anda itu, membahas Al-Quran, membahas hadis, ketawa-ketawa. Giliran udah tersangkut hukum, apa katanya? Kok kami minoritas yang selalu disentuh hukum ya? Ya itu perbuatan kamu sendiri kok. Giliran udah tersangkut hukum, katanya apa? Kami ini kok selalu dibidik dengan hukum. Kok kami minoritas, selalu disolimi gitu. Noh, lu yang berbuat sendiri kok. Ada yang mau naik itu host? Ada Pak? Siapa yang mau naik? Pak Yordan. Host, ada yang mau naik? Siap Bang. Jadi kita akhiri live kita ini. Boleh, kita akhiri dulu ya.
Kores ada yang mau disampaikan sebelum diakhiri dulu ini? Bang Juma lagi ada tamu ya? Iya, lagi online Bang Zuma. Di? Ada yang telepon Ki. Oh, telepon. Iya. Ya udah jangan ditutup dulu. Beliau harus nutup karena ini kan momennya Bang Juma. Tunggu aja dulu sebentar. Enggak Bang, lanjut. Kita lanjut. Silakan. Bro Tommy, selamat malam. Yordan siapa Yordan? Request Yordan. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau disampaikan? Perkenalkan saya Tommy dari Banten. Kemarin Bang, saya mau jauhkan dulu suara anak kecil Bang masuk. Enggak. Jauh-jauh dulu Bang. Iya ya, ini anak mau minta tidur aja duh. Oh ya udah. Saya turunin aja dulu Bang ya. Oh iya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Ya, Oten yang mau naik ini nggak ada Oten ini. Soalnya suara anak kecil itu nggak boleh diperdengarkan di media sosial kayak gini. Siapa yang mau naik? Naiklah. Yordan, naik Yordan. Selamat malam, Tomcat. Selamat malam. Tomcat, Islam Kristen. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menanggapin yang tadi Bang, ini Putra Madura siap Bang, tumpahkan darah si Bom Bom Bang. Wah, udah nggak boleh begitu Bang. Sabar. Kalau bisa darahnya jangan tumpah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Begitu aja Bang. Kita hadapi dengan senyum. Percaya deh. Kalau orang Madura percaya deh. Kita hadapi dengan senyum. Kalau dia jual kita beli gitu loh. Oke Bang ya, kita hadapi mereka dengan senyum. Tapi kalau dia jual kayak si Bom Bom kita beli, nggak mundur kita. Oke. Itu intinya, oke Bang. Madura satu komando Bang. Mantap. Gitu aja Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kres, lu ada Si pengalaman Bom Bom nggak ya, sih? leher Pernah aja. diskusi nggak? Lu pernah Leher diskusi aja sama nggak Bom punya. Bom? Apa tuh? Pernah diskusi sama Bom Bom? Mau Komentar? videonya? Ini ada. Komentar? Bom Bom itu jago ini, jago apa? Dia jago khotbah doang, Bang Handi. Kalau dialog dia gampang banget bubuknya. Berapa kali aku bikin dia tertegun kayak vibrator getar-getar dia, gitu. Getar-getar tapi nggak ngomong Bang Handi, gitu-gitu. Terus aku bikin rohnya Bom Bom keluar dari mulutnya. Itu jelas banget kerekam Bang Handi. Mau lihat nggak? Boleh. Nah, kita kasih lihat ya. Ini jadi Bom Bom pas dialog sama Kores. Sebelumnya kita sapa dulu Bang Yordan. Ini Kristen ya Bang? Assalamualaikum. Saya ini Muslim. Mualaf, maaf sebelumnya. Saya mualaf. perempuan. Alhamdulillah. Saya perempuan, cuman penampilannya memang seperti ini dari kecil. Oh, ini kirain foto anaknya. Bukan, itu foto saya, benar, itu foto saya. Cuman itu memang karena saya penampilan memang seperti itu dari kecil. Namanya juga Yordan? Enggak sih, nama saya bukan itu ya. Itu cuma nama di akun saja. Perempuan kok gagah ya. Jadi saya masuk sini kan, cuman mau sharing aja. Mau sharing gitu. Oh iya. Apa yang di-sharing? Mau sharing kan, itu ada itu yang Bom-Bom itu kan, yang ngancam-ngancam gitu kan. Apalagi status dia pendeta. Memang kebanyakan waktu saya dulu agama Kristen pun, dulu saya tinggal di gereja, pendeta pun banyak yang mengadu domba, mengatasnamakan Muslim itu ISIS, jahat, teroris.
memang ajaran mereka itu seperti itu untuk menyesatkan umatnya sendiri. Jadi kita nggak usah ambil pikir, karena pun di dalam Al-Quran udah dikatakan kan, summum bukmun umyun fahum layar jiun. Mereka itu bisu, tuli, dan tidak akan mendapatkan rahmat. Mereka itu memang akan selalu tersesat. Kita menasehati mereka pun, membujuk mereka pun, mengeluarkan dalil sekalipun, bagi mereka hati yang tertutup memang tidak akan dapat hidayah. Alhamdulillah orang tua saya dapat hidayah waktu itu. Padahal orang tua saya itu yang tinggal di gereja ya, mempertahankan gereja, bawahannya pendeta. Tapi itulah alhamdulillah diketukkan Allah hatinya. Jadi saran saya gitu kepada semuanya kan, kita kayak manapun untuk memberi dalil kepada mereka, mereka nggak akan terima, mereka akan keras dengan ayat mereka. Padahal Alkitab itu sendiri pun banyak menentang tentang mereka. Bahkan mereka ada ayat Alkitab Perjanjian Baru dan Lama. Bingung kan? Jadi kita ini memang lebih baik skip mereka. Sebab apa? Kita memberi apapun pernyataan tidak akan dibenarkan, karena hati mereka udah dikunci sama Allah, tidak akan dapat hidayah. Karena hidayah itu cuman Allah berikan kepada orang tertentu. Kayak Bonbon ini kan, abang itu pun begitu. Memang sikap watak mereka akan menyerbu umat Islam. Karena saya sendiri pun mantan Kristen, saya merasakan itu, bagaimana orang tua saya dulu mengkafirkan orang. Orang tua saya dulu memang saya akui ada hampir 5 orang yang udah masuk Kristen. Karena orang tua saya diiming-imingi, diperhatiin, dikasih makanan, dikasih uang, dikasih beras. Jadi tujuan mereka itu memang meneror. Jadi kita percuma untuk menjelaskan itu. Makanya kalau saran saya, bagi orang Kristen yang begitu meneror-neror kita, memang harus didatangin, karena mereka akan sesuka hati, akan seterusnya meneror Muslim. Seolah-olah kita ini yang teroris, kita ini yang ISIS, padahal mereka. Tahun berapa Mbak mualaf? Saya mualaf tahun 2006. Wis, Masya Allah. Di situ umur saya 14 tahun. Mulai dari orang tua dulu ya? Iya, orang tua dulu yang masuk Islam, terus ajak kami. Alhamdulillah satu keluarga masuk Islam. Masya Allah. Jadi itu saja sih Bang sharingan saya. Sebab mereka itu kayak manapun kita nasihatkan, mereka nggak akan terima. Itu yang menyebabkan Mbak masuk Islam itu apa Mbak? Orang tua saya mimpi berturut-turut, ibu dan bapak mimpi bahwa orang tuanya yang telah meninggal menyuruh mereka masuk Islam. Itu mimpinya sama gitu antara bapak dan ibu gitu? Iya sama, bapak mimpinya sama, mama mimpinya sama, berturut-turut. Jadi kami di situ diajak masuk Islam. Keren. Silakan Bang Andi diinterogasi Bang Andi. Sebentar, habis ini Bang Kores dulu. Kenapa Res? Jangan turun dulu Mbak. Kita ingin mendengarkan kesaksian Mbak Yordan. Ini lagi dialog sama Kores. Jadi siapapun agama Kristen yang masuk di sini boleh berdebat sama saya juga boleh. Kalau ada hal-hal yang mengenai meneror-neror Muslim. Jadi saya boleh mengeluarkan dalil Alkitab bagi mereka yang banyak komentar, menyalah-nyalahkan. Saya boleh keluarkan dalil. Kedua orang tua masih hidup ya Mbak? Masih. Alhamdulillah. Salam buat mereka ya. Insya Allah nanti sampaikan Bang. Masya Allah. Mana Res? Coba Res. Kenapa dia si bom-bom ini? Ini dialog soal... Janganlah menjijikkan saat tengok mau. Aduh ampun. Masa ikusnya keluar dari mulut. Keluar beneran. Itu rohnya itu. Itu rohnya. Ini Kores ya. Jangan ngacak-ngacak pakai di StreamYard Ikhwan. Dulu kan StreamYard belum TikTok. Ini Kores lagi dialog. Ini terhitung semua nih. Ada Padani. Ini terhitung. Nah, ini bom habis lagi dialog ya. Bom. Keluar ya, bener ya. Keluar ingusnya. Dasar anak kecil.
Yang bom itu ya. Sempat-sempatnya lu rekam, Res. Loh, aku kan lagi safari gitu kan. Room dia pasti kerekam dong, pasti kerekam gitu. Coba ulang lagi, Res. Keluar ingusnya. Ya ini tuh. Gak usah. Jorok. Jijik. Nengok kayak gitu kok mau. Ya udah, Pak Satsuki nggak kuat Bang Andi, udahlah. Lanjut ayo, ini tadi mualafah gimana gitu. Kenapa meninggalkan Yesus yang di fotonya ganteng-ganteng, kulitnya putih? Gimana itu pertanyaannya? Ya kenapa meninggalkan Yesus yang di foto-fotonya ganteng itu, selalu on point? Meninggalkan? Yesus. Kenapa dia? Ya kenapa? Maksudnya itu kenapa Anda berhenti menuhankan Yesus? Yesus kan ganteng. Kita di sini kita juga menghargai agama mereka juga ya. Kita nggak boleh juga bahas gitu karena Islam itu indah, damai. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam bicara sebelumnya kan. Sebenarnya itu mereka yang mengimani, tapi biarlah mereka yang mengimani Tuhan Yesus itu sebagai Tuhannya. Biarlah agama mereka untuk mereka, agama kita untuk kita. Biarlah kita tak perlu membahas itu. Tapi boleh saya jelaskan sebenarnya di dalam Alkitab Kristen bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan pun. Makanya juga saya yakin masuk Islam sebab saya baca betul, hafal betul dalam Alkitab itu bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan. Tapi kalau saya menjelaskan ini kepada umat Kristiani, mereka tidak akan terima bahwasannya saya bilang Yesus itu utusan. Padahal di dalam Alkitab Kristen nih, Ulangan 6 ayat 4, bahwasannya itu dikatakan Tuhan itu adalah Allah. Tuhan itu Esa. Esa itu kan satu. Tidak beranak, tidak pula diperanakan. Tapi bagi mereka Trinitas, 3 Tuhan, jadi satu. Nah, itu yang mereka tidak terima. Jadi biarlah ajaran mereka untuk mereka, ajaran kita lah. Itu sih menurut saya ya Bang ya. Loh, ini aku nggak nanya mereka loh, aku nanya Ukhti Yordan. Ya, nanya saya. Kenapa berhenti menuhankan Yesus? Ya itu karena saya tidak meyakini. Karena coba itu awalnya gimana gitu loh. Awalnya gini ya, waktu orang tua ngajak masuk Muslim, saya yakin sebab yang saya lihat Islam itu damai. Terus saya juga ada baca Alkitab ini, Alkitab Kristen, bahwasannya dalam Alkitab Imamat dikatakan babi itu haram, binatang berkuku belah itu haram, bangkai itu haram. Tapi di banyak Kristen makan babi. Nah, itu salah satunya. Saya yakin bahwa Islamlah yang benar. Banyak sebenarnya, tapi saya sebutkan salah satu aja lah. Karena kalau saya menjelaskan satu persatu itu banyak dalil Alkitab yang udah banyak dirubah oleh orang-orang Yahudi. Dulu Mbak ini termasuk Kristen yang fanatik enggak? Rajin ke gereja begitu? Ya, saya rajin gereja, orang tua rajin gereja, bahkan saya tinggal di gereja. Saya juga selalu ikut-ikut pelajaran Alkitab, menghafal-hafal, banyak menghafal Alkitab, banyak menghafal lagu. Nah kalau gitu kenapa orang tuanya pindah? Ya itulah namanya hidayah. Kita Muslim ini tidak bisa dibilang kalau udah namanya hidayah, udah dijemput Tuhan, kita nggak bisa kasih alasan apapun. Ya Tuhan pasti kan ada ceritanya Ukhti Yordan kan, ya, masa gini bangun pagi jam berapa ini, jam 7 saatnya saya masuk Islam, kan nggak gitu ya, pasti ada ceritanya. Ceritanya itu orang tua saya mimpi berturut-turut, mimpinya bersamaan. Bapak mimpi kalau orang tuanya datang ke dia untuk disuruh masuk Islam, dipakaikan peci. Terus ibu saya, mama saya mimpi kalau orang tuanya datang pakaikan dia telkung, sedangkan orang tua mereka udah meninggal. Dan mimpinya ini berturut-turut gitu ya? Sampai 3 kali. 3 kali? Bapak, 3 kali sampai 3 kali. Bapak pun mimpi sampai 3 kali, mama pun mimpi sampai 3 kali. Nah, di situ kami dikumpulkan, dibagi tahu ke anak-anaknya, mungkin ini suatu pertanda
kita disuruh masuk Islam. Ya disitulah hidayahnya datang bang. Di situ kami setuju untuk jadi Muslim. Oh gitu, alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Itu tidak ada pertentangan di antara anak-anaknya itu. Jangan begini, begono, nggak ada. Antara anak nggak ada pertentangan, yang ada pertentangan dari keluarga lah, keluarga laki-laki, dari keluarga bapak sama keluarga mama lah. Kalau kami dimusuhi lah, nggak dimusuhi karena udah masuk Islam gitu, memalukan katanya gitu. Dimusuhi lah, tapi kalau sama anak-anaknya enggak, hanya orang tuanya saja yang bergaduh. Ya Bang Andi, sempat. ini ya Bang Andi yang pandai interogasi ini. Kalau saya kurang pandai saya. Silakan Bang Kores dilanjut. Kalau interogasi nggak usah lah, karena kita Iya, di sini maksudnya nggak mau itu cari- boleh juga sih, boleh. mengorek-ngorek Boleh juga. informasi Iya, gitu loh boleh. maksudnya nih. Iya. Udah nikah belum? Belum Karena? nikah ya. Karena ada sebab nih, belum nikah, ada sebab. Nah itu ceritain itunya ya. Nah, jadi kan kalau Muslim masuk, kalau Kristen masuk Muslim, meninggalkan harta kan bang? Iya. Jadi saya di sini bekerja dari tamat sekolah, saya pergi kerja merantau untuk sekolahkan kakak saya, sekolahkan adik saya, dan membiayai kehidupan keluarga saya. Saya memutuskan tidak menikah, tapi kalau di umur saya berjanji di umur 35, kalau keadaan ekonomi stabil, saya panjangkan rambut, ada dapat jodoh, saya menikah. Emang Mbak sekarang posisi di mana? Di Malaysia bekerja. Oh, di Malaysia. Kalau Indonesia aslinya di mana? Di Binjai. Itu Mbak, nggak usah khawatir. Semua itu udah ditanggung Allah. Nggak usah sampai nunggu-nunggu 35. Nanti anak masih kecil-kecil, kita udah tua gitu loh. Ya, kalau bisa itu nikah sebenarnya, cepat, ya, anak benar. sudah besar, kita masih segar gitu. Ya, itu yang abang bilang juga benar. Tapi ada sisi yang baik juga. Karena hidup ini sebenarnya duit bukan tujuan hidup. Tapi tak ada duit, kita bagaimana hidup kan bang? Karena kita mengulang kehidupan baru, banyak biaya untuk pendidikan, itu pun penting. Jadi salah satu harus ada yang berkorban di sini, yang betul-betul berkorban untuk keluarga. Itulah saya berpikir untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Berarti sekarang udah 30 lebih ya? Sekarang saya jalan 32 bang. Oh iya 32 ya. Oh 3 Jalan tahun lagi lah ya. 3 tahun lagi rencana pulang Oke, Indonesia. ditunggu. Maksudnya itu ada di luar sana yang menunggu gitu loh. Insya Allah. Kalau jodoh kan bang, udah Allah tentukan. Kalau tiada Iya, jodoh di betul. dunia, berarti jodoh itu menanti di akhirat. Nah, Cukup satu orang yang kejebak Ustadz Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin gitu di bis katanya. Ya lanjut. Kalau ada yang mau bertanya-tanya boleh ya, boleh bertanya lah tentang agama Kristen, boleh tentang ya boleh, tapi ya kita yang penting kita menghargai agama sebelah lah untuk saling menjaga, karena Islam itu kan damai ya. Kita harus tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini baik, agama yang baik, tidak mencela, tidak memaki. silakan Ustadz Tapi Alif kalau izin mau tanya bertanya-tanya. Mbak Yordania. Ya. Iya, mungkin maksudnya begini, Mbak Yordan ini mengamati atau mungkin menyimak diskusi lintas agama ini sudah berapa lama atau memang sering menyimak atau baru kali ini? Baru ini tadi ada yang share video baru kali ini. Tadi dia suruh masuk aja ke grup API ya kalau nggak salah. Dia kirimkan baru aja sih, baru tadi ini.
tiba-tiba masuk bahas-bahas itu, saya dengar, saya simak-simak gitu. Baik, Masya Allah. Kalau gitu saya coba izin perkenalkan guru-guru kami di sini. Karena mbaknya baru kali ini juga di sini ada guru kami, punggawa kami, panglima kami, ada yang pakai akun namanya Bang Suma. Beliau yang memang hari-hari setiap hari hampir ya selalu berdiskusi melawan syubhat fitnahan dari kaum kufar sebelah ya, menyerang ajaran Islam, bahkan menyerang ke pribadi. Mungkin pribadi tidak begitu beliau indahkan ya, tapi begitu ajaran Islam maka kami hadir di sini untuk menjadi benteng membantah fitnahan mereka. Ada juga di sini ada Bang Handi, ada Ustadz Sugi, dan ada Perah Istar ini Ahi Kores juga, dan semua hostnya sahabat Bang Zuma dan semua di sini. Di sini kita selalu hadir bersama membantah fitnahan-fitnahan yang sering mereka lontarkan di sosial media. Ya, bahkan kita juga tadi sudah disampaikan oleh salah satu saudara kami, Bang Handi, bahwa diskusi lintas agama secara offline maupun online kami siap. Kita siap karena memang kita tugasnya adalah mencerdaskan anak bangsa, kan gitu. Bagaimana juga kita membantah dari menangkal ya kristenisasi terhadap umat Islam baik secara offline maupun secara online seperti itu. Dan alhamdulillah saya juga di sini banyak belajar dari para guru kami beliau di sana, dan memang di sini agar kita memang secara resmi terbentuk dan artinya kita secara hukum juga resmi, maka dibentuklah sebuah yayasan namanya Yayasan APII atau Apologet Islam Indonesia. Atau debater muslim yang memang kita selalu berusaha untuk menangkal fitnah dari mereka. Nah, kurang lebih saya izin sampaikan segitu dulu. Makanya tadi kawannya sempat bilang gabung ke API, begitu mungkin itu maksudnya. Oh iya. Di sini juga ada ini satu lagi, Ustadz Sugi Kristologi ini, beliau ini dapat julukan juga sebagai Bible berjalan. Kalau Bang Handi Selebes, dia Bible apa namanya? Apa Bang Handi? Bible stasioner. Mana kok hilang suaranya? Halo? Oh, jangan punya saya nih. Oh, Ustaz, loh. Kok pada kabur semua? Bang Andi? Bang Kores? Halo? Tes. Loh, kenapa ini? Pada hilang? Cek. Wih. Halo? Kemana semua? Ya Bang Juma. Bang Juma masih nelpon Bang. Oh, kenapa hilang semua ini? Nggak tahu tuh. Ya udah kalau begitu untuk yang ada di Handi Selebes channel, yang megang Zulkifli Mabas lagi live ya? Iya Bang. Live. Ya udah kalau adminnya denger ya tolong nanti habis ini ditutup aja dulu, kita buka topik yang lain gitu ya. Oh iya. Ya oke. Terima kasih buat semuanya. Pesan terakhir kepada si Bom, berhentilah menjadi mulut lebar, lu jual kami beli. Gitu ya. Satu sarung itu konotasinya Anda menantang. Satu sarung itu artinya harus ketemu delta, ketemu langsung. Kalau lu sekiranya ingin membuktikan itu, pulang kampung lah di Sulawesi Selatan. Nggak punya duit, kita ongkosin aja. Oke? Bukan satu sarung itu di StreamYard. Itu nggak bener itu. Gitu ya. Kenapa masih harus ke StreamYard kalau ada TikTok? Sekian dulu diskusi pada malam hari ini. Semoga saja di luar sana mendengarkan himbauan kami bahwa kedua orang ini channelnya itu di skip.
di blacklist dari beranda Anda semua. Makasih. Salam hormat dari kami, Apologet Islam Indonesia. Saya Andi mengucapkan sampai jumpa lagi nanti di topik yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa ini tiba-tiba mental? Pak D juga, Pak D Sugi mana ini? Kenapa turun? Kecari kendan ya. Sesi sudah ditutup sih. Buat mereka-mereka itu yang memang penasaran, pengen nyentuh Gurunda, Bang Zuma, Bang Handi, atau Aikores dan semua saudara kami yang selalu tampil, boleh. Tapi satu syarat, saya sudah dilangkahi, itu aja ya. Lanjut. Ya, ini Bang Frans, Islam atau Kristen, Bang? Bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muslim, Bang Sahabat Juma. Oh iya, Bang. Ingin dikit-dikit naik, Bang Sahabat Juma. Nanti ya biasalah 5-10 menit lah, nanti turun lagi. Oh gitu. Ya udah kalau gitu kita iklan dulu. Silakan Bang Riko iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal semua yang di bawah, yang di atas juga, yang belum kenal. Saya Riko dari Bangka Belitung, Tanjung Pandan, sedang berjualan aneka cemilan dari Belitung. Yang kami jual adalah pempek sutra tenggiri, ada abon tenggiri, ada kerupuk tenggiri, ada pastel mini abon tenggiri, ada peletek cumi-cumi. Yang berminat silakan follow dulu, lalu WA kami ada di bio itu, ambil aja langsung untuk pemesanan. Insya Allah amanah dan halal dari Tanjung Pandan, dikirimkan ke seluruh Indonesia, tidak bisa COD. Insya Allah amanah dan halal. Terima kasih ya Bang Zuma, tambahin. Bang Zuma lagi teleponan, Bang. Lagi nelpon. Bang Handi tambahin. Ya, halo. Assalamualaikum. Tambahin Bang Zuma. Apa tuh? Iklan oh iya, saya. seperti biasa. Oke teman-teman sekalian, dimanapun sahabat berada sambil nyimak diskusi kita, mari kita pesan cemilan dari saudara Riko Ferdinand Sinaga. Semoga Riko Mualaf Channel apa? Riko Mualaf. Oke, teman-teman, sorry, maaf. Ya, ada beberapa jenis menu ya dari jualan saudara kita, sahabat kita ini. Kita dukung perekonomian beliau dengan cara kita pesan pletek, empek-empek, kemudian abon-abon, pastel, kerupuk, keripik. Iya, seperti itulah ya. Oke? Iya, dukung Bang terus Zuma. usaha beliau, DM ke beliau langsung, tanpa perantara, tanpa ada calo, tanpa kemudian ada mengeluarkan fee dan seterusnya. Silakan langsung. Silakan. Terima kasih yang telah memesan. Terima kasih Bang. Juga kalau mau ngirimin kepada debater boleh saya tampung. Misalkan ngirimin Bang Handi, ngirimin hostnya, ngirimin Dr. Aka, ngirimin Bang Zuma dan sebagainya, Pak Sugi, Hokores, boleh kirim minta ke saya. Nanti saya kirim ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya saudara Riko, kalau misalnya ada yang mau pesankan ke teman-teman Apologet, jangan sampai datang ke rumah ya. Atau dia minta dikirim ke tempatnya dulu, habis itu dikirim ke tempat Apologet. Kalau bukan dari Bang Riko langsung ke alamat para Apologet, jangan mau ya. Oh enggak, saya selalu Iya. mereka tidak minta, kirimin aja ke itu katanya gitu. Enggak pernah Iya. minta alamat. Oke, thank you Bang Riko kerjasamanya. Pokoknya saya jaga semua alamat siapapun. Makasih Bang Riko. Ya, apalagi Bang Zuma atau sendiri guru kami. Masya Allah, syukran. Banyak yang melindungi Bang Zuma, tenang aja. Siap 86, ada Allah. Ya, saya sedih Bang, abang ngomong gitu, saya pengen nangis gitu. Jangan nangis Bang. Enggak tahu, Bang Zuma itu berkarisma gitu. Yes. Nggak berjupiter. Ini juga berkarisma ini Bang Doni. Aduh. Doni lu Supra.
Super. Iya perkataannya bikin terharu gitu loh. Bang Riko di Belitungnya di mana Bang Riko? Di Tanjung Daerah? Pandan, Tanjung Bang Juma, Pandan. dekat Polres saya, dekat Polres Tanjung Pandan. Dekat Polres. Oh, deket dong ke Jakarta Utara itu. Orang tua saya di sana, Riko. Iya. Oh. Iya. Saya sering dapat kiriman jeruk apa namanya? Jeruk kunci. Oh iya itu jeruk kunci enak buat buat apa minuman. Jus, masya Allah. Jeruk andalan Belitung. Iya. Ada juga kok itu sebenarnya, tapi saya malas Bang karena nanti pada ini kan dia berat itu air. Air apa? Ya udah jadi sirup gitu, dibotolin gitu, madu gitu kan ada sih sebenarnya, cuman malas berat dia. Oh. Jeruknya dibikin kerupuk aja. Dibikin kerupuk. Nggak mau ya? Ya wes lah. Kulitnya bisa kali ya. Airnya jemur dulu, baru jadi kerupuk. Masalah. Iya sebenarnya Bang Handi itu sudah cobain pempek, kata beliau enak, abonnya apalagi tuh enak, beliau bilang. Kiriman Pak Bang Sugi Riko juga baru habis tadi pempeknya Bang. Tuh kan, jadi kalau pempek kebanyakan masukin freezer, lalu makanlah sedikit-sedikit awet dia. Iya, sayang mau dihabisin, cari lagi susah. Kenapa Ya, akhirnya kalau kok nggak nyoba donat tenggiri? Enggak berani kami kalau donat itu. Oh. Karena dia kan nggak kering, basah dia, paling 2 hari 3 hari udah busuk dia. Oh iya ya. Oh ini bolu tenggiri, dia kering. Sama juga basah bolu tenggiri. Oh, yang kering apa ya? Roti juga nggak bisa lama, paling roti itu 5 hari 6 hari ya udah basi. Nanti Hordeng tenggiri. Tenggiri pula itu kores tuh. Kolak tenggiri. Iya. Oke Bang Riko, Ada donat terima kasih Bang. tenggiri, bolu Ya, terima tenggiri. kasih semua ya, kami tunggu. Iya, Kolak Ada tenggiri. follow ya. Jangan lupa di WA. Oke Bang, terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Doni, selamat malam. Bang Doni. Apa kabarnya Bang Doni Sibarani? Oh, selalu sehat dan gembira. Doni malam ini lama nggak? Enggak sih, nggak lama-lama saya Bang. Soalnya puyang ngadepin Bang Juma mah, kalau lama-lama bisa error kita ini. Bisa sadar. Kok bisa? Bukannya dapat ilmu kok error. Ya maksudnya enggak sih, Ya maksudnya itu ini aja. tanda berarti kan berfungsi. Iya. Agak sulit memang. Saya cuma ini doang nih, mau nanya ini aja nih si Bang Andi, atau mungkin Bang Juma juga boleh lah. Saya siapa aja nggak apa-apa. Asal jangan Pak Sugi aja ya. Kenapa Satsugi? Amat sama saya sih. Enggak. Bercanda. Siapa juga boleh Udah lah. sampingan juga duduknya. Saya cuma pernah dengar gini Bang ya. Saya cuma pernah dengar gini aja sih, tapi nggak tahu benar apa enggak ini. Katanya benar nggak sih bahwasannya ilmu Bani Israel itu dicuri dari Bani Arab gitu. Kira-kira ada nggak penjelasan yang lebih rinci tentang ini? Gimana tuh? Dari mana ilmu yang dicuri itu dan apa dasarnya gitu loh? Bisa dicuri itu apa gitu? Soalnya pernah dengar doang, ini benar apa enggak gitu loh? Kan biar jelas aja gitu. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Coba aku iniin dulu ya. Aku permudah dulu bahasanya. Jadi ilmunya orang Yahudi itu dah hasil mencuri dari ilmunya orang Arab, gitu maksudnya? Kira-kira kan seperti itulah kira-kira. Kan pernah nggak dengar-dengar teman-teman yang di bawah juga Kembali mungkin Bang pernah dengar Kores, kan? orang Arab nyuri ilmunya orang Yahudi, malah dibalik-balik sama Kores.
Oh, Jadi ya udah tuh ilmunya siapa itu, yang ngerti? jadi itu kan dapat dari mana itu? nggak pernah dengar gitu loh. Jadi coba yang di bawah dulu pasti pernah dengar gitu juga. Jadi seolah orang Yahudi itu ya mencuri ilmu gitu loh. Tapi benar apa nggak saya nggak tahu ya. Cuman pernah dengar-dengar doang. Nah kira-kira Bang Juma bisa jelasin nggak? Kira-kira ilmu apa itu yang dicuri itu gitu? Mungkin maksudnya ini, temuan-temuan ilmuwan Arab itu pada peradaban Arab itu diklaim oleh Barat sebagai mereka penemunya gitu. Mungkin itu maksudnya. Gitulah. Kira-kira ilmu apa itu Bang? Ya kalau saya melihat gimana? Ya kalau saya lihatnya sih, misalnya ada klaim bahwasanya penulis Barat itu kan selalu mengatakan bahwasanya semua ilmu pengetahuan itu dan peradaban itu berasal dari warisan orang Yunani. Lalu kemudian dikatakan warisan ini menghilang, nanti kemudian muncul di Eropa atau di Barat di abad ke-16. Tetapi kalau kita melihat fakta, sains seperti misalnya fisika, kimia, geografi, mekanika, kedokteran pada abad ke-16 itu sama sekali tidak memiliki kemiripan dengan apa yang ditinggalkan oleh orang-orang Yunani kuno. Itu kalau kita belajar. Artinya ada kemudian penyesuaian atau sintesa kreatif sebagaimana yang kemudian dikatakan dalam pemahaman para sarjana-sarjana muslim bahwasanya peradaban Arab, peradaban Islam yang kemudian menemukan beberapa yang kemudian diklaim hari ini oleh Barat seperti percetakan, kertas, kincir angin, teknologi kompas, dan seterusnya. Bahkan kalau kita melihat hampir semua disiplin ilmu itu awalnya diproduksi dari produk yang menjadi acuan dari pemikiran Islam itu sendiri. Pemikir-pemikir Islam maksud saya. Nah itu seperti aljabar dan seterusnya. Kan ini adalah akar dari hampir semua disiplin ilmu yang ada. Orang bisa menemukan sesuatunya itu karena akarnya dari sana. Dan itu ya ilmuwan muslim yang menemukan itu. Seperti itu Bung. Itu salah satu contoh. Enggak semua Bang ya berarti ya. Berarti kayak ilmu yang bom atom segala macam itu enggak berikut dengan itu juga ya. Kayak ilmu nuklir itu, yang Einstein juga yang penemunya, kayak penemu telepon segala macam lah, kan banyak tuh penemu listrik. Berarti nggak semua dong Bang ya dicuri ya berarti. Iya pada dasarnya kemudian kalau kita berbicara mengenai dasar daripada keilmuan yang tadi, ya itu diasaskan dari ilmu hitung, kan itu poinnya. Bahkan kalau kita melihat kita telah secara netral bahwa temuan-temuan para pemikir Islam itu memang lebih dulu menemukan apa yang kemudian menjadi satu kebanggaan ilmuwan pada hari ini. Nah, itu sih yang saya pernah dengarkan dan pernah juga saya disampaikan bahwasanya memang pemikir Islam, ilmuwan Islam dalam pengetahuan Arab itu beralih dalam bahasa Eropa Latin untuk dialihkan untuk menghilangkan jejak bahwa sumber daripada keilmuan itu ada asalnya dari peradaban Islam itu sendiri. Kan kita tahu bahwasanya nanti tingkat pengetahuan manusia itu bisa terkuak kemudian dengan adanya temuan-temuan nanti di era abad ke-12 ke atas. Sementara Islam itu kan adanya di abad ke-7. Nah, sehingga memang betul bahwasanya apa yang kemudian menjadi temuan pada hari ini, ya itu bisa kita lihat seperti misalnya contoh.
ada sebuah buku yang menceritakan bahwa mesin pesawat terbang itu ditemukan oleh insinyur dan juga seorang muslim yang bernama Abbas bin Firnas. Itu salah satunya. Itu ditemukan pada sekitar tahun 870-an gitulah. Nah, ini artinya bahwasanya ketika kita mencari akar sejarah, maka mesin pesawat itu kan pertama kali terbang di Cordoba. Siapa penemunya? Seorang muslim bernama Abbas. Ya mungkin waktu itu saya belum inkarnasi menjadi yang sekarang Zulkifli bin Abbas. Tapi ya seingat saya belajar, saya membaca buku itu, nama Abbas itu selalu terbawa. Beliaulah yang menemukan mesin pesawat pertama kali. Tapi kemudian buku-buku mereka itu disalin dalam bahasa Eropa Latin. Sehingga ya muncul kemudian cerita bahwa yang menemukan pesawat adalah orang Barat. Padahal pada dasarnya ilmuwan Muslim Islam yang menemukan itu. Seperti itu sih yang saya tahu. Tapi kalau emang sesuai dengan kitab bosannya kitab Taurat dan yang lain-lain sih, sebenarnya memang kalau Bani orang Yahudi itu yang udah dibilang memang di atas rata-rata ya. Jadi wajar sih kalau menurut kami ya, mereka itu lebih pintar, memang udah dari dulu yang sudah jadi umat pilihan. Kira-kira seperti itu Bang Juma. Iya, mereka diberi Tuhan ya anugerah kecerdasan, kepintaran. Ya termasuk pintar mengklaim, itu termasuk. Pintar menolak firman Tuhan, cerdas di dalam mengolah firman Tuhan supaya kemudian ya dialihkan menjadi sesuatu yang tidak seharusnya dan tidak sesuai dengan dasarnya. Itu kita harus akui. Bahkan mereka disebut tegar tengku saking cerdasnya kan. Cerdas kemudian untuk lari dari apa yang Tuhan firmankan kepada mereka. Kan itu, saking pintarnya, ketika mereka kemudian diselamatkan dari kejaran Fir'aun sampai kepada tanah Kanaan, udah diperlihatkan lokasi, kota, daerah, tanah yang diperjanjikan oleh Tuhan. Dia belum mau masuk, saking cerdasnya apa dia katakan? Kami tidak akan masuk, hai Musa, perintahkan Tuhanmu untuk mengusir orang-orang yang ada di dalam kota itu. Cerdas mereka memang, salut saya. Ya, dan juga bebal juga sebenarnya yang berontak terus sama Tuhan, harus perjalanan 40 hari dan 40 tahun kan. Jadi muter. Nah, kira-kira begitulah. Jadi dan juga memang mereka penuh dengan teori konspirasi Bang Juma. Jadi banyak teori konspirasi sebenarnya dan penuh dengan misteri. Nah, kalau terlepas bosannya, kenapa sih bosannya orang Kristen kayaknya ini banget sama orang Yahudi bahwa segala macam sih, kalau saya sih realistis aja ya, kayak perang Palestina juga itu tidak dibenarkan secara ini, tapi mengingat bahwasannya mereka itu dulu katanya itu punya nenek moyang leluhurnya, ya saya juga jadi agak-agak ini ya. Ya gimana lah gitu. Itu di luar ini saya sih. Iya, kayak gitulah adanya. Jadi kalau kita berbicara mengenai temuan-temuan ya temuan apa cuma sedangkan Ka'bah aja, yang di belakang Ka'bah itu aja pendirinya apa? Orang Kristen. Arsiteknya. Siapa rupanya? Orang Arab itu aja bisa bangun kota cuma. Oh gitu ya. Iya. Saya baru tahu bisa itu. bangun kota. Baru-baru ini ya. Oh, baru-baru ini baru kamu temukan. Oh. Dan kan yang jam yang besar itu orang Kristen. Konten. Gimana sih lo? Maksudnya apa? Yang penemu Al-Jabar itu beragama Zoroaster. Mananya kamu? Oh iya. Mantap sekali tuh. Baru saya dengar saya. Itu beragama, makanya kamu jangan kakek kamu tengok itu. Gitu. Terus gimana sekarang posisinya penemu vibrator sama obat kuat? Wah, Arabnya itu semua vibrator sama obat kuat. Kristen yang taat ya, penyembah Yesus. Orang-orang Arab semua. Kamu search di Google obat kuat pasti banyak itu. Obat kuat Arab dari Arab. Iya, Arab. penemu obat kuat itu siapa? Ini kenapa ini bicara sambil tertawa? Kenapa? Ardi kamu nggak? Biasa kebanyakan obat kuat Gurunda. Kali ya. Jadi otaknya ngaceng. Kalau kita lihat sejarah, kalau kita melihat sejarah ya,
kita tahu bahwasanya pikir bangunan Kolosium itu nggak pakai ilmu matematika. penemu aljabar itu jelas adalah Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Tapi diklaim tadi sama si manusia kupu-kupu ini dengan katanya apa tadi dibilang itu? Zoroaster. Zoroaster katanya. sudah 40 tahun usia saya lebih. Tak pernah berubah itu sejarah tentang penemu aljabar. Penemu optik orang Islam. Ya, itu dia Ibnu makanya. Haytham dan Ibnu Sina juga Ibnu Rushid. Penemu Iya, cermin orang Islam. Penemu apa lagi? Jam mekanik orang Islam. Semua orang Islam penemunya. Bahkan kalau kita melihat katanya menemukan pendulum itu siapa? Galileo. Tapi kenyataannya Ibnu Yunus sudah lebih dulu menemukan instrumen. Itu di Mesir ya, akhi ya. Di Mesir ya, pada abad ke-10. Di Mesir abad 10. Nah, Yang digunakan untuk mengukur waktu itu. nah itu dia makanya. Jadi nggak bisa, apa yang saudara Doni pertanyakan itu memang ada dasarnya. Kita pernah belajar tentang itu. Itu loh. Cuman ya Kita ini begitulah. sekarang Bung Juma, kalau kita bicara yang sekarang nih ya, kita bicara sekarang lah ya, di abad ke-18 sampai 17-18 sampai abad ke-21 ini. Nah, Tapi kalau kita ambil persentase sih bisa dibilang masih banyakan dari ini ya, masih banyakan dari Bani Israel ya yang jadi penemu itu. Termasuk Contoh. sekarang kayak Google segala macam lah. Contoh misalnya. Kayak teknologi sekarang lah saya bilang, penemu-penemu sekarang kayak Microsoft ya, kayak bosannya kayak Android sama Apple sama semua lah, banyak yang teknologi yang sekarang nih itu kebanyakan mereka Bang Juma gitu loh. Sama juga yang kita pakai yang sekarang nih, gadget yang kita pakai sekarang itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Apakah ini juga ikut dicuri gitu loh, itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau yang udah lampu yang ini sih saya nggak terlalu mengikuti ya, tapi kalau kelihatan yang sekarang kan itu yang depan mata kita sekarang lah, teknologi yang sekarang gitu sih yang saya pertanyakan. Iya, Apakah ini ikut dicuri juga gitu loh? Silakan Bung Juma. Paling tidak akar daripada semua ilmu kan kembali ke aljabar tadi yang ditemukan hari ini terkait dengan mikroskop dengan handphone dan seterusnya. Ya itu kan pakai hitung-hitungan. Dan itu dasar pijakannya ilmu aljabar. Seperti itu. Oke, ilmu aljabar Bang Juma. Tapi maksud aku kenapa setelah mereka udah penemu nih ya, otomatis kan seharusnya selanjutnya berlanjut terus dong gitu loh. Harusnya kan bisa jadi dikembangkan lagi kan gitu kan. Nah tapi pada kenyataannya sekarang itu terbantahkan kan begitu loh. Iya, karena umat Islam itu disibukkan dengan ibadah. Disibukkan dengan ibadah. Jadi umat Islam cukup memberikan pondasi tentang ilmu pengetahuan. Habis itu dilanjutkan oleh orientalis. Ya. Lalu kemudian umat Islam disibukkan dengan ibadah. Ketika ada hasil dari ilmu pengetahuan itu kemudian umat Islam tinggal beli. Kan tidak rampok. Ada temuan HP baru, beli. Mobil baru, beli. Pesawat baru, beli. Kan gitu. Iya Bang Juma ya. Kapal pesiar juga beli ya. Iya dong. Iya. Saya setuju saya Bang Juma. Yang penting tugas kita sekarang perbanyak uang aja ya. Iya betul. Kita Iya. tinggal menikmati sekarang apa yang ditemukan saudara kita dalam nuansa ilmu yang mereka punya, ada hasilnya kita tinggal beli kan gitu. Tapi semua itu jangan dilupakan, itu atas jasanya Adam. Seandainya Adam itu menuruti perintah Tuhan, manusia nggak berkembang. Kayak hewan, kesana kemari telanjang, tidak tahu baik dan buruk. Untung Adam makan buah, kayak gini kok dikutuk. Nah, itu setuju saya kalau itu Pak Sugi. Itu saya setuju saya, karena emang sebelum dia makan buah itu nggak tahu dia mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, akhirnya akur kan? Don. Fair ya. Don. Itu fair. Kalau bahasanya benar ya benar gitu loh. Lanjut. Coba seandainya nggak ada aljabar, gitu ya, pasti semua salah ukur.
Bisa jadi tuh jadi miring semua nanti kita nanti. Ya makanya pondasinya kan di situ. Kalau perhatiin tadi bahasanya Banyuma, memang kalau ilmu lu nggak nyampe, saya sederhanain. Kalau nggak ada aljabar, tidak ada angka-angka, ya mereka salah ukur, salah jumlah. Pasti ya nggak ada yang jadi toh. Aku sih Bang Andi bukan nggak nyampe Bang Andi, cumannya kan yang jadi pertanyaan saya itu kan ke yang sekarang gitu loh, kan yang sekarang ini kenapa nggak lanjut lagi penemuannya gitu? Kalau tadi disibukkan dengan beribadah tadi, ya itu sekarang, sih. Kalau sekarang Ya, ini, kan. kalau kita berbicara di Republik kita, agama mana di Indonesia ini orangnya yang paling cerdas di Indonesia, ya pernah menjadi presiden, terus bisa menciptakan pesawat. Orang mana itu? Orang Makassar itu. Beragama apa? Ya tetap ya inilah agama Muslim loh. Cumannya gini juga Bang Handi. Ini juga gini. Gini. Tapi juga gini Bang Handi, jangan dilupakan ya. Jadi puasanya juga sebenarnya banyak kok sebenarnya di luar daripada ini ya, daripada umat Muslim sendiri. Tapi memang dia nggak mau berkarya ya di negara sendiri, banyak juga sih. Yang keluarga kita aja banyak yang tinggal di luar juga. Jadi ibaratnya emang dia punya ilmu tapi dia karena emang gak ada tempat di negeri ini, ujungnya dia jadi tinggal di negara orang lain gitu loh. Jangan pesimis untuk menilai, tapi optimis menilai dan berbuat gitu loh. Jangan hanya pintar mengkritik, tapi kita sendiri hanya tinggal diam. Kan gitu. Iya, jadi ya siap. Jadi gini, tapi kan ibaratnya kalau kita ngomong pesawat tadi ya Bang Handi ya, sebenarnya kan kalau penemu itu sebenarnya bukan penemu ya. Pak Habibie itu bukan penemu, cumannya dia ngerakit ya. Nah, ngerakit di Indonesia ini kan gitu. Jadi itu bukan dibilang jadi penemu pesawat gitu loh. Terus itu gini aja deh. Gini aja ya Don. Kalau si Bom kira-kira sebagai Kristen ya dia bisa apa? Saya nggak ngikutin juga saya itu. Nggak ngikutin. Biasanya keluarin si Bom itu biasanya keluarin ingus, pabrik ingus dia, gitu. Ya itulah makanya. Tapi ya gimana? Ya, Kak Bang Hadi kalau masih lanjut boleh. Udah, tapi sedikit lah ya, sedikit gini. Ya, oke. Gini Bang Doni, dari semua yang kita tangkap pembahasan betul, sehingga kenapa umat Islam belakangan ini kan, umat Islam itu memang dalam didikannya umat Islam itu memang terfokus kepada bagaimana mendalami ilmu agama. Mendalami ilmu agama bukan juga meninggalkan hal sifatnya duniawi, misal hal-hal yang membuat kebutuhan, kecukupan dan seterusnya. Bahkan tadi biarkanlah kalian yang bikin, umat Islam belikan gitu. Nah, itu sudah ditanamkan di dalam Islam, bahkan bukan sebatas kultur, tapi memang ajaran di mana umat Islam dari kecil itu wajib belajar, diajarkan tentang baca Al-Quran, bisa dan seterusnya, sampai tingkat dewasa harus pendidikan ke pesantren, ilmu agama dan seterusnya. Tujuannya apa? Ya mencerdaskan anak bangsa. Dalam hal apa? Bukan hanya duniawi, karena kehidupan manusia itu adalah yang abadi, itu yang paling lama itu nanti di akhirat. Dan juga menyadarkan semakin umat Islam mendalami pelajaran ilmu agamanya, semakin membuka kecerdasan dia dalam berpikir dan menggunakan akal sehatnya. Makanya umat Islam itu dididik seperti itu. Dan disitulah ketika juga banyak umat Islam dari kalangan ilmuwan dan sebagainya, dia tidak meninggalkan keislamannya, artinya mendalami ilmu agamanya, mendalami ilmu Al-Qurannya tidak. Nah, ketika kita membahas hal seperti ini, misal ketika Bang Doni ada dari pihak seagamanya dan sebagainya, dia menemukan sesuatu, itu patut dicek tuh, dia mendalami kitabnya atau tidak gitu. Sejauh mungkin pengamatan saya yang kurang baik, mungkin Anda nilai bahwa justru dia itu meninggalkan kitabnya. Dalam arti apa? Tidak mendalami kitabnya, sehingga dia fokus kepada apa yang ditujunya gitu. Bahkan dari kawan Kristen sendiri yang saya tahu, ketika dia pelajaran ilmu agamanya, pasti misal hanya sebatas dalam pelajaran ketika di Indonesia memahami kaidahnya cuman bahasa Indonesia. Kalau di Islam enggak. Bagaimana ketika wahyu dari Tuhan itu adalah Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, pahami dulu dari hulunya.
sehingga kita paham bagaimana kaidahnya dan seperti itu. Nah, disinilah kenapa juga kita diskusi lintas agama, kita juga berusaha pelajari dan seterusnya. Memang iya ternyata kawan-kawan Kristen ini banyak juga yang tidak tahu dengan Bible-nya gitu. Boleh dia cerdas dalam hal-hal perkara lain, tapi begitu dalam diskusi lintas agama, dia mentah. Nah, disitulah Bang Doni. Jadi saya juga setuju tadi dengan pembahasan. bahwasannya pembahasan abang itu memang kita di dunia ini kan hanya sebatas sementara aja ya, dan itu sangat-sangat singkat ya. Jadi kalau saya sih gimana kita bisa berkontribusi ya, ibaratnya bisa berguna buat keluarga dulu, ya orang sekitar kita dulu, baru bisa lebih luas, lebih bagus kan gitu ya. Itu ajaran Tapi Islam gini itu, loh, Don. tapi gini loh, Bang. Terus tahu kalau abang tadi bicara bahwasannya umat muslim sekarang disibukkan dengan ini, dengan urusan agama, itu mungkin kalau abang juga pelajarin tentang orang Yahudi ya, orang itu mereka itu Taurat itu siang dan malam Bang. Nah justru karena itulah mereka dapat kepintaran dari Tuhan gitu loh. Dan kalau bahwasannya kalau kita bicara bahwasannya agama yang semakin dalam, harusnya Tuhan itu memberikan kecerdasan yang lebih luar biasa. Mungkin hampir semua yang di dunia ini bisa ditemukan semuanya gitu loh. Kalau memang kita sandarannya ke Tuhan gitu loh maksud aku. Jadi kalau dibilang dasarnya hanya karena beribadah ujuk-ujuk jadinya dia nggak bisa lagi meningkatkan kecerdasan, kayaknya sih ya nggak tahu lah ya. Don. Cerdas itu nggak boleh kebablasan, harus ada takarannya. Cerdas-cerdasnya orang, Don. Itu kalau nggak ada dasarnya, ya kebablasan cerdasnya. Dia hanya duniawi saja. Itu yang dimaksud Ustaz Alim tadi, ada keseimbangan. Kita boleh menuntut apapun seakan-akan kita hidup selamanya, Don. Tapi kita juga keseimbangan seakan-akan esok mati. Jadi ada keseimbangan. Itu. Don, gue pengen tes nanti Bang Juma jelasin nih. Kira-kira ada nggak penemu di luar Islam menemukan sesuatu sinkron dengan Bible? Ada nggak? Kira-kira apa ya contohnya ya? Atau saya kasih contoh vacuum cleaner sama susu dan keju itu di Bible ada. Kira-kira ada nggak ya penemu-penemu itu sinkron dengan Bible? Kalau penemu-penemu sinkron dengan Al-Quran sih banyak, Don. Kira-kira ada nggak? Don, ada nggak? Ya. Kalau itu sih aku belum mendalami Bang Andi ya, belum bisa aku jawab. Gitu juga gini. Kalau aku sih belum terlalu mendalami ya masalah penemuan yang sinkron dengan kita. Jadi ini jadi catatan saya, nanti saya pelajarin dulu. Nanti kalau ini kita bahas lagi kalau bahasanya mau sinkron dengan Alkitab, tuh nanti bisa. Ada ini loh, Don. Nah, silakan. Jadi di Biblos itu ada cerita tentang onani. Nah, sama Charles Goodyear dibikinlah kondom. Itu. Enggak. Doni nggak terlalu jauh ke sana, nanti dia yang gini. Saya nggak ngarah ke sana saya. Kita tanya Bang Juma dulu ya, kan Bang Juma narasumber kita juga nih. Bang Juma, ada nggak penemu ilmuwan itu sinkron dengan Bible atau sinkron ke Al-Quran? Yang mana Bang Juma kira-kira? Ilmu pengetahuan sains. Banyak kali Bang Andi. Iya. Silakan. Contoh misalnya kita lihat di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 1. Ini adalah satu ajaran yang menjadi acuan kemudian adanya komputer hari ini. Itu yang perlu dipahami. Bagaimana kemudian Allah berbicara ketika kemudian seorang ilmuwan yang seperti yang saya terangkan tadi, misalnya Musa Al-Khwarizmi, ilmuwan yang menemukan angka 0. Bagaimana kemudian sistem yang ada di komputer itu ternyata hanya memiliki 2 kunci, yaitu 0 dan 1. Bilangan benar pada bahasa mesin. Nah, sehingga ketika umat Islam diajak untuk berakal, wa ma yazakkaru illa ulul albab, perintah Allah, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Nah, ini yang saya katakan tadi, antara angka 0 dan 1 bilangan benar pada bahasa mesin, sehingga ilmu dan akal dalam agama Islam itu sempurna. Ya, contoh yang saya katakan tadi, bagaimana kemudian Allah memberitakan tentang apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim surah Fatir ayat 1. Segala puji bagi Allah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, melalui ilmuwan kemudian di situ mereka memberikan satu manifestasi pemahaman segala puji bagi Sang Pencipta langit dan bumi. Jadi sesuatu yang sempurna sehingga layak mendapatkan segala pujian. Apa makna yang tersirat di dalamnya? Manusia ketika kemudian memiliki akal dan memfungsikan akal, maka konsep terintegrasi, kesempurnaan itu adalah suatu wujud bagaimana kemudian manusia ini bisa mendesain sesuatu dengan sempurna. Maha suci Allah dengan segala kesempurnaannya yang telah menciptakan langit dan bumi. Manusia kemudian diberikan rasa untuk berkarya, bercipta. Maka dari karya inilah kemudian muncul satu makna bagaimana kemudian manusia itu bisa mendesain sesuatu dengan sempurna dan penuh dengan integrasi yang sempurna. Nah, itu yang pertama. Kemudian di ayat ini kemudian Allah mengatakan alhamdulillahi fatir dan seterusnya. Allah mengatakan Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kalau kita telah secara ilmu, itu jelas bahwasanya Sang Pencipta kemudian memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkarya. Sedangkan langit dan bumi ini maknanya adalah bahwa satu kesatuan dalam satu wadah, di mana yang besar menutup atau mencakup yang lebih kecil. Langit besar, bumi kecil. Bumi tidak ada tidak ada yang bisa kemudian menopang kalau kemudian langit itu nggak ada. Maka konsep ini kemudian merupakan satu kesatuan. Sistem besar harus mencakup sistem-sistem yang kecil dan saling terintegrasi. Sehingga hasil daripada itu adalah yang besar, yang benar menjadi besar jika yang kecil itu ada. Maknanya apa? Ketika kita kemudian menelaah secara ilmu mantik, ya, bahwa kita harus mendesain sistem-sistem yang saling mendukung hingga menjadi sistem yang besar, saling berintegrasi satu sama lain. Sistem inilah kemudian yang menjadi modul-modul, dan modul-modul inilah menjadi kesatuan modul yang terintegrasi. Ini yang ada di dalam sistem komputer. Lalu kemudian di ayat Fatir 1 ini juga mengatakan begini, yang kemudian menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan yang mempunyai kemudian sayap masing-masing 2, 3 atau 4. Artinya gini, kalau Allah memberikan sinyalemen kepada makhluk berupa malaikat untuk mengurus sebuah pekerjaan yang dimensinya ada pada tataran malaikat, maka tentu Allah dengan penciptaannya yang sempurna di atas malaikat, manusia ini punya alat yang bisa juga mengurus sesuatu yang komplit dalam kehidupan manusia. Apa itu? Ini yang disebut teknologi. Jadi makhluk Allah diberi tugas untuk menjaga ketetapan Allah. Nah, pada konteks yang kita bahas hari ini, berbicara mengenai salah satu komputer misalnya terkait dengan ayat suci Al-Quran, ini sirat dan terindikasi kuat bahwasanya distribusi perintah antar sistem yang ada sehingga malaikat ini mampu kemudian menjadikan suatu urusan-urusan terhadap manusia sehingga komplit kesempurnaan hidup manusia itu, maka tentu manusia ini yang diberikan sesuatu kedudukan sebagai makhluk fi aksani takim dalam bentuk yang lebih sempurna, tentu dia bisa menciptakan sesuatu yang kecil tetapi bermanfaat yang sangat besar. Nah, inilah kenapa kemudian ilmuwan Islam itu mampu kemudian mengilustrasikan kemudian pemahaman mereka tentang Al-Quran sehingga muncul temuan 0 dan 1 ini yang menjadi dua aspek yang mendasar terhadap ditemukannya komputer. Nah, lalu kemudian sedikit lagi Bang Andi, terkait dengan pernyataan Allah, malaikat itu diberi urusan-urusan untuk diutus untuk mengurus urusan-urusan berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing 2 atau 3. Ketika kemudian para ilmuwan membuat sistem di mana sistem ini mampu kemudian mendistribusi data dan informasi antar sistem, maka kita harus pahami bahwa
data yang kemudian menjadi informasi antar sistem ini harus benar-benar memiliki tugas dan fungsi. Malaikat, manusia, kemudian ada hewan, ada tumbuhan, ada musim, ada ekosistem dan seterusnya, menjadikan suatu komponen bagi ilmuwan untuk mengatakan bahwa, untuk menemukan bahwa ada satu refleksi pada diri manusia mampu berkarya untuk menjadikan isi Al-Quran surah Fatir ayat 1 ini menjadi satu bentuk kecil, seakan-akan ini adalah pekerjaan Allah, malaikat, dan juga keberlangsungan hidup manusia. Ini yang dimiliki sistem komputer, Bang. Jadi Allah kemudian mengatakan, mengutus para malaikat dengan urusan-urusannya untuk mengatur segala sesuatunya. Jadi membuat distribusi data dengan informasi antar sistem harus benar-benar kemudian memiliki fungsi, tugas, sehingga menciptakan sesuatu keadaan yang kondusif. Sehingga komunikasi antar sistem yang ada di komputer, baik itu pancar dan terima, terdistribusi dengan baik. Coba kita lihat bagaimana kehidupan kita. Andai saja malaikat itu salah dalam urusan duniawi, salah dalam urusan yang diperintahkan oleh Allah, maka kehidupan kita di atas muka bumi ini tentu tidak akan ada keseimbangan. Nah, yang terakhir, Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa makna yang ditemukan para ilmuwan terkait ayat ini? Artinya bahwa manusia haruslah memperhatikan segala kekurangan, ya, dari setiap bagian dalam sistem atau antar sistem yang kemudian mereka buat untuk melakukan sesuatu perkembangan pengetahuan terkait dengan kehidupan manusia, dilengkapi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya gini, dalam sistem komputer, ya, itu kita tahu adanya timbal balik antara satu komponen dengan komponen yang lain. Di situ mencapai kesempurnaan, mencapai kesesuaian, sehingga komputer itu bekerja seakan-akan seperti Allah memberikan utusan berupa malaikat untuk mengurus kemudian apa yang ada di atas muka bumi ini. Itulah yang terjadi terhadap sistem komputer. Kembali kepada apa yang menjadi temuan Al-Khawarizmi, ilmuwan yang menemukan angka 0, komputer dengan segala kehebatannya ternyata hanya memiliki 2 kunci. Apa itu? Angka 0 dan angka 1. Tanpa angka ini, komputer itu tidak ada. Maka komponen yang ada dalam komputer adalah merupakan cikal bakal daripada apa yang lebih dulu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang menggunakan akal dengan sehat. Demikian Bang Handi. Artinya ilmunya bom-bom nggak nyampe ke situ ya? Oke. Terima kasih penjelasannya Bang Juma, yang panjang memang ya. Memang butuh yang luas ya Bang. Wah, ini pemikiran. Tapi gini Bang Juma. Iya. Cumannya kan tadi Bang Juma bilang tadi ya, saya cuma ngambil sedikit aja yang Bang Juma bilang tadi. Jadi semua kan ilmu pengetahuan ini kan berasalnya kan dari Tuhan semua ya. Itu malaikatnya untuk ini supaya manusia itu ibaratnya kerja kayak sekarang lah saya bilang, kayak alat berat, kayak keren gitu ya. Jadi ibaratnya kan aturan yang sulit jadi gampang gitu ya. Itu semua kan ilmu pengetahuan dari Tuhan ya, dari Allah. Nah cumannya maksud saya itu, kenapa Tuhan nggak mengutus malaikatnya diinin ke umat muslim aja kalau memang ini kan? Kenapa jadi ke Bani Israel sampai pada hari ini gitu? Itu doang sih. Dan kalau tadi terlepas bosannya itu udah angkanya dari 0 segala macam penjelasan abang itu memang iya. Cumannya kan harusnya yang untuk menemui yang sekarang ini pun harusnya kan dibanyakin ya, paling enggaknya ya 90% ya dari umat muslim sendiri lah, kalau memang Tuhan itu sumber dari segala ilmu itu gitu loh. Oke, baik. Dari saya mau turun dulu ya Bang Juma ya. Maaf baik. ya saya nggak bisa lama-lama. Baterai saya lowbat nih Bang. Siap Terima kasih Bang. Baik, Ya, sama-sama. Bisa lanjut lagi. Oke, sip. Jadi pertanyaan saudara ini sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika bercerita tentang ilmu pengetahuan, Allah tidak menggariskan harus Yahudi, tidak menggariskan harus Nasrani, tidak menggariskan harus Islam, enggak. Allah mengatakan
Allamal insan ma lam ya'lam. Insan, siapapun dia, mau dia kufur, mau dia musyrik, mau dia kafir, mau dia Yahudi, mau dia ateis, mau dia kafir, mau dia muslim, Allah mengatakan Allamal insana ma lam ya'lam. Aku Tuhan, aku Allah yang mengajar kepada manusia apa yang manusia tidak ketahui. Ini Quran yang mengatakan itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa tidak Islam? Loh, Allah tidak mematok itu. Pengetahuan yang Allah berikan kepada manusia tidak hanya sebatas kepada umat Islam toh. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Al-Quran. Bahkan Allah ketika di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 43, Allah mengatakan apa? Watilkal amthal nadribuha linnas. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Bukan untuk Islam toh. Bukan untuk Yahudi toh. Bukan untuk orang kafir toh. Tapi kata Allah, linnas. Untuk seluruh manusia. Tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Ini Al-Quran yang menerangkan itu. Tidak dikatakan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang Islam. Tidak. Inilah hebatnya Al-Quran. Mengapa Al-Quran itu dikatakan kitab universal? Karena isi dari Al-Quran itu bukan hanya untuk satu golongan. Al-Quran menjadi kitab penutup dari semua kitab. Dan menjadi sempurna dikatakan oleh Allah. Dikarenakan isi yang termaktub, yang tersimpul di dalam Al-Quran itu. Untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk manusia Islam, tidak. Watilkal amthalun nadribuha linnas. Itu jelas Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi siapapun dia yang kemudian yang menemukan temuan hari ini, itu bukan karena dia Yahudi, bukan karena dia Nasrani, bukan juga karena dia Islam, tidak. Makanya umat Islam itu tidak ngotot, oh ini kan yang menemukan Islam, ini kan yang menemukan Islam, tidak. Al-Quran menarasikan watilkal amthalu nadribuha linnas. Lalu Allah katakan apa? Wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu. Siapa saja yang berilmu akan paham tentang itu. Sekarang permasalahannya adalah apakah keilmuannya mereka hanya sebatas keilmuan tentang duniawi? Atau justru keilmuan mereka akan mengantarkan kepada urusan ukhrawi, akhirat. Ini. Jadi kenapa Al-Quran itu, sekali lagi saya katakan, kenapa Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh masa, untuk seluruh zaman, cocok dengan segala keadaan, cocok untuk segala kondisi, cocok untuk segala budaya dan seterusnya. Karena Al-Quran itu diwahyukan litubayyina linnas. Al-Quran sudah menjelaskan itu. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Bukan hanya untuk Islam. Wahai Nabi Muhammad, aku utus engkau untuk menjelaskan isi Al-Quranul Karim kepada seluruh umat manusia. Coba bayangkan itu. Bukan kepada Islam, kepada Muslim, kepada mukmin, kepada mukminat dan seterusnya. Bukan. Tetapi litubayyina linnasi. Al-Quran silakan Anda ambil. Wahai orang barat, wahai para cendekiawan, wahai para ilmuwan, ambil Al-Quran, bedah. Ilmu tentang langit dan bumi sudah lengkap di dalamnya. Silakan Anda gunakan Al-Quran. Kenapakah memang tujuannya kayak gitu? Litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Isi Al-Quran ini adalah uraian tentang ilmu yang Allah berikan. Untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia. Wala'allahum yatafakkarun. Agar mereka berfikir. Makanya Al-Quran kemudian bukan hanya untuk Islam. Seperti Torah hanya untuk Yahudi. Seperti Injil hanya untuk Nasrani. Al-Quran untuk Yahudi. Al-Quran untuk Nasrani. Al-Quran untuk ateis. Al-Quran untuk Kristen. Al-Quran litubayyina linnas. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku pencipta langit dan bumi yang mengutus engkau wahai Nabi Muhammad. Melainkan untuk seluruh umat manusia.
Tidak seperti Musa, diutus untuk Firaun, diutus untuk Bani Israel. Tidak seperti Yesus, diutus hanya untuk Bani Israel. Baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim, kitabnya diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Wa tilkal amthalun nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illal alimun. Itu jelas ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ketika kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, jelas sekali apa yang diterangkan Al-Quran, isinya adalah perintah dari Allah agar kita sebagai manusia berilmu harus selalu belajar dan berusaha untuk memahami, memaknai dan melakoni ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, baik ayat yang secara langsung tertulis di dalam Al-Quran maupun ayat yang terdapat dalam alam semesta ini. Ilmu terkadang terdapat dalam akal pikiran, terkadang di lisan, terkadang di tulisan tangan, terkadang akal, lisan dan tulisan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Iqra, baca dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi bukan mengajar hanya kepada Islam, tapi mengajar kepada manusia. Allah mengajar kepada orang-orang ateis. Allah mengajar kepada orang-orang orientalis. Allah mengajar kepada ilmuwan barat agar mereka kemudian menemukan temuan-temuan yang kelak digunakan oleh umat Islam untuk beribadah, sujud, menghambakan diri kepada dirinya. Makanya Allah mengatakan seperti itu kepada seluruh umat manusia. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Bang Handi, mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan. Waktu dan tempat geser sedikit. Ada yang mau menambahkan atau kita lanjut? Gini ya? Sambut dulu. Ya, yang baru gabung. Pak Rio. Iya, saya Muslim. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gini, saya mau cerita sedikit dan bertanya kepada Bang Zuma. Iya, silakan. Gini, selama hidup saya udah beberapa kali ketemu sama misionaris. Iya, pertama waktu saya SMA, saya ketemu misionaris itu saya seperti dijebak ya, seperti multi level marketing. Iya, dia menjelaskan tentang agamanya Kristen itu seperti apa, bla bla bla, terus perbandingan Islam dan Kristen seperti apa. Lalu yang pertanyaan saya cuma satu, apa bedanya Allah Bapa dan Allah Bapa sama Roh Kudus ya? Iya. Iya, mereka muter-muter nggak bisa jawab pertanyaan saya itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga saya ketemu misionaris yang kedua, dia menjelaskan seperti ini, Bang. Apapun agamamu, kamu harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Jadi dia bilang ke saya, waktu itu kondisi saya masih SMA ya. SMA itu kan kondisi masih labil. Lalu dia bilang ke saya, apapun agamamu, kamu mau Islam, mau Buddha, Hindu, yang penting kamu percaya Yesus adalah juru selamat. Di situ saya sangkal, dianya juga berargumen lah kita lah. Saya menolak itu. Lalu saya berpikir seperti ini, kenapa sih Kristen itu pengen banget Muslim ini ikut agama mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dia harus menyerang menawarkan agama-agama ini di orang-orang yang minim ilmu agamanya? Seperti itu, Bang. Iya. Ini nanya ke saya? Iya, Bang Zuma. Iya. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah sudah menggariskan kepada kita manusia. Di dalam surah Al-Baqarah
Ya, Al-Baqarah ayat 168 kalau saya nggak salah. Di situ kemudian Allah menggariskan satu ketetapan yang nyata terhadap kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas. Jadi seluruh manusia diseru. Inilah hebatnya Allah. Memperingati bukan hanya satu kelompok aja. Ketika berbicara mengenai satu kaidah pokok yang menjadi asas keselamatan ciptaannya berupa manusia. Ya ayuhan nas. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Intinya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Apa ilmu yang bisa kita temukan di data ini? Apa ilmu? Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh nyata bagimu. Sementara di sebelah, musuh harus dikasihi. Kalau di kita, musuh harus dijauhi. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah musuh. Bukan dikasihi. Jangankan dikasihi, diikuti langkah-langkah musuh itu aja. Itu gak boleh. Nah, kaitan dengan pertanyaan, kenapa demikian? Itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Bahwa ketika Al-Quran bernarasi, ya ayyuhan nas. Wahai seluruh umat manusia. Artinya di setiap zaman, di setiap pergerakan masa kehidupan anak keturunan Adam, ada penyesatnya. Ada setannya. Yang selalu kemudian mengganggu umat manusia, mengajak umat manusia step by step untuk menuju kepada kebinasaan. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Artinya, ketika ada pengajaran begini, ajaran penipuan misalnya ya, kalau kamu beriman kepada si bacok, ini bacok, kalau kau imani si bacok mati untuk dosa-dosamu, maka maut itu sudah tidak bisa menyentuh kamu. Setan tidak bisa menyentuh kamu lagi. Setelah si bacok mati, tidak ada lagi kekuatan si setan. Tidak ada lagi kekuatan gelap. Tidak ada lagi kekuatan si jahat. Setelah si bacok meninggal. Percayalah bacok, kau akan diselamatkan. Karena sudah tidak ada lagi kebinasaan. Faktanya, setelah si bacok mati, bukannya iblisnya hilang, malah orang yang percaya kepada si bacok menjadi kendaraan-kendaraan setan untuk menyesatkan umat manusia lainnya. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas. Wa kanal kafiru ala rabbi zahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk menyesatkan manusia durhaka kepada Tuhannya. Ini yang saudara pertanyakan. Kenapa mereka begitu? Kenapa mereka kayak begitu? Karena setiap manusia pada zamannya ada setan yang selalu mengajak kepada keinginan si iblis. Mau bukti kita lihat di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Apa yang diterangkan di sana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penipu, banyak penyesat, banyak planos. Yang menyesatkan itu kan setan. Oke? Banyak setan, banyak penipu, banyak pembohong, banyak penyesat, planos dalam bahasa Yunani. Telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Coba. Pergi ke seluruh dunia berarti ke Indonesia juga. Oke? Dan yang tidak mengaku. Jadi setannya ini adalah, penyesatnya ini adalah yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Kalau kita lihat sang penyesat, sang penipu, dia mengatakan, misalnya nih, dia menjual sebuah batu, dipoles dengan kuningan. Habis itu dia katakan, ini adalah emas. Ini adalah emas. Di mulutnya dia mengatakan ini adalah emas. Tapi dalam hatinya mengakui bahwa yang dijajakan itu adalah batu. Ini planos, penipu, setan ini, setan.
Benih penyesat. Mulutnya mengatakan ini emas, tapi dalam hatinya yang terbungkus kuningan itu adalah batu. Mulutnya mengatakan datang sebagai manusia, tapi isi hatinya dan kepalanya tidak sesuai dengan mulutnya. Coba adik kita buktikan. Mereka tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah planos, itulah penyesat. Nah sekarang, umat mana di antara Islam dan Kristen ketika kita kumpul mereka, kita tanya Islam. 1 juta umat Islam kita tanya, wahai umat Islam, menurutmu Yesus itu Tuhan atau manusia? Umat Islam semuanya kompak 1 juta tanpa terkecuali akan mengatakan manusia. 1 miliar umat Islam ditanya, Yesus itu manusia atau bukan? 1 miliar manusia tak satu pun tanpa terkecuali mereka semua kompak mengatakan manusia. Tapi kalau Kristen kita tanya, menurutmu, kalau 1000 orang Kristen kita tanya, menurut kalian wahai 1000 orang ini, Yesus itu Tuhan atau manusia? Coba lihat jawaban mereka. Lihat. Ini kena terhadap dalil kitabnya mereka sendiri. Sebab banyak penipu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Untuk mendeteksi kebenaran sesuatu bukan pada mulut orang, tapi hati. Kalau dia tidak berkesesuaian dengan mulut dan hati, namanya munafik. Kalau munafik orang itu berarti dia adalah pendusta, pembohong, penipu, temannya setan. Wa kanal kafiru ala rabbihi sahira. Orang-orang kafir itu adalah penolong-penolong setan untuk durhaka kepada Tuhannya. Betul kan? Siapa yang bangga ketika kemudian mulut berbicara tidak sesuai dengan hati? Siapa yang senang? Iblis. Saudara saya Gunawan, Rio Gunawan pulang ke rumah, sampaikan sama istri, Bapak dari mana Pak Rio? Ini mah Bapak pulang dari masjid. Tapi hatinya mengatakan dia baru-baru pulang dari panti pijat. Ini yang mendukung saudara Rio berkata seperti itu kepada istri siapa? Iblis. Betul? Iya betul. Betul. Ini yang terjadi, Bung. Mulut berkata manusia, tapi hati dan pikiran mereka mengatakan ini adalah Tuhan. Ini saya kadang sedih melihat sesuatu yang sudah nampak nyata yang kayak gini nih. Mereka dalam kitab mereka sendiri mereka nggak bisa paham. Itulah sangat saya sayangkan bom-bom. Kalau nantang saya tak ada ilmu, harusnya dia masuk di sini belajar. Supaya kita ajarin dia bagaimana menjadi seorang pengikut Yesus yang benar itu. Saya kira gitu saudara Rio, thank you atas pertanyaannya, Anda luar biasa. Terima kasih, salam kenal juga dari saya. Iya, Bang. Selamat bergabung Salam di kenal, Komal Bang. kita nih. Terima kasih, sama-sama. Iya. Mungkin teman yang lain silakan ditambahkan. Bang Zuma, saya Siap. izin turun ya. Makasih Bang Terima kasih Rio. banyak, Bang Zuma, atas Barakallah fiik. Sehat jawabannya. terus ya Bang ya. Alhamdulillah, amin. Masya Allah. Ya, ya teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kau berkata sesuatu yang tidak kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya nih Bang Zuma. Iya. Kan ada teman saya non muslim. Siap. Dia pingin belajar muslim tapi buat di tempat saya nggak ada kayak yang ngajarin gitu Bang. Kayak Bang Api ini. Dia non muslim mau belajar Islam. Diajak Iya, Bang. aja ke sini Bang. Banyak ustadz kita insya Allah bisa bimbing. Iya, saya di Sulawesi Bang. Di mana? Di mana Ki? Manado? Di Poso. Poso. Masya Allah. Ya saya punya kenangan di sana Bang. Iya Bang. Iya. Teman saya dia sudah ragu dengan ketuhanannya dia katanya. Allahu Akbar.
Cuma dia kena doktrin terus dari orang tuanya. Dia selalu bertanya sama saya. Cuma saya juga kurang paham bang masalah kitabnya mereka kan. Yakinkan pasti orang tuanya pakai ini. 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya bang. Iya. Kalau bisa diajak ke sini temannya Bang Mon TV. Mungkin ada pengajaran dari Bang Zuma buat saya sampaikan ke teman saya nanti. Ya cukup ini aja saudaraku. 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya bang. Ya, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, kalau dia sudah mengatakan, oh kami mengaku kok dia manusia. Oke, kalau Anda mengaku sebagai manusia, kenapa Anda Tuhan kan? Tadi Anda mengaku dia manusia kan? Ya. Terus kenapa Anda Tuhan kan? Pasti dia mengatakan, ya itu kan dulu. Sekarang kan dia Tuhan. Hantam pakai Ibrani 13:8. Yesus dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya tetap sama, tidak pernah berubah. Berarti kalau dia datang sebagai manusia, maka dia selamanya adalah manusia. Itu satu. Kedua, 1 Yohanes 3 nomor 2. Kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus. Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Keadaan Yesus yang sebenarnya apa? Kalau dia Tuhan, berarti kita sama seperti Yesus. Kita juga Tuhan. Kalau dia manusia, berarti benarlah kita memang manusia. Berarti sampai kapanpun Yesus itu tetaplah manusia. Tidak pernah berubah menjadi apapun. Ini dalil. Jadi saudara saya Montipi, catat, tunjukkan 2 Yohanes 1 nomor 7. Bahwa Yesus datang sebagai manusia. Lalu kemudian ketika dia mengatakan itu sekarang, itu dulu, sekarang sudah di surga. Sampaikan Ibrani 13:8, Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya tetap sama. Kalau dia masih ngotot, tunjukkan 1 Yohanes 3 nomor 2. Bahwa kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Dan kita akan sama seperti Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau dalam keadaan yang sebenarnya itu Yesus adalah Tuhan, maka Kristen-Kristen juga adalah Tuhan. Apa mungkin seperti itu? Nggak mungkin. Tapi kalau Yesus dalam keadaannya manusia, maka benarlah sudah, memang kita ini adalah manusia. Dengan mereka menyembah Yesus, berarti dia menyembah manusia. Dengan menyembah manusia, maka tempatnya adalah neraka. Ya, terima kasih Bang Zuma. Oke, seperti itu Saudara Mon. Ya, kajian-kajian kita. Kalau nanti dia ada waktu, ya suruh aja ke sini. Kalau pendetanya juga mau ikut ke sini, silakan. Iya Bang, masalahnya Makassar sekitar 1 hari 1 malam Bang, jauh. Iya, maksud saya ajak di TikTok kita, gitu maksudku. Oh siap Bang, nanti kalau saya ketemu saya masuk ke room Bang Zuma. Baik, itu dia maksudku, bukan ke Makassar. Kecuali nanti kalau mau silaturahmi boleh jalan-jalan ke Makassar. Siap Bang. Siap. Iya itu aja Bang, dia bingung dengan ketuhanannya dia yang Tritunggal ini katanya. Berarti dia bisa jawab pertanyaannya dia. Berarti otaknya sudah mulai mudeng itu. Kalau dia sudah mulai bingung, berarti otak sudah berfungsi. Siap Bang, terima kasih banyak Bang. Sama-sama saudaraku, salam sama keluarga di Palu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, silakan akhi. Ayo segi, monitor akhi. Pada tidur kali ini orang. Tidur kali ini orang. Iya, tidur semua kayaknya ini. Gantian kita, gantian. Saya bikin kopi dulu, silakan. Iya, benar. Ada yang baru masuk nih, King D. Selamat malam. Iya. Ya. Malam Bang. Aku cuma tanyanya. Dari ya. Muslim atau Kristen? Kristen. Aku cuma tanya. Ya. Suaranya enggak jelas. Suaranya nggak jelas bro.
Coba diulang dulu 1, 2, 3 coba. Udah dengar Coba. aku nggak? Gua nggak denger nih gimana nih. Halo? Belum begitu. Mungkin ke kawan sampainya yang baru gabung juga. Gelap audio. Suaranya udah dengar apa enggak? Ya, udah mendingan. Mau diskusi? Aku cuma tanya-tanya sedikit doang, enggak. Boleh, silakan. Kayak gini nih Bang. Aku tanyanya kayak gini. Kita tuh nggak usah, aku nggak pernah mau urusannya sampai Tuhan. Karena pikiran aku itu nggak bisa mencakupi urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan. Aku manusia pokoknya sebatas belajar dan pahami. Tapi Anda bertuhan kan? Hah? Tapi Anda bertuhan kan? Ya. Ya bertuhan. Tapi kalau mau mau bicara mau bicara tentang Tuhan tuh nggak bisa. Pikiran aku tuh sebatas. Tidak bisa. Jadi kamu nggak mengenal Tuhanmu siapa? Aku mengenal. Siapa Tuhanmu? Tuhanku Yesus. Oke. Kristus. Yesus. Baik. Tuhanmu Yesus. Yang Yesus anaknya Maria itu toh? Tapi, Tuhanmu yang anak Maria itu kan? Aku mau menegaskan di sini. Iya apa? Islam sama Kristen beda. Isa Almasih bukan Yesus Kristus. Yakin? Bukan Yesus Kristus. Aku yakin. Okay. Mana ada Yesus Kristus lahir di bawah pohon kurma? Tidak Oke, ada. baik. Stop dulu sampai sini. Tapi kenapa di terjemahan Bible-mu ada Isa Almasih? Tidak bisa Bang. Tidak bisa dipahami. Pokoknya tidak bisa dipahami secara akal. Manusia tidak bisa. Enggak, saya tanya dulu. Bisa, Bang. Dengarkan dulu. Tapi kenapa ada di Bible-mu namanya Nabi Isa? Ada juga gereja Isa Almasih. Itu apa? Siapa itu? Bang, aku mau tanya kayak gini. Islam yang dulu apa Kristen yang dulu? Ya. Alkitabnya itu Injil yang dulu apa Islam yang dulu? Al-Quran yang dulu. Itu aja. Injil yang dulu Islam. Yesus Amasya membawa Injil itu ya Islam, Muslim dia. Dengar dulu. Abadnya. Sebelum Al-Quran, udah ada pendahulu. Apa itu? Kristen Injil. Udah ada sebelum Kristen Injil. Al-Quran. Iya. Dari mana? Pengikut Kristus. Bisa ada Kristen Injil. Pengikut Kristus. Dari mana ada Kristen Injil? Nah, Bang, itu gampang sekali, Bang. Lu ini mengklaim sesuatu lu sendiri nggak ngerti. Kalau ngomong soal Tuhan yang Maha Esa itu jadi ribet. Itu tuh Ribet ya? Ya karena ribet karena manusia lu jadi Tuhan kan gitu. Gimana Baju ajar dulu nih bos. Gini, saudara King DA, saudara King DA, saudara King DA, dengarkan saya. Iya. Kamu pegang kitab apa, Bang? Bahasa apa? Kitab Anda itu bahasa apa? Bugis? Bahasa Indonesia. Baik. Kitab saudara saya King itu bahasa Indonesia. Nah, kira-kira tahun berapa paling tua pertama kali kitab Anda itu ada dalam bahasa Indonesia? Kapan diterjemahkan ke Indonesia? Itu cuma translate doang ya. Iya, itu kapan? Translate. Itu kapan, Bang? Itu jangan bilang kapannya. Yang penting kayak gini. Itu kita ambil contohnya kayak gini. Yang mana lebih dulu? Yang mana lebih dulu? Iya, mana lebih dulu? Bukan yang mana lebih dulu? Al-Quran lebih dulu apa? Injil lebih dulu? Ini yang saya tanya, kitab Anda yang Anda pegang bahasa Indonesia. Itu kapan? Translate dari bahasa Ibrani. Iya, kapan itu? Kapan itu ditranslate ke bahasa Indonesia? Itu nggak usah ditanya lagi. Udah semuanya udah tahu. Nggak bisa. Anda ditertawakan sama orang. Anda ditertawakan. Kalau Anto coba lihat di bawah tuh, ketawa semua. Coba. Yang di bawah itu tertawa semua tuh. Aku ngomong, Bang cuma dengar. Oke. Bang cuma ngomong, aku dengar.
Oke. Dari Bang Juma biasanya orang mualaf banyak. Iya. Mereka Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenyataannya itu kebanyakan itu orang itu bukan dari mualaf, mereka itu dari muslim. Pura-pura jadi mualaf gitu. Iya. Ada buktinya banyak. Kita udah. Iya. Kayak Bible ya, kayak Bible pura-pura kayak Al-Qur'an ya, iya kan? Bang. Gimana? Aku tuh kalau debatnya itu kalau pengen debat nggak usah ke jauh-jauh lah, nggak usah sampai nggak usah lah sampai menyembah manusia kan gitu ya. Iya. Yang biasa-biasa aja ya kan. Hari Tuhan. Otak aku itu nggak sampai. Tuhan itu tidak ada batasnya. Tapi Yesus terbatas. Kita ngomongnya yang sekarang. Tapi Yesus terbatas, Bang. Jangan sekarang. Saudara King DA, Yesus terbatas. Yesus gak bisa tahan rasa kencing sampai seminggu, kembung ginjalnya. Ya, meledak kantong kemihnya kalau Yesus tahan pipis 1 minggu. Terbatas dia, iya. Jadi Tuhan Anda terbatas. Abang ngomong aku dengar dulu. Iya. Ngomong, ntar aku. Betul tidak kalau Yesus itu tidak pipis seminggu meledak kantong kencingnya? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dia kan manusia. Tidak bisa terima. Kenapa? Dia manusia. Makanya aku kan ngomong, Bang. Iya. Bisa tidak saudara King DA menahan pipis seminggu nggak pipis? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Berarti Yesus juga nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Kalau Yesus Tuhan Yesus. Itu cuma ada embel-embel Tuhan, tidak membantu, dia tidak menolong, tetap aja dia manusia. Cuma Bang? Yeah. Bang Juma, aku mau kasih tahu sedikit aja. Silakan saja. Abang tahu itu Agustan yang mualaf, tahu nggak? Apa? Yang viral di Facebook, TikTok, Instagram, Agustan. Tahu. Dia sahabat saya, dia saudara saya. Dia sekarang udah blacklist, sekarang udah di Dia sekarang bersama dengan para jihadin. Mantap. Dia syahid. Gitu. Iya. Mati syahid. Oke. Yes. Aku sukanya kayak gitu. Yang penting. Bro King, lebih tragis mana meninggalnya Tuhanmu daripada kau Agustan? Hah? Lebih tragis mana meninggalnya Tuhanmu daripada kau Agustan? Agustan. Ya, lebih tragis mana? Tragisnya Agustan. Lah, kenapa bisa? Coba bandingkan dulu. Bandingkan coba. Iya, makanya tanya dulu. Agustan meninggal di ruang ber-AC. Ya toh? Dia tidak diludahin wajahnya. Tidak pakai tombak. Enggak ditombak, enggak diikat di atas pohon. Iya. Dia pun mati tidak secara terkutuk. Iya. Tuhanmu mati terkutuk. Ya, aku jawab dulu toh. Sebenarnya kan kasih itu yang ditusuk lambung kiri apa lambung kanan? Iya. Hah? Lambung kiri apa lambung kanan? Ya wes terserah kamu lah, mau di lambung kok jadi kiri, terserah saya? Kanan, mau di jantung ya podo aja. Waduh. Tega amat sama Tuhannya. Bang, kita ini aku ngomong secara aku Kristen ya. Iya. Kami secara ketahuan Kristen, kok cara ngomongnya. Kami nggak usah bela Tuhan, namanya udah Tuhan. Kami nggak usah bela, Tuhan yang bela kami. Bela Tuhan. Tega kali Tuhan yang nggak dibela. Tega. Secara Kristen kami tega. Kalau menurut Anda itu kami tega. Bro, itu bukan pertanyaannya tadi, dengerin lah. Lebih tragis mana meninggalnya kau Agustan daripada Tuhanmu? Lebih tragisnya Agustan. Oke. Alasannya? Alasannya coba. Alasannya dia hina sampai dia mati. Ada enggak dikatakan dia terkutuk? Kalau dia hina terus dia hidupnya panjang, aku angkat jempol. Ada enggak dia tertulis terkutuk? Lama dia mati, tewas dia. Ada enggak dia pernah diludahin? Ada di TikTok itu dia minta doanya para ustadz aja, mereka enggak doa. Enggak, gini. Ada tidak Yesus itu diludahin wajahnya? Hah? Ada enggak Yesus diludahin? Bisa ada, bisa tidak. Ada dalilnya di kitab saudara ada. Iya. Karena ada dalilnya. Dia datang ke bumi untuk menghapus dosa manusia. Dia harus mati kan? Enggak diludahi itu. Bro, itu diludahi itu terhina atau tidak? Diludahi. Terhina atau tidak?
kalau mati, orang biasa mati itu apa aja kalau mati itu terhina kan. Oh, terhina Tuhan ya, diakui dia. Dengar dulu. Dia mati itu kan maksudnya kamu langsung mati aja. Mati itu dicaci maki, di apa segala macam. Kan ada. Nggak ada kok siapa? Kayak ISIS bunuh orang sampai Dia dicaci maki nggak ada. Kok Agustan? Iya, kok Agustan nggak ada dicaci maki. Nggak ada diludahi kok Agustan. Nggak diikat tangannya. Nggak diikat, nggak dipaku dia. Makanya dengar dulu, aku cuma mintanya satu jawaban. Dia mati apa enggak? Dia hina habis itu dia mati apa enggak? Dia mati, udah. Semua manusia mati, Yesus Tuhanmu aja mati kok. Iya makanya kami percaya ada satu. Tuhanmu aja mati, apalagi manusia biasa. Gimana sih? Bang Juma, ini buat kepercayaan kamu. Kalau kamu keluar dari agamamu, masuk di situ bukan belajar nih yang baik, malah menghina agama sebelumnya. Tidak ada yang menghina. Justru dia dengan gagah berani mengatakan Yesus mati tidak diludahin. Yesus mati. Yesus mati tidak ditombak. Yesus mati tidak diracun. Yesus mati tidak terkutuk. Dia justru ajarannya semakin bagus ketika dia kemudian pindah ke Islam. Selama dia di Kristen, dia beriman kepada Tuhan yang diludahin, yang mati terkutuk. Dia nggak mau itu, dia nggak mau mati dalam keadaan menghina Yesus. Makanya dia melepaskan diri dari hinaan itu. Dia masuk Islam, menjadi umat yang memuliakan. Gini nih, kan dia masuk, dia bikin statement, terus bikin video, dia bilang, ini lihat nih Injil nih, aku tepuk di pantat. Bukan statement bang. Ada videonya. Kalau statement. Kirim videonya. Dia udah ngomong bikin statementnya kalau aku bukan statement, bukan testament man. Salah bang. Jadi itu apa dah? Salah. Dia udah bikin statement, dia bilang. Oh, statement ya udahlah, suka-suka kau lah. Lihat. Terus. Ini, kalau Injil ini aku tepuk di pantat aku mati apa enggak? Sekarang dia masih ada apa? Kalau dia ada, aku angkat jempol. Islam the best. Tapi kan dia dibangkitkan lagi, bang. Bangkitnya dari mana, bang? Muhammad aja sekarang masih. Oh, semua orang mati itu dibangkitkan lagi, bosku. Tidak ada. Mana ada tidak ada? Bang, aku berani berjanji. Coba ngomong sama Muhammad. Kalau Muhammad itu memang benar, malam ini dia datang dalam aku, mimpi aku. Ya sama seperti Yesus juga. Aku tendang dia, bang. Aku tendang. Aku tendang dia. Maksudnya? Aku tendang. Kenapa bisa? Apa salahnya samamu? Aku pernah sembunyi di akun-aku itu. Iya, salahnya dia samamu kenapa? Kok ditendang ngapain? Maksudnya kalau kalian kan anggap dia itu Tuhan, padahal dia itu kita anggapnya enggak Tuhan dia. Ada. Nabi juga enggak. Siapa yang menganggap beliau Tuhan? Tidak, beliau nabi. Nabi tapi enggak, itu bukan. Iya, tapi maksud saya kenapa Anda mau tendang? Salah dia apa? Naik keledai dari Mekah ke Palestina. Naik keledai, saksinya siapa? Daripada Tuhanmu naik keledai juga ya. Ya, saya tahu aja, Pak. Iya. Tuhanmu juga naik keledai loh, tapi itu keledai curian. Nah, gimana tuh? Nabi mujizatnya enggak ada gimana? Iya enggak, masalahnya kenapa ketika dia datang kamu pingin tendang? Salah dia apa? Salah dia kayak gini, bang. Karena kalian itu udah memuji dia sebagai nabi. Ya kenapa anda kalau kami memuji, kenapa kamu yang repot? Sama, itu dosa, itu haram. Anak durhaka. Haram dia. Jadi kamu ingin memaksakan kami ini jadi apa jadinya? Kalau kami tidak memuliakan beliau sebagai nabi, jadi maunya kamu itu kami ini seperti apa? Seperti kamu? Bukan, seperti aku juga bukan, bang. Jadi kami ikut jadi Kristen juga gitu? Enggak juga. Bisa ateis kah? Kenapa enggak ngajak ke Kristen? Kenapa? Kenapa enggak ngajak? Bang, aku bilang Kristen itu enggak gampang kayak Islam. Sekali asyhadu alla ilaha illallah wa akbar. Udah.
Itu tawas bang. Ini sebabnya kamu bicara ngawur. Apa-apa yang susah di Kristen itu apa yang susah? Hah? Apa yang susah di Kristen? Aku bilang Kristen itu enggak gampang. Ya iya, enggak gampangnya itu apa? Syahadatnya asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung Islam. Enggak. Kalau di Kristen? Kristen, kalau mau masuk Kristen, terutama Katolik, bisa makan waktunya sampai setahun, bisa lebih. Oh, karena kulupnya disambung dulu, bukan? Enggak. Tapi Galatia 5 nomor 2. Jika engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi kalau ada orang Islam mau masuk Kristen, kulupnya harus dicari lagi. Untuk disambung. Muslim. Atau paling tidak disambung pakai paha ayam. Tapi saya tidak jamin 3 bulan kemudian tumbuh bulunya. Abang cuma enggak percaya. Abang Ada bulu ayam di situ. Aku ini Muslim. Aku ada buktinya. Gimana? Aku nikah semuanya di KUA itu Muslim. Kenapa? Milihnya agama lain. Kamu yang lucu. Kartu nikahmu Islam, tapi kau milih yang lain. Berarti ada yang sakit, ada yang gak beres sama otaknya. Gak beres di agama Islam itu memang gak beres. Ngeri. Terus kenapa kartu nikahnya milih Islam? Hah? Kenapa? Udah terlanjur, maksudnya aku menyesal. Kenapa bisa kartu nikahnya agama Islam? Islam. Kenapa bisa? Aku menyesal jadi Muslim. Oh, pernah jadi Muslim? Iya. Oh, orang tuanya? Murtad. Oh, murtad. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi murtad. Jadi murtad. Coba abjad hijaiyah. Alif. Alif. Aku sekarang yang masa lalu aku yang masa lalu. Coba alif habis alif apa? Aku mikir terus masa lalu mantan. Habis alif apa? Gak usah. Itu sekarang. Kok gak usah? Kan Anda baru menikah. Usia sekarang Anda kan usianya paling 30 tahun. Menikahnya kan paling 5 tahun yang lalu. Berarti kamu Islam sampai 25 tahun usianya. Masa alif saja kamu nggak tahu? Habis alif apa? 34. Oh, 34. Kamu menikah usia berapa? Hah? Usia berapa? Menikah di 2014. 2014 itu usia berapa itu? Hah? Usia 14 itu 2000 berapa itu? 30 tahun, 26 tahun kamu menikah. Enggak lah, 28, 29. Nah, 29 tahun kamu Islam. Kamu usia 28 tahun kamu masih beragama Islam. Berarti 28 tahun kamu di Islam. Waktu yang sangat lama. Nah, sekarang coba habis huruf alif apa? Sedikit pun aku nggak mau ingat lagi. Coba habis huruf alif apa? Aku nggak mau ingat lagi mantan itu, aku udah nggak mau. Itu huruf apa itu namanya? Huruf apa itu namanya? Pan dengar dulu. Yang penting aku keluar. Lu jangan ngomong babi ya, bukan babi lo ya. Jangan mengaku murtadin, Bung, nggak bagus. Yang penting, Bang, itu mencerminkan agamamu, agama suka tipu-tipu. Masa ngaku agama lama? Bang Handi tadi ngaku banyak mualaf yang bodong katanya. Ternyata dia murtadin bodong. Tadi memfitnah banyak mualaf bodong. Nah, dia sendiri murtad bodong. Padahal dia kafir dari lahir, Kristen dari lahir. Aduh, Pak. Ayo dong, jangan malu, tunjukkan kalau kamu murtadin beneran. Ayo tunjukkan dong kualitasmu. Ini anak buahnya Manu Bulu ini. Kalau ini sama umatnya ini, kalau pengen lihat nanti ada di antar. Bom, sini bom. Ini jemaatmu bom. Kau lihat ini. Ini kelasnya jemaatmu ini. Kenapa harus tipu-tipu, Bos? Emang kalau nggak tipu-tipu nggak laku Kristen gitu? Enggak, Kristen itu nah, usah. Coba tunjukkan kalau kamu bener-bener murtadin dong. Bong, Kristen nggak pernah butuh orang dari luar. Aduh, tepu-tepu lagi. Kalau Kristen tidak butuh orang dari luar, terus kenapa kamu masuk dari luar ke Kristen?
aku masuk, terus aku masuk di room ini karena Bang itu selalu tipu-tipu. Aku lihat. Coba kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah, ayo saya bimbing. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ayo baca Al-Fatihah. Malikin nas. Ayo baca Al-Fatihah. Ayat kursi juga mau ayat apapun aku. Kita baca Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kelemahan sama abang nanti Malikin nas. Ilahin nas. Ayo baca Al-Fatihah dulu dong. Ikuti saya. Doa makan itu Bang Juma. Biarpun aku itu dibilang kafir apa segala macam. Waduh, itu malah asa. Dosa aku. Kenapa ya harus tipu-tipu ya mereka ya? Kurasa kalau nggak tipu nggak laku agamanya Ki Juma. Makanya tipu-tipu, saya murtadin. Alah padahal kadal hampir dari lahir. Kadrun. Kadal ngaku murtadin ya ampun. Kembali lagi ke topik bro King, dengerin gue dulu. Menurut kamu Yesus itu mati mengenaskan atau mati baik-baik? Baik-baik secara terhormat. 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 Jadi kalau waktu di lambungnya ditusuk itu terhormat. Waktu lambungnya ditusuk terhormat. Sakit dong. Sakit terhormat. Sana dulu Bang Adi, bongkar itu murtadinnya itu bener ndak nih? Bongkar tipuannya. Nipu-nipu doang dia ini. Lu jangan nipu-nipu ya bro. Gak bagus Bang, itu ya. aku itu gak pernah nipu-nipu. Aku itu di room yang sebelah. Aku di room Katolik. Terus ada yang naik di sana. Ayo naik di Bang Juma, naik di Bang Juma. Gini aja, saya tes. Waktu kamu memeluk Islam itu sholat subuh berapa rakaat? Hah? Sholat subuh berapa rakaat? Setiap hari sholatnya 5 rakaat. Tepu terus. Sholat subuh 5. Anak durhaka lu. Sholat subuh 5 rakaat. Bang, antara aku kalau kirim aku kirim foto sama itu kamu blur ya. Iya. Nanti sholat subuh 5 rakaat di mana? Di masjid atau di gereja? Kan masjid lah, masa gereja. Kalau di masjid kamu menghadap kemana kalau sholat? Kiblat. Kiblat itu mengarah kemana? Mekah lah, masa ke gajah? Enggak lah. Iya, ke timur atau ke selatan? Selamat Bingung malam. aku. Bingung. Kiblat enggak tahu. Ini mah ngaku-ngaku doang murtadin kayak gini mah nggak ada Jangan buktinya gitu dari lah. tadi. Jangan gitu, Abakas aja nggak bisa. Kamu mempraktikkan ajaran Paulus itu namanya. Selamat malam semuanya. Ya. Entar dulu ya. King, lu diam dulu sini ya King. Jangan kemana-mana King. Oke. Lu udah stand dulu. Ada Jen. Sholat subuh 5 rakaat. Aduh, gimana? Iya Jen, selamat malam Jen. Iya malam semuanya. Gedein dulu suaranya dong. Malam semuanya. Udah Iya, Mak. kedengaran enggak? Ya kedengaran. Ini Kristen? Iya Kristen. Iya. Ada yang tidak ingin ditanyakan? Enggak, ini si King ini maksudnya gini loh, kalau memang dia seorang apa tadi murtadin, ya kamu jujur aja gitu loh, ndak boleh bohong-bohong. Mantap. Kalau kamu memang dari Islam ke Kristen ya bilang aja, terus kalau kamu misalkan ditanya tes kejujuran gitu ya kamu jujur aja, itu kan lebih apa ya, lebih asik gitu. Daripada kamu kayak apa ya, kayak bingung-bingung gitu di atas, kan nanti kamu dipikir seperti tadi kan dituduh apa tuh bohong gitu. Penipu. Ya udah kalau memang kamu buktikan bahwa kamu adalah murtadin. Coba. Iya benar. Apa yang Aku bisa suka membuat kalau kami kamu percaya? lebih jujur. Jawab Kita kan aja. nggak bisa percaya hanya sebatas pengakuan, harus ada bukti dong. Masa orang katanya Islam 28 tahun, ditanya sholat subuh 5 rakaat, lah terus yang percaya siapa? Misalnya kamu ngaku ahli komputer, ditanya mos tahu nggak mos? Nggak tahu apa itu mos? Kan siapa yang percaya kayak begitu?
Tahu dia mas, tadi buat ganjel mobil Maksudnya katanya. gini loh, kalau Bang King emang Kristen ya udah bilang aja Kristen gitu. Nah, itu lebih bagus kita hormati. Iya, iya Daripada benar. tipu-tipu. Iya, makanya kalau tanya kayak gitu, nanti aku jawabnya yang benar nih. Aku dari Kristen masuk Islam. Aku pengennya yang baik. Habis So, masuk kamu Islam, sekarang udah dari Kristen mau udah- ke Islam lagi gitu. jadi mualaf. Ternyata aku Nah, belajar di Nah, situ dia dari semua Kristen terus menjadi Muslim, baru kembali menjadi Kristen lagi. Sekarang pertanyaan, Kristen lagi. berapa tahun kau menjadi Muslim? Ya makanya pas aku nikah itu udah Berapa tahun? Berapa tahun baru murtad lagi? Berapa tahun? 2014. Sampai 2014 masuk Islam. Bukan. Terus Murtadnya 2016. 2016 murtad. Sholat subuh udah lupa. Kamu nih yang bener aja dong. Apa ketika muslim kamu nggak pernah sholat? Tadi 2014 nikah. Ya. 2016 kamu murtad. masuk Islam. Terus Murtad. akte nikah kamu Islam. Masa sholat Itu subuh gimana nggak sih? ngerti? Akte nikah aku Ini Islam apa-apaan semuanya. ini? Kahwa. Enggak, nggak boleh dia kayak gitu, Ki. dia Nggak boleh pindah gitu. dia pindah ke Islam untuk menikah saja. Setelah punya istri dimurtadkan sama anaknya juga Bukan menjadi Kristen. alasannya habis Baru nikah pindah murtad kembali. enggak. Aku tuh belajar. Kan ada yang bilang, istri juga bilang, oh Islam itu damai, Islam itu cinta kasih, kayak gini, kayak gini. Aku juga percaya nih, masuk. Habis masuk, ceramahnya itu beda dari apa pikiran aku yang dari sebelumnya, yang katanya damai-damai itu enggak ada pikirannya. Memang setelah masuk Islam kamu nggak damai? Nggak damai. Kenapa bisa? Kamu dikejar sama mertua? Bukan. Lalu apa yang membuat kamu tidak damai? Mertua itu Gimana mau damai? Sholat subuhnya aja 5 rakaat. Nah, gini dia nih, saya udah paham nih. Jadi setelah dia memeluk Islam, dia nggak damai karena tidak boleh lagi mabuk, tidak boleh makan babi lagi, jadi nggak damai dia. Gitu. Oh, Betul gitu. ya? Itu kalau alasannya emang benar sih. Nah itu kan. Tuh, alasannya itu kalian nggak tahu sih. Kamu kok parah sih, King? Udah. Jadi kalau dia nggak mabok, minum cap tikus, makan babi gitu ya, guguk rica-rica, ya itu nggak damai dia. Nggak damai. Nggak damai. Oh gitu. Bentar dulu, teman-teman di bawah nggak usah ini. Bentar dulu. Ya silakan Pak. Bentar, teman-teman di bawah gift-nya nggak usah kasih ke aku ya, kasih teman-teman yang lain aja di atas ya. Terima kasih banyak, bukan nolak. Bang, Makasih banyak aku ya. juga nggak usah kasih gift. Aku di sini udah dapat giftnya banyak sekali. Iya, aku nggak usah ya, nggak usah di gift Ya ya. udah, Thank you. Jadi Waktu masuk Islam pertama kali yang kamu pelajari apa, Kin? Bang? Yang kamu pelajari apa? Pertama, syahadat. Habis syahadat ngapain? Habis syahadat ngapain? Itu aja 2 tahun. Yang tadi itu asyhadu Allahu Akbar. Asyhadu akbar gimana? Asyhadu Allah ilaha illallah. Terus. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Adanya aja kacau itu parah ini, aduh. 2 tahun itu dipelajari. Emang kacau, kita itu kan bukan dari Islam. Ya udah King. Jadi gini. Gini King, jadi kamu ini setelah memeluk Islam kamu nggak damai. Kenapa? Karena kamu nggak boleh lagi makan babi, nggak boleh lagi mabuk, gitu ya. Jadi itu membuat kamu tidak damai, betul? Enggak juga, itu alasannya juga termasuk alasannya. Termasuk alasan. Aduh parah ini Ya itu parah. dia. Karena kalau di Kristen itu enak, bebas, nggak Dengar perlu. dulu Bang Juma dengar dulu. Aku itu manusia nggak pernah munafik. Ya. Apa yang salah aku bilang salah, apa yang benar aku bilang benar. Mantap. Aku nggak pernah berbohong. Tapi siapa yang ngajari kamu sholat subuh 5 rakaat? Bang dengar dulu. Aku berbohong. Jawab dulu ini, siapa yang ngajari kamu sholat subuh 5 rakaat? Iya makanya abang dengar dulu. Kalau abang ngomong aku diam. Ya siapa yang ngajari kamu sholat subuh 5 rakaat? Dulu. Bro Kayak King. gini bang, aku berbohong sama abang
nanti aku mati itu dosanya bukan abang yang tanggung, aku yang tanggung sendiri. Buat apa aku ini berbohong? Iya, yang ngajarin 5 rakaat. Aku tuh nggak pernah munafik. Dibilang nggak bisa minum, ya. Iya. Kita harus minum. Tapi lucu. Jadi saya ibaratkan gini loh, babi itu ditaruh di tengah taman, itu dia tidak terkesan dengan indahnya taman. Karena sifatnya babi itu cari comberan di sekitar taman. Walaupun ditaruh di tengah taman, bunga berwarna-warni, dia tidak terkesan. Dia cari comberan di sekitar taman. Nah, itulah tempatnya dia memang di situ. Ketika kamu masuk Islam, di Islam penuh dengan aturan, jangan makan babi, jangan mabuk, jangan berzina. Kamu nggak tahan. Ya, kamu nggak terkesan akan itu. Akan keindahan-keindahan itu nggak terkesan. Karena letakmu di comberan. Nah, sukanya di comberan saja. Memang begitu kamu itu. Ya? Bang Juma, aku tanya. Dosa kalau minum arak, minum arak itu dosanya lebih tinggi daripada makan babi, apa makan babi dosanya lebih tinggi daripada minum arak? Ya, sama aja. Semuanya sama aja. Sama, iya. Oke. Nanti aku tunjukin teman-teman aku muslim yang di sini minum arak. Urusannya dia. Itu udah segolongan dengan kamu itu, segolongan dengan kamu itu udah itu. Bukan muslim dia, segolongan dengan kamu. Bukan muslim ya? Oke. Muslim, tapi dia Muslim tapi melanggar perintah Tuhan. Iya. Melanggar perintah Tuhan. Bukan melanggar itu. Berdosa itu, dosa. Dosa. Kalau itu aku bisa pahami. Karena dalilnya jelas tidaklah muslim ketika ia berbuat maksiat sampai ia beriman kembali. Nggak bisa terima, Bang. Terus sekarang gini, King. Yang ngajarin kamu sholat subuh 5 rakaat siapa? Coba dijawab dulu. Aku itu kalau masuk itu aku lihat dulu gerak-geriknya kayak gimana, ceramahnya kayak gimana. Kalau udah benar bikin aku adem, baru aku belajarnya. Ini ditanya kok nggak jawab sih? Kayaknya mabok ini anak ini. Saya tanya, kamu sholat subuh 5 rakaat itu yang ngajarin siapa? Aku juga nggak tahu orangnya. Ustaz apa? Orang biasa, masyarakat biasa. Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Mabuk juga ini orang. Astagfirullah. Tapi Bang, aku udah pernah kasih kasih bukti-buktinya sama yang lain. Mereka itu bilang aku nggak muslim. Aku bilang aku muslim. Kalau nggak percaya lihat. Ini surat nikah sah pemerintah agama. Ada. Iya, nggak apa-apa. Bukan nipu-nipu. Siapa yang bilang kamu nipu? Kalau nipu-nipu masuk penjara loh, Bang. Masuk. Sekarang kamu ini udah menjadi Kristen lagi. Kristen lagi, Bang. Ya. Lah gimana kamu nggak nipu, baca syahadat aja nggak bener, ngaku muslim, padahal muslim itu syaratnya pertama baca syahadat, ya kan, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu syahadatmu aja salah. Terus yang percaya siapa kalau kamu muslim, pernah muslim? Ya kalau salah ya dimaklumin lah. Orang bagaimana mungkin seorang muslim, berapa tahun kamu jadi muslim? Ya, berapa tahun? 2014, 2016. 2 tahun. Itu 3 tahun lah. Yang membimbing kamu syahadat siapa waktu itu? Enggak usah lah, ntar ini privasi. Nanti ini masalahnya. Kenapa privasi? Enggak perlu privasi, itu enggak masalah itu. Bom kali, disebutkan bom. enggak melanggar etika itu. Bukan si bom. Bukan. Pendeta Manurung. Yang bimbing pendeta Manurung, bukan? Manurung juga enggak, Kainama juga enggak. Enggak, semuanya enggak. Kalau di negara lain kita kasih tunjuk bukti apa aja masih bebas, gitu tuh masih aman. Kalau di Indonesia itu beda ceritanya. Kamu di luar negeri ya, King? King, kamu di luar negeri? Aku di luar negeri sekarang, Bang. Ya. Di Korea? Korea. Ya. Tapi kamu masih mencintai Indonesia kan? Masih lah. Ya. Kalau Indonesia itu mayoritas agama apa ya? Mayoritasnya Muslim, makanya aku itu takut. Oke. Kita jadi kalau dengarkan dulu, ganti dikit-dikit. Kalau Indonesia mayoritas Islam itu Indonesia kacau nggak? Dibilang kacau ada, nggak bilang nggak terlalu kacau ya ada lah.
Menurut kamu kembali ke Indonesia nyaman atau tidak? Kalau buat aku sendiri nyaman, tapi kalau di Indonesia secara nyata itu toleransinya itu nggak ada bang. Aku bisa jamin. Saya nanya kamu sendiri aja, wakili orang. Kamu kalau kembali ke Indonesia menurut kamu nyaman atau tidak? Mau nyaman gak nyaman ya mau tidak mau harus. Kalau selesai harus pulang bang. Iya nyaman atau tidak? Kita tanggung sendiri. Oke, kamu di kabupaten mana kalau pulang? Janganlah bang, itu privasi bang. Oh privasi. Privasi. Tapi nyaman ya kalau pulang ya? Iya nyaman. Jamin. Nyaman ya. Aku bang. Konsekuensi. Kalau maksud saya kalau gini, King, kalau misalnya mayoritas Islam di Indonesia nggak nyaman, kamu nggak usah pulang, situ aja. Nggak bisa. Di sini nggak ada undang-undang buat kita itu menetap di sini nggak bisa. Kalau kayak di Suriah, Lebanon, Pakistan, tapi masih mau kembali ke Indonesia kan? Palestina, kita nggak usah pulang juga masih bisa karena kita bisa ajukan visa. Jadi Waktu kamu masuk Islam itu pernah sholat Jumat enggak? Pernah, tapi aku ya ikut yang di depan. Aku barisnya berapa belakang. rakaat itu bang? Berapa rakaat itu sholat Jumat itu? 8. Enggak lah. Berapa? 2 rakaat. Apa ya? Nah, ini benar. Sholat subuh doang dia tambahin 3. Bang, 2 rakaat. Tapi aku juga nggak tahu. Aku itu cuma lihat dari depan. Karena aku kan orang baru, harus ikut yang depan. Ya kita baris lurus kayak gini ya. Aku lihat yang di depan aja lah. Mereka juga nggak pernah lihat aku nih salah apa enggak. Karena mereka juga sholatnya itu tutup mata, nggak pernah nengok kiri kanan. Ya udah, aku ikutin jalurnya. Jadi sampai saat ini masih makan babi ya? Masih bang. Aku sekarang dia murtad lagi karena nggak tahan meninggalkan daging babi kok gimana? Bang, habis. Tapi Yesus mengajarkan nggak boleh makan babi bro. Gimana tuh? Bang, sebelum dengerin gua dulu. Iya, antar aku jawab. Sebelum aku masuk Muslim udah nggak makan, tapi aku udah balik aku makan. Iya, itu membuat kamu nggak betah di Muslim karena kamu kasih makan babi kan? Enggak sama juga. mabok gitu. Enggak juga lah. Terus kenapa lo kembali lagi? Aku kembali nih kayak gini bang. Di sana itu berantemnya. Ini bilang ini nggak bisa di sini. Aku masuk di sana aja mereka itu Muhammadiyah sama NU. Aku dulu NU. Mereka berantem, nggak sepadang. Mereka berselisih. Apa sih? Nggak tahu. Aku bingung jadinya. Selisihnya apa? Kok mau makin ngantur? Nggak ada berantem. Enggak, bang. Mereka saya NU, saya jamaah tablik. Mereka Ya, nggak sepaham. Ustadz Alif NU, nggak ada kami berantem. Akur, nggak ada masalah. Aku di sana sama mertuaku di sana itu Muhammadiyah. Di sana mana? Di Korea? Di sana mana? Nggak ada. Di Jawa. Oh, di Jawa mana? Saya orang Jawa loh. Janganlah, ntar Loh. privasi. Bohong lagi nih. Bohong lagi nih. Iya makanya Bang, ini saya kasih tahu ya. Kalau di Islam, dikit bang, bentar bang. Kalau di Islam yang terjadi perbedaan itu hanya masalah-masalah yang nggak penting. Ya, masalah-masalah yang remeh-temeh, bukan masalah akidah. Beda di Kristen. Kalau di Kristen yang masih terjadi perbedaan itu masalah Tuhan. Aku di sana. Bentar dulu bang, diam dulu. Ya, kalau di Kristen yang jadi perbedaan masalah Tuhan. Sudah 2000 tahun Kristen ini masalah Tuhan nggak beres. Ada yang oneness, ada yang trinitas, ada yang triteos. Masalahnya kayak gimana nih bang? Coba jelasin. Kita sesama Kristen pernah berantem apa enggak? Waduh, kamu nggak tahu ya, bahkan mau saling bunuh di Komal di TikTok ini. Ada videonya di saya tuh. Gara-gara apa? Gara-gara beda pemahaman masalah Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus itu satu-satunya Tuhan. Ada yang paham Trinitas. Coba, kalau di Islam nggak ada kayak begitu. Ini satu lagi. Antara Kristen gereja yang satu dengan gereja yang lain nggak bisa akur. Bang, aku cuma Ya, ini. beda dengan bentar bang. Beda Islam.
Mau dia Muhammadiyah, mau dia NU, bisa sholat di masjidnya Muhammadiyah ataupun NU, nggak ada masalah. Coba kalau Kristen, HKBP nggak bisa masuk ke gerejanya orang Nias. Orang Nias nggak bisa masuk ke gerejanya orang Jawa. Kan begitu kalau Kristen. Katolik nggak bisa masuk gereja Protestan. Betul nggak? Dengar dulu Bang. Bener nggak yang saya katakan? Iya makanya dengar dulu. Benar. Iya kan? Dulu. Kayak gini Bang. Kalau soal gereja, ibadah gereja, emang dari Katolik itu nggak bisa ibadah di Protestan. Protestan emang nggak bisa, itu nggak bisa. Tapi kalau Tuhan nggak bisa diperdebatkan, udah satu, Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Kamu ini, kamu di TikTok udah berapa lama? Bang Juma dengar dulu, kalau di TikTok itu aku malas. Kalau coba kamu masuk ke roomnya siapa? PS Band deh, masuk ke roomnya PS Band. Bang Juma. Di sana tiap hari ada debat masalah ketuhanan. Ya Kristen sama Kristen cakar-cakaran. Itu cari untung, cari koin, cari duit. Oh, cari koin. Bang, aku mau ngomongnya yang benar Bang. Kalau ketemu empat mata, coba panggil yang agama yang mana, Kristen, Protestan, Kristen yang mana, Ntar kita berdiri, empat mata nih tanya, Yesus Tuhan apa enggak? Dia Tuhan, tanya ini, Yesus Tuhan apa enggak? Semuanya ngomongnya satu, Tuhan. Gak ada yang beda. Sumpah. Aku tuh kalau ngomong di TikTok itu... Anda ngerti Kristen Unitarian enggak? Bikinnya narasi Bang. Anda Kristen Unitarian enggak? Tahu Kristen Unitarian enggak? Itu nggak usah, pokoknya kita Kristen itu. Ini Kristen juga ini. Anda ngerti Kristen Saksi Yehova enggak? Yehova itu palsu. Aku paling tahu yang ini Kristen Protestan. Enggak, Anda tahu Kristen Saksi Yehova enggak? Ortodoks, Antioquia, Evangelik itu ada. Kristen Antioquia. Yehova baru lahir ini. Ini palsu. Ini nggak pernah mengakui dalam agama apapun. Yehova. Di Korea juga banyak Bang. Aku itu tahu semua. Makanya Bang, kalau ngomong dari TikTok, bilangnya aku itu banyak bohong. Kalau seandainya Abang kalau datang di Korea, Anda ngerti Wanes enggak? Anda ngerti Wanes enggak? Anak semua yang Kristen, Katolik, Kristen, Protestan, Kristen apa, antar mereka berdiri semua tanya mereka ini satu persatu. Kita nggak saling kenal, bukan satu distrik, satu kabupaten, apa sih kalau tanya, Yesus Tuhan apa enggak? Mereka jawabnya sama, Tuhan. Sumpah. Iya, tapi ada perbedaannya gini loh. Ya, aku kasih tahu. Kalau Protestan, dengar dulu. Kalau Trinitas, Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh, Roh bukan Bapak. Itu Protestan. Kalau Wanes, Bapak adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus adalah Bapak. Kamu yang mana ini? Kamu yang mana? Yesus apakah Yesus Bapak itu sendiri? Kami mengakui adanya. Saya tanya, apakah Yesus Bapak itu sendiri? Atas nama Bapa dan Putra. Saya tanya, apakah Yesus itu Bapak itu sendiri? Bapak itu sendiri. Bapak sendiri. Apakah Yesus itu Roh Kudus? Roh Kudus. Kamu bidat menurut Trinitas. Menurut Katolik kamu bidat. Itu menurut pendapat Anda. Tidak mungkin. Bukan. Kayak gini nih Bang, dengar bukan menurut pendapat saya, menurut orang Katolik, menurut orang Protestan, orang Trinitas. Kamu bidat. Bang dengar dulu. Sekarang kita ngomong ini kan Bang pura-pura sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen, Bang yang tahu Kristen. Aku sebagai orang Islam, aku nggak tahu apa-apa. Coba aku ngomong, aku yang pura-pura jadi orang Islam, Abang terima apa enggak? Kayak aku bilang kayak gini nih. Yang ngomong saya orang Kristen siapa? Dengar saya dulu. Bukan orang Kristen. Abang pura-pura, pokoknya Abang pura-pura tahu soal Kristen itu kayak gimana Abang tahu. Ya tahulah saya ini, ya belajar Kristen itu dari tahun 2009. Jadi tahu banget. Bang Zuma aku ngomong, aku sekarang sebagai udah, nggak ada ilmunya ini. Silakan layani yang lain sana. Nggak ngerti apa-apa dia. Aku mau makan. Udah, itu. Makanlah Kores. Jangan pura-pura jadi kayak orang Kristen, jangan Bang.
Kamu nggak tahu. Lo gimana orang Kristen kita yang kasih makan? Bang, kalau pengen tahu, belajar dulu. Tahun kemarin Kamu- ada orang Kristen dia nggak bisa makan di Bali. Terus kita kasih di 1.500.000. Bang, soal kasih kayak apa ya, kasih duit itu bang, jangan di sana, di sini aja. Nanti kalau kamu di depan aku kasih kamu tuh nggak ada hitungnya bang. Mana coba lihat rekeningnya, open cam. Mana open cam, coba lihat rekeningnya. Aku pakainya HP 1, aku nggak bisa buka rekening. HP masih 1 ngomongin rekening. Jadi ini jadi orang Kristennya di mana? Jadi orang Kristen di mana ini? Kupang. Oh, Kupang. Anak timur bang, senggol dong. Senggol bang. Anak timur itu toleransinya nomor 1. Kita anak timur, yang penting jangan kamu menghina aja nanti. Toleransi nomor. Tapi kenapa kamu tadi ngelarang-larang Bang Juma Muslim? Loh, hilang. Baru ngambil Gojek. Alhamdulillah. Ya Lanjut, udah, Mbak Jen. teman-teman maaf. Thank you ya. Tadi itu aku cuma naik sih tanya si itu King tadi kan aku juga nyimak di bawah bingung. Dia katanya Islam tapi ditanyain tentang Islam dia nggak tahu apa-apa, nol. Terus dia ngakunya Kristen jadi bingung gitu. Cuman itu sih yang aku mau tanyain dia untuk ngasih tahu dia kalau jujur gitu loh. Kalau Kristen Kristen aja gitu, nggak usah bilang aku Islam tapi ditanyain Islam dia nggak tahu apa-apa gitu kan. Kalau Jen orang apa? Kristen atau Konghucu? Aku Kristen. Oh. Kapan nih masuk Islam ya? Kristen aja lah selamanya. Oh gitu. Ya udahlah. Tapi tahu kan Yesus itu orang Islam? Ya suka-sukamu lah Bang Kores. Lo kok tahu saya? Ya kan kamu yang mengatakan bukan aku. Akulah dia. Ya udah ya, aku pamit ya. Thank you host sudah dinaikin. Dialog dulu. Mau dialog apa? Aku bukan seorang apologet Sama aku juga bukan seorang kapiten. Mungkin yang ada di bawah tuh yang ini yang lebih bisa inilah. Kita nggak perlu yang bisa, kita perlunya yang jawab-jawab. Jen mau nanya apa tentang Islam Jen? Gua Pur, silahkan nanya. Lain kali lah, aku mau tidur udah ngantuk aku. Oh ya udahlah. Oke, bye-bye semuanya. Thank you yang udah ngasih gift. Aku tadi bilang nggak usah dikasih gift loh. Kasih teman-teman apologet di atas aja. Siap, dioper lagi aja ntar giftnya. Oke, nanti aku kasih kamu ya Kores. Oke, Baraciel. Sekalian nomor rekeningmu ya. Wah jangan, nanti jadi mahar lagi. Gue udah ada istri. Nggak apa-apa lah. Weh ngarang. Emang aku mau jadi istri kamu? Enggak lah. Oh itu bagus lah. Ya udah. Papayo. Semuanya, thank you. Iyo. Papayo, Konghucu, udah. Kristen. Aduh salah dua-duanya. Oke. Mau nanya apa ke gua? Bisa nggak di gereja ketika beribadah tidak menghadap pendeta? Di gereja beribadah tidak menghadap pendeta. Iya. Bisa lah. Gimana caranya? Ada di kitab Daniel kan, Daniel disuruh ke tempat yang sepi, masuk ke dalam kamarnya untuk ibadah. Oke, jadi pendetanya nggak di depan ya, ditaruh di dalam kamar. Bagus, bagus. Bukanlah. Gimana dong? Kok lurus-lurus aja?
Jadi gimana caranya ketika beribadah di dalam gereja tapi tidak menghadap pendeta? Gimana caranya? Kita punya telinga, punya hikmat untuk mendengar. Kita kan Iya. juga baca di Alkitab kita aja. Iya, dengar boleh gitu, tapi jangan menghadap pendeta, bisa nggak? Jangan menghadap pendeta. Iya. Bisa lah. Ah, gimana caranya? Fokus lah, baca sambil dia khotbah. Oke, wajahnya kemana? Ke kita dong. Wajahnya ke depan. Ke jemaat ya. Oh, jadi saling lihat kiri kanan ya ketika pendeta sedang khotbah. Bagus. Maksudnya kiri kanan gimana bang? Jangan buat opini lain bang. Jadi tahu kan posisi nonton konser. Nggak, iya. Gue kasih tahu. Ah, posisi itu. nonton konsernya. Nonton konser. Nah, itu. Lu nonton apa ya kalau acara Muslim ya? Ceramah. Ceramah lah. Ceramah kan bukan ibadah apa namanya itu? Bukan Tetapi ibadah kan inti. Iya, tapi kan membutuhkan satu orang yang berbicara untuk didengarkan. Nah, kalau dalam Kristen kan ketika pendeta berkhotbah itu bagian dari ibadah. Ibadah di Kristen luas bang. Nah itu. Bisa nggak ketika sedang puji-pujian Tuhan kita tidak menghadap pendeta? Bisa nggak? Sebentar. Sebentar. Ibadah di Kristen itu luas bang. Kenapa luas? Jadi ini apa? Satu orang kursi 03, baru satu orang lagi, baru kursi 03 lagi. Ya nggak apa-apa. Oke, lagi COVID kayaknya ya. Nggak ada yang datang kali. Kan intinya Ya udah. Ibadah itu, Jadi gimana? Ibadah itu gini. Ibadah di gereja itu seremonialnya aja. Bahwa kita sama-sama seremonialnya. Mirip lah seremonial Jumat. Apa sholat Jumat mirip lah. Enggak, kalau sholat Jumat wajib di kita, bukan seremonial. Tapi kan seremonial juga bisa dibilang. Kenapa harus hari Jumat? Nggak bisa. Oh, kalau nggak Ya seremonial. karena perintahnya hari Jumat. Iya, kita juga kan mau ibadahnya sama. Oh jadi ada perintahnya hari Minggu dalam Tidak gereja ya? lah. Dan perintahnya nggak itu ada. hanya beribadah. Oh bagus nih. Nah bisa nggak bisa nggak kalau nggak ada perintahnya beribadah di dalam kolam renang? Bisa nggak? Kan gue bilang tadi beribadah bisa di mana saja bang. Anda doa makan. Brunda. Oh doa makan ya. Mau digiring kemana sih sebenarnya? Ya jadi gini maksudnya kawanku ini gua kasih tahu ya kan kawan-kawan Kristen ini ketika Muslim sedang sholat menghadap kiblat kita dibilang menyembah Ka'bah. Nah ketika gua counter balik kawan-kawan Kristen ketika ibadah menghadap pendeta mereka nggak bisa berkelit gitu. Jadi jangan artikan menghadap bisa menjadi kepada. Gitu sih kawanku. Apa artinya berkelit bang? Gini sekarang kalau di Muslim ibadah ya sudah perintahnya menghadap ke Ka'bah. Sekarang kalau gua samakan persepsi, lu mau dengar orang yang ceramah dari Ka'bah, karena memang tujuannya ke sana kan, ke Ka'bah. Iya terus? Lu mau dengar khotbah yang dari sana, apa ibadah masing-masing di masjid lo. Jadi gunanya Apa menghadap hubungannya? Ka'bah. Itulah. Apa hubungannya ceramah sama ini? Oh ya udah gini aja. Berarti ibadahnya orang Kristen di gereja setara dengan ceramah dalam Islam. Ya. Bukan Oke, jangan siap. dipindah Oh lagi. bukan. Tadi kan lu bilang. Kepleset mulu nih. Enggak. Oke. Bingung digiring ke sana sini. Ya makanya jangan jadi domba, jadilah Muslim. Apa untungnya di Muslim?
Wah enak bre, di muslim lu diajarkan berjamaah, di muslim lu menyembah Tuhan yang benar yang tidak mempunyai kelamin, di muslim lu tidak perlu menjadi anak Tuhan karena tidak pernah diperintahkan lu menjadi hamba, di muslim ketika lu di surga lu berkumpul dengan keluarga lu, bukan lu mengawini Tuhan di dalamnya. Di muslim banyak sekali manfaatnya bre, di muslim hukum syariat menjaga lu dari perbuatan jahat, dan ketika ada orang berbuat jahat lu akan mendapatkan hak-hak lu sebagai korban, tidak seperti di hukum kasih. Di muslim lu mengasihi sesama, bukan mengasihi musuhmu. Banyak. Salah lu nanya apa enaknya di dalam muslim. Kaum bendera ditolak. Apa tuh? Mengasihi sesama tapi kaum bendera ditolak. Lo itu bukan sesama dong kalau kaum bendera, namanya aja udah bendera. Kaum bendera ya, kaum bendera. Namanya aja udah bendera atau itu dia. Rainbow, kan? Kalau di Kristen diterima ya. Iya, di Kristen diterima. Bentar, selesaikan dulu. Langsung nyosor aja. Iya, di kita ditolak itu. Di kita ditolak itu. Tapi mencintai sesama. Enggak lah, ditolak lah. Lu jangan dekat-dekat Islam lu kalau lu belok. Tadi dibilang gimana sih mencintai sesama. Lah kalau belok, sekarang gini, ada gua datang, terus ini ada kaum alfabet. Gua sama kaum alfabet sama nggak? Enggak, kaum sesama. Ya jangan dicintai. Iya. Jangan dicintai kalau kita cintai yang sama-sama aja. Kalau di lu kan kasihilah musuhmu. Nanti kalau gua tanya gimana cara mengasihi iblis, bingung lu. Enggak lah. Emang iblis butuh gimana kasih? cara mengasihi? Loh, karena iblis musuh. Enggak juga, enggak masuk dalam konteks itu. Loh, gimana? Iblis bukan musuh ya, sahabat ya? Iblis itu bukan musuh kita. Sahabat kita? Bukanlah. Dia hanya tugasnya aja. Cuma dua. Hidup tuh cuma dua, bre. Kalau nggak sahabat, musuh. Lu mau apa? Pacar, orang tua, apa lagi? Enggak sih, maksudnya. Ini Gurunda, mau masuk nggak Gurunda? Papayo enak nih. Apa? Masuklah semua. Lanjut. Oh, masuk. Atau ini Bang Handi, Ustaz Arif. Soal lu mau ditungguin, gua memang mau kemana? Tadi sempat mendengarkan bahwa Yesus itu Kristen. Islam, Muslim ya. Jadi pencipta lu itu dari awalnya Muslim ya. Allah yang menciptakan Islam. Allah menciptakan Islam. Iya. Dia menciptakan Islam dianut Yesus dan kita. Ada tulisannya enggak tentang Yesus menganut Islam? Jangan cuman karena satu pandangan Yesus itu percaya akan Allah yang Esa. Enggak, Yesus oke. Gue satu aja. Yesus ketika di Taman Getsemani dia sujud mukanya menyentuh tanah. Oh, Islam banget itu. Oh. Ada fotonya? Ada tulisannya. Jadi bisa diartikan sampai sujud ya. lah. Iya. Penyembatan. Kecuali Papayo bisa buktikan Yesus itu ketika berdoa dia berloncat-loncat kegirangan seperti Kristen di gereja. Baru gua kalah. Bukankah biasanya itu karena tradisi Yahudi yang selalu menyembah Tuhan, dalam artian menyembah Tuhan. Menyembah dalam arti bukan berarti cuma membungkuk saja. Iya, dalam Islam itu Yahudi disebut ahli kitab, dan zamannya Yesus masih ada ahli kitab yang benar-benar menyembah Allah, dan mereka pun disebut Muslim. Terus Yahudi berarti Muslim juga? Iya, selama mereka mengakui Allah adalah Tuhan dan juga Nabi Muhammad adalah Rasul, mereka Muslim. Lah itu klaim dari lu, gimana sih? Kalau zaman Yesus ya terakhir ya mengakui Yesus sebagai Nabi, ya dia Muslim.
Dari mana? Taurat kah? Ya kita lihat aja misalnya Yesus ketika mengajarkan, "Woi, saya adalah nabi hanya untuk Bani Israel dan percayalah Tuhan itu No. hanya satu." Ya udah, Statement yang paling terkenal yang percaya Yesus itu Islam. Statement yang paling terkenal itu dari Yesus bahwa dia bukan hanya untuk Israel itu saat dia akan naik ke surga. Saat dia akan naik ke surga, Jadikanlah pergilah semua ke bangsa segala- muridku. jadikanlah semua bangsa muridku. Iya itu Itu bangsa-bangsa mengatakan Israel. Karena kan bangsa Israel waktu itu mencar-mencar. gini, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Terus ada lanjutannya Iya. bahwa sampai kalau nggak salah sampai ke ujung dunia. Hah? Iya. Amanat agung itu tunggu. Ujung dunia itu nggak ada kayaknya. Lu harus bikin kitab baru versi lu sendiri. Kita lihat ya. Kalau nggak salah. Gue lagi males bawa data kawanku. Lu hoki lu. Tunggu ya. Kita Matius 28 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nggak ada ujung dunia. Itu dalam pemahaman kita itu segala bangsa itu bukan cuma 12 keturunan dari Yakub saja. Kalau kayak gitu nanti bertentangan sama Matius 15:24. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi kalau kita baca korelasikan, semuanya, Bang. Maaf. Apa tuh? Yang itu baca semua lah. Matius 15:24. Ya, baca semua lah. Jangan sepenggal. Loh, memang masih ada penggalan yang lain? Bacalah dari awal sampai habis. Ya kita baca dari awal sampai habis ya. Kok Matius 25 sih 15 Matius 25 gue buka. Ini kan soal Yesus tuh gua pegang data juga. Oh iya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Kanaan itu bangsa atau jenis teh? Kenapa Bang? Kanaan itu bangsa atau jenis teh? Kalau lu mau bikin teh nggak apa-apa juga sih Bang. Jam begini. Enggak, buat lu Kanaan itu bangsa atau jenis teh? Kanaan itu adalah sebuah wilayah tanah perjanjian. Bangsa bukan dia? Dia ada pemerintahannya mungkin ada di dalam. Ya udah, Kanaan bangsa ya. Oke, kita baca. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena aku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, ini Matius 15 nomor 24. "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Gitu dibilang. Terus? Ya, jadi artinya untuk Matius 28 nomor 19 itu ketika jadikanlah segala bangsa muridku, itu adalah bangsa Israel yang terpencar-pencar di berbagai wilayah. Karena abad pertama Yahudi itu udah ada yang ke Arab, udah ada yang ke Spanyol, udah ada yang ke Cina, gitu. Loh, bukan begitu, lu buktiin aja Israel masih nyatu di Yerusalem zaman Yesus. Iya, tapi kan itu asumsi Anda itu. Lu iya tapi asumsi. Cina, ada bangsa Cina, bangsa. Ini gua kasih bukti ya. Jew in China. Jew in China. Ini gua open cam. Ini lu baca nih. Nih, lu baca nih.
Kai Feng Chu, gitu. The Kai Feng Chu are members of a community of descendant of Chinese Chu in Kaifeng. Yahudi Kaifeng adalah anggota dari komunitas kecil keturunan Yahudi Cina, gitu. Di Kaifeng, di provinsi Henan dari Cina. Nggak nurut lu gua kasih tahu. Gitu. Jadi Yesus tuh nyuruh jadikanlah sebuah bangsa muridku. Itu orang-orang Yahudi disuruh ke Cina tuh. Suruh ke Cina. Karena di Cina ada bangsa Yahudi yang nyasar dan belum tahu Yesus ada di situ. Gitu bre. Ya. Itu pemahamanmu ya bang. Loh iya ini data lo gue kasih tahu tuh. Kai Feng Chu. Yahudi Cina. Pemahaman kami Kristen. Jadi karena bodoh amat sama pemahaman lu. Ini begini, yang begini. Gua ngasih tahu kebenaran kok, malah ngeyel. Gua kasih tahu kebenaran kok malah ngegas. Ya udah kalau misalnya Yesus lah, kita anggaplah Yesus itu untuk segala bangsa lah ya, Yesus untuk segala bangsa. Sekarang bangsa mana yang mengikuti hukum kasih? Coba pengen tahu gua. Bangsa mana yang mengikuti hukum kasih? Iya. Gue hitung sampai 5 ya. 1, 2. Tambahin Dres, tambahin dulu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bangsa apa tuh? Nah. Bangsa mana yang melakukan hukum itu dalam konstitusinya? 1. Kalau bangsa 2. itu, kalau 3. sikap person. 4. Siapa saja yang mau menurut? 5. Nggak ada kan bangsa yang kayak begitu. Sekarang bangsa mana yang menggunakan hukum syariat Islam? Arab, Yaman, UAE, Afghanistan, Pakistani. Wah banyak bre. Itulah kenapa nggak cocok bre kalau lu bilang menjadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa dunia menggunakan hukum Yesus. Karena selain dari salah memahami, tidak ada satupun bangsa yang menerapkan itu dalam kenegaraannya. Ya, Brunei juga. Gitu ya. Indonesia ada. Indonesia ada KHI, kompilasi hukum Islam. Bahkan hukum waris dalam Islam pun digunakan oleh agama-agama lain untuk memudahkan. Matius 5:42. Cakep Gurunda, gas. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bisa nggak diterapkan ini? Hancur negara itu. Sebagai asas negara, bisa nggak? Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Boleh nggak saya minta apanya yang bagus diminta? Minta memang Bang Andi. Bang. Ya. Kalau soal ini saya bisa jawab. Iya silakan. Mengenai hikmat aja. Hikmat. Iya. Jika kalian nggak punya apa-apa terus orang mau minta, apa yang kau bisa kasih? Lukas 6:30. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kalau saya minta ginjalmu mau ndak? Ini nggak bisa diterapkan, nggak ada utang piutang ini. Minta ginjal, konteksnya minta materi apa minta apa? Ini bukan materi ini. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Apa saja yang menjadi punyamu, kalau diminta ya berikan sesuai dengan Lukas 6:30. Tapi kan Anda punya hikmat. Kalau diminta ginjalmu, mau nggak lu kasih? Lah, kenapa jadi saya? Ini bukan kitab saya. Ini makanya nggak bisa diterapkan ini. Nggak bisa diterapkan. Menurut Anda sih?
Loh, ya sekarang saya minta ginjal Anda. Terlalu jauh bang. Permintaan Perintah kok. Anda. Nah ini perintah ini. Ntar gue selesain dulu bacanya. Gak bisa bang, gak bisa. Gak bisa Pak, ajaran Kristen itu tidak dijadikan sebagai asas, gak bisa. Di sini saya baca. Ini gambaran Yesus berarti ya. Jadi yang digambarkan itu dirinya sendiri. Adalah yang paling sebenarnya yang menggambarkan yang harus kita ikuti adalah gambaran dirinya sendiri. Dia memberi apa saja yang diminta dari dia. Coba cari apa yang jadi suatu permintaan yang ditolak Yesus sampai penyalipannya pun. Maksudnya apa? Ini kan perintah di dalam kitab saudara. Ini judulnya di atas Yesus dan hukum Taurat kan. Perintahnya? Berarti Yesus sendiri kan yang bilang. Dan dia membuktikan dia bisa memberikan. Iya. Apa yang orang minta. Ya ini contoh enggak? Yesus memberikan contoh teladan tidak? Teladan Barang siapa di dalam Lukas 10:20, di dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Kan Yesus itu adalah suri teladan yang baik menurut teman Kristen. Yohanes berapa mas? Yohanes 12. Tadinya 11 ya. Ini gimana ya? Yohanes 14, sorry. Dari Kristen juga pernah membahas dan baku debat dengan yang haru. Lanjut. Sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang kulakukan. Yohanes 14:12. Tidak boleh bahas itu. Kristen tidak boleh bahas itu. Kita yang Kristen juga tidak perlu bahas argula yang dalam Islam. Ngomong apa bang? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan Bapa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa pertanyaannya bang? Pertanyaannya kan harus mengikuti Yesus kan? Barang siapa yang percaya padaku, dia harus melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mengatakan, apa yang kau minta, aku beri. Ini, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Enggak usah ini deh, enggak usah ginjal, terlalu berat. Saya minta jari-jari Anda. Boleh enggak? Selama itu berguna untuk Anda? Iya, saya minta. Anda kasih. Iya, saya tinggal kasih. Nah, bisa tidak itu diterapkan sebagai asas bernegara? Jangan ditabrakkan dong bang. Lah kan katanya ajaran Yesus itu hukum cambuk aja. Hukum cambuk aja. Bisa nggak diterapkan? Bisa, itu terjadi kok. Nah sekarang ini yang kitab saudara. Terjadi dan dipraktekkan. Dilarang kan? Mana ada dilarang, itu dipraktekkan. Nah, sama seperti gimana? Baca berita lagi lah bang. Gimana? Di Malaysia masih diberlakukan, di Arab Saudi juga malah diberlakukan hukum cambuk. Di Indonesia, kita jangan jauh-jauh di Indonesia. Di Indonesia tidak diberlakukan karena tidak dijadikan sebagai asas. Tapi kalau Indonesia mau menggunakan asas Islam bisa.
Tapi asas Kristen tidak bisa Ini kan digunakan. sudah otomatis membalas apa yang abang tanya tadi. Kenapa bisa? Ini kan berbicara mengenai asas. Kan anda tanya tadi. Ini berbicara mengenai asas Kristen dan asas Islam. Sekarang asas Islam itu diberlakukan di Aceh ada, diberlakukan. Nah, Terus? ini di Kristen ada nggak? Masih berlaku ya? Masih sampai sekarang. Oh, tidak dilarang. Enggak dilarang karena itu yang digunakan di sana asas Islam. Nah, sekarang ini loh. Saya minta jari Anda loh. Iya, saya kasih. Nah, ini bisa nggak berlaku? Kalau secara hukum negara tidak. Oke. Ingat ya, ini saksi 3.300. Ya. Di YouTube juga banyak. Saya minta jari Anda, telunjuk Anda yang sebelah kiri dan kanan. Kapan bisa Anda setor? Kapan saya? Yang penting Anda yang eksekusi. Loh, ini alasan mati. Anda yang kasih, masa saya harus merogoh dompet Anda kalau saya minta duit? Anda yang ngasih. Iya, saya kasih. Ya udah silakan. Kapan Anda bisa potong jari Anda? Gini bang, untuk sesuatu yang seperti itu yang bersifat. Tadi katanya mau dikasih, sekarang mau asumsi lagi. Gue kasih asumsi. Masakan gue potong jari gue sendiri tanpa lu ada, nanti sebentar datang lagi nggak ada jarinya, nggak dipotong. Ya saya minta loh, saya minta. Janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta. Saya minta jari Anda dua jari, dua-duanya telunjuk. Saya sudah masuk dengan asumsimu. Iya, saya minta. Saya meminta jari-jari Anda. Nah, silakan Anda potong, besok kirim ke saya. Potong apa? Jari-jari. Terus jika yang saya kirim bukan jari saya? Loh, saya minta jari Anda. Saya minta jari Anda loh. Maksudnya harus dieksekusi dong, Bang. Iya, makanya potong jari Anda, masukkan ke kresek. Buktikan bahwa ajaran Kristen itu bisa dipraktekkan. Pasti OD lagi. Gak terima barangnya, bukan ini jarinya, bukan ini. Anda kan tinggal videokan, membuktikan ke dunia bahwa ajaran Kristen itu bisa dipraktekkan. Dengan catatan Papayo membuktikan bahwa ajaran Kristen itu bukan hoaks, tetapi memang bisa dipraktekkan. Nah, praktekkanlah supaya jadi contoh yang lain. Nanti sama pendeta saya minta ususnya. Gini Bang, Anda kan minta. Iya, kan jangan menolak. Iya, saya tidak menolak. Anda kan minta. Iya, saya minta. Nah, oke. Kapan? Enggak, saya enggak perlu datang. Minta itu tidak perlu bertemu langsung. Saya minta jari-jari Anda kirim besok. Boleh enggak? Kegunaannya untuk Anda jari saya? Enggak perlu Anda tahu. Pokoknya saya minta berdasarkan dalil. Berarti kan ini cuma asumsi yang mengada-ngada. Cuma mencoba. Ini ingin membuktikan bahwa ini kitab Anda mengada-ngada atau memang betul bisa sesuai dengan kemaslahatan hidup manusia. Ya, kalau bisa buktikan. Dosa banyak alasan. Tinggal dieksekusi. Ya udah silakan. Coba buktikan. Buka kamera sekarang Anda eksekusi. Besok Anda kirim ke saya. Impactnya ke Anda? Enggak perlu. Saya mau membuktikan kitab Anda ini. Saya mau jadikan ini gantungan kunci. Kawan. Tadi di sini di kitab ini kan jika ada yang membutuhkan dan meminta. Tangan tuh. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, saya minta kepunyaan Anda, jari-jari Anda. Masih bagus ada kemarin teman Anda itu, saya minta biji zakarnya. Ngamuk dia. Berarti ini nggak bisa dipraktekkan. Baliklah ke topik. Saya mau kasih. Iya, silakan. Buka kamera, Anda potong. Dengan segala hormat.
Silakan. Anda yang eksekusi. Ya nggak bisa, ngapain? Bukan saya minta. Masa kan ada orang minta kepada saudara, orang itu yang harus merogoh di kantong Anda. Buktikan, ini dalil di kitab saudara, Anda buktikan sekarang. Itu makanya ada yang namanya hikmah. Apalagi hikmat itu, mau hikmat mau hukum mau saya minta Anda mempraktekkan dalil kitab saudara. Katanya Paulus, tidak ada orang yang bisa menjalankan hukum Taurat, makanya diganti dengan hukum Lukas, hukum Markus, hukum Matius, hukum Paulus. Nah sekarang coba buktikan hukum Lukas ini. Hukum Injil lah. Oh enggak, Injil itu punya Yesus. Ini hukum Lukas, kan Lukas yang menuliskan ini. Gimana? Anda mau doktrin saya bahwa Injil itu punya Yesus? Lah, Yesus mengajarkan Injil Allah. Markus 4, Markus 1 nomor 14 katanya. Yang menurunkan Injil siapa? Ya Tuhannya Yesus lah. Iya, yang menurunkan Injil. Tuhannya Yesus. Dalam bentuk? Dalam bentuk pengajaran. Wahyu. Firman, perkataan, ilham. Wahyu, perkataan, ilham. Iya, nggak usah kemana-mana dulu. Kesini dulu, nggak usah loncat kemana-mana. Iya. Ini aturan Lukas yang kita mau buktikan. Bisa Anda praktekkan. Jangan hanya beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, ini kita mau praktekkan dulu. Kalau Kristen bisa mempraktekkan ini, baru kita ikut di ajaran Kristen. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Lukas 9:60, biarlah orang yang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Theos kemana-mana. Ini perintah. Ada orang minta, Yesus, Tuhan Yesus, saya mau pulang dulu, kuburkan orang tua saya. Nggak usah. Biarkan aja orang mati menguburkan orang mati. Ini bisa dipraktekkan. Orang tua kandung meninggal, minta izin ke Yesus untuk kembali menguburkan orang tuanya. Nggak boleh kata Yesus. Di dalam Lukas 14:26, jikalau orang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya, dia nggak bisa jadi pengikutku. Ini nggak bisa dipraktekkan ini. Bahasanya baca ayatnya yang benar. Jangan dengan bahasa. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saya baru minta data, jari ku minta, bukan nyawa, jari. Anda sudah banyak cerita. Ayat yang tadi dulu bang. Ayat yang tadi dulu bang. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, anaknya, istrinya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran kebencian. Ayatnya di mana bang? Lukas 14:26. Ini kau harus membenci nyawamu, tapi saya nggak perlu nyawa, saya minta jari-jari. Bukan yang tadi yang membenci. Lukas 14:26. Ini tidak pernah diajarkan pendeta ini. Yang diajarkan pendeta, kasihilah musuhmu melebihi dari dirimu sendiri. Berdoalah kepada setiap orang yang menyakiti. Itu aja yang diajarkan dua data itu. Ajaran-ajaran yang kayak gini itu nggak diajarin. Belum lagi kalau saya minta 10 juta, boleh nggak? Boleh lah. Ya udah. Kapan? Untuk keperluan apa dulu bang? Dikatakan begini di dalam Lukas 12. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Satu harta surga tidak dapat habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak dirusak kengat. Juallah semua milikmu dan berikanlah.
Saya cuma minta 10 juta. Untuk apa? Iya lah. Ini bang, ini yang namanya hikmat. Saya tanya untuk apa itu hikmat? Hikmat lagi. Korban hikmat malam ini. Ya harus pakai hikmat Anda. Iya, hikmat apa? Anda diperintahkan juallah semua hartamu, lalu bersedekahlah. Ini perintah. Itulah saudara Kristen. Sesuatu yang tidak tertulis Anda lakukan, sesuatu yang tertulis Anda tidak lakukan. Contoh, menyembah Yesus itu tidak ada tertulis. Ibadah hari Minggu tidak ada tertulis. Makan babi tidak ada tertulis. Natalan tidak ada tertulis. Ya, ibadah apalagi itu? Tidak ada tertulis semua. Kenaikan Yesus, kematiannya tidak ada tertulis. Tapi giliran yang tertulis begini Anda tidak praktekkan. Mana tertulis di mana? Mana tertulis Yesus lahir tanggal 25 Desember? Ada? Yang tertulis itu Yesus lahir. Kan dulu ada astronom. Iya, mana dia lahir tanggal 25 Desember? Sebentar lagi diperingati nih Hari Dewa Matahari. Iya, tanggal 25 Desember kan cuma seremonial lagi bang. Saya balik lagi. Nah itu makanya aku bilang, yang tidak tertulis kalian praktekkan, yang tertulis tidak kalian praktekkan. Sekarang saya minta 10 juta. Buat apa? Beli kuaci. Nggak ada berkah buat orang lain beli kuaci. Aduh, saudara saya ini. Itulah kalian, tertulis tidak dilaksanakan, yang tidak tertulis kalian laksanakan. Nyembah Yesus tidak tertulis, Anda ibadah menyembah Yesus. Yang tertulis menyembah Elohim Anda tidak lakukan. Yang tertulis, berilah apa yang orang minta, jangan kau minta kembali. Minta 2 jari saja, padahal di situ Yesus mengatakan bahkan nyawanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Jarimu aja aku minta, belum nyawa Anda tidak bisa kasih, berarti Anda tidak bisa jadi pengikut. Nubuatan itu kan yang digenapi Yesus. Mau makan nyaris? Apa? Mau makan nyaris? Apa itu nyaris? Nubuatan itu kan yang dilakukan Yesus sendiri. Nubuatan yang mana lagi? Nubuatan yang mana lagi? Penyaliban. Mana ada nubuatan? Penyaliban itu bukan nubuatan. Penyaliban itu adalah persengkongkolan antara iblis, Yudas, imam Yahudi, mahkamah agama. Gak ada nubuatan, Bang. Kalau saya kasih ayatnya? Boleh. Berarti Anda lebih hebat daripada mahkamah agama dan orang-orang ahli kitab. Karena ahli kitab saja untuk membunuh Yesus, dengar, untuk membunuh Yesus aja mereka harus bersaksi palsu. Lah Anda siapa? Bersaksi palsu ya? Iya. Bukan karena para imam-imam kepala tersinggung karena dia bilang bukan, salah Anda. Salah. Yesus itu mau disalib karena imam-imam Yahudi merasa terancam oleh Romawi. Kenapa? Karena orang semakin banyak percaya kepada Yesus, semakin kurang yang berbayar perpuluhan, semakin kurang bayar pajak ke Romawi, ke Kaisar. Maka karena Yesus berpengaruh, bahaya. Lebih baik kita matikan satu Yesus daripada seluruh Yerusalem di bumi hanguskan oleh Romawi. Maka Yesus dijadikan sebagai tumbal untuk mengembalikan semua jemaat-jemaat pengikut Yesus kembali ke sinagoge untuk beribadah, membayar perpuluhan. Gak ada itu nubuat untuk pembunuhan, penyaliban Yesus, gak ada. Carikan saya kalau ada. Dan kalaupun Anda mengatakan pasti cocokologi, pasti asumsi aja. Kenapa? Orang imam-imam Yahudi, mahkamah-mahkamah agama itu lebih paham kitab Yesaya, lebih paham kitab Kejadian, lebih paham kitab Perjanjian Lama daripada ente.
Jadi kalau misalnya mereka betul ada nubuatan, maka mereka yang lebih paham itu tidak perlu melakukan kesaksian palsu untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus. Buktinya mereka melakukan kesaksian palsu. Matius 26:59. Jelas sekali itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari-cari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Kalau ada nubuatan, ngapain bikin kesaksian palsu? Karena nubuatan berarti Tuhan yang menginginkan. Justru karena tidak ada nubuatan, makanya Yesus dibuatkan kesaksian palsu supaya dia bisa dibunuh. Datang datang Romawi menganggap kematian Yesus itu adalah penebusan dosa. Ini saya kasih tahu. Jadi yang jari-jarinya tadi sudah dipotong belum? Persiapan yang penting ada jemput sini. Itu untuk Hizkia, Bung, bukan untuk Yesus. Yesaya 97. Iya, apa yang dikatakan di sana? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Immanuel. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kapan Yesus dipanggil Immanuel? Ada di ayatnya juga. Kapan Yesus? Mana coba? Nanti penonton di bawah ketawain kita loh. Nggak ada pernah Yesus dipanggil Immanuel, nggak ada. Kalau ada? Ya, kalau ada jari-jarinya saya kembalikan, nggak jadi kuambil. Di mana bang? Ayo, di mana pernah dia? Antara buka Alkitab. Lucu nih, ntar lucu. Kalau anda lihat tunjukkan saya Matius atau Lukas pasti lucu. Orang-orang di bawah pasti tertawa. Aduh saudara saya ini. Elus-elus aja dulu jari-jarinya. Oh jari-jari. Ya lucu. Besok kamu sudah tidak ada lagi, nggak ada lagi ku pakai cari upil. Matius 1 ayat 23. Iya. Apa? Matius 1 ayat 23. Oke, apa yang disebut di situ? Yusuf. Maria. Oh. Enak kali kau ketawa-ketawa dari tadi. Masalahnya kamu baru cari dalilnya, saya sudah ada di luar kepala, bukan di dalam lagi. Nah, coba. Baca. Baca dong. Baca dulu. Baca. Makanya Bom takut dialog dengan kita di sini. Bom itu nggak tahu Bible. Baca. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Terus? Hal itu supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Terus? Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Berarti terus? Allah menyertai kita. Terus? Dah. Baca lagi, baca data 25-nya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia. Ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Udah aku bilang, orang di bawah pasti tertawakan kita. Dan Yusuf menamakan anak itu dengan nama Yesus. Anda menangkap enggak? Bukan Immanuel. Anda tidak menangkap ini berada. Bukan Immanuel tapi Yesus. Baik, Anda tidak menangkap ini, baik. Aduh, parah. Ku bilang kita akan ditertawakan. Bukan, iya karena kalian tidak paham saja.
Nah sekarang tunjukkan satu manusia yang pernah memanggil Yesus dan panggilan Immanuel kadia. Mana? Kadia heula. Immanuel itu arti dari nama Allah menyertai kita. Ya di mana Yesus dipanggil Immanuel? Kan itu tadi. Kalau ada jari-jarinya nggak jadi ku ambil. Bentar. Balik lagi ke mana lagi? Ayat kedua-dua. Jadi ini penggenapan firman memang. Hal itu terjadi supaya genaplah memfirmankan Tuhan oleh Nabi. Hendaklah sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Nah, setelah dia lahir, nama yang diberikan adalah Yesus. Anda diprank sama penulis kitab Anda sendiri. Dan setelah dia lahir, dia memberi nama Immanuel. Begitu dia terbangun, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yusuf memberi nama anak itu dengan nama Yesus. Stop. Iya kan? Kamu diprank sama kitabmu sendiri. Itulah pentingnya belajar. Jangan kamu hanya dengar kata pendeta. Belajar Bible, belajar. Dalami Bible Anda. Dalami. Oke ya, nggak jadi batal ya. Tetap saya minta jarinya ya. Iya, oke. Ini yang gundul ini saya minta kepalanya boleh nggak? Boleh nggak tentang Maksudnya itu pakai kepala. Allahu Akbar, Masya Allah. Sorry ya teman-teman, kita tertawa. Kena prank dia. Kena prank gimana? Itu janji Immanuel tapi kok bilang jadi bayi, jadi Yesus gitu loh. Gimana itu? Iya. Itu kan nubuatan yang dari Yesus. Dan sekarang gini pertanyaannya, anaknya Bunda Maria Immanuel atau Yesus? Yesus yang disebut juga Immanuel. Ya kalau begitu Tuhan, jadi kalau begitu Tuhan mau namanya Immanuel. Bagus teman-teman, bom apanya kita minta kalau bom. Ini Pak. Jadi boleh dong kita bilang gini, Tuhannya umat Kristen namanya Immanuel, boleh? Bisa, boleh nggak? Karena itu nama lain Yesus. Yesus. Allahu Akbar. Pikir baru bicara, Immanuel itu dia punya singkatannya. Ini ngomong apa dari tadi ini teman kita ini saat ini? Immanuel itu dia punya singkatannya, Allah beserta kita setelah dia lahir. Ganti nama dia. Ngomong pakai hidung, pakai mulut bang, biar jelas. Ya, jelas pakai hidung bang. Pakai mulut ngomongnya bang. Memang pakai mulut bang. Ini itu suara hidung. Dari sononya Bang Juma. Oh maaf. Jadi sekarang Tuhan Anda berdua ini namanya Immanuel atau Yesus? Immanuel. Gimana? Ima Yesus. Atau Yesus bin Immanuel, bisa? Nggak bisa lah. Nggak bisa ya? Balas ya. Nah, putuskan dulu nih, baru pindah topik nih. Tuhan Anda namanya Immanuel atau Yesus nih? Yesus toh, Immanuel itu setelah dia lahir. Aduh, parah. Kamu diprank sama penulis kitab. Ini saya punya artikelnya ini. Kalau di kalian kan hadis. Iya. Dari Bapak YHWH gereja. adalah nama yang aku pakai selama pekerjaanku di Israel dan yang artinya Tuhan orang Israel. Yang dapat mengasihi manusia, mengutuk manusia dan membimbing hidup manusia, yang artinya Tuhan yang memiliki kuasa besar dan penuh dengan hikmat. Yesus adalah Immanuel. Iya. Yesus adalah Immanuel. Iya. Jadi kalau ada gereja Immanuel itu gereja Yesus. Ini dalam nubuatan itu ada. Enggak bos, bunyi dalilnya enggak begitu. Itu bukan nubuatan. Kalau dia lahir,
Kalau dia lahir, hendaklah kau beri nama Immanuel. Tapi ternyata begitu dia lahir, bukan Immanuel dikasih, Yesus. Salah itu. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang bernama Immanuel, bukan cuman Yesus yang punya gelar seperti itu. Gitu loh. Immanuel itu ngerti nggak Immanuel? Immanuel itu kan 2 kata dari bahasa Ibrani itu, Bang. Beriman kepada Allah ya. Bukan. Bersama Tuhan atau Allah bersama kita. Iya. Allah beserta kita. Iya. Kalau Allah bersama kita, Yesus bagaimana nasibnya? Salah makanya. Salah makanya diganti. Allahu Akbar, Masya Allah. Gitu ya Bang ya. Jadi bagaimana Jari? Jadi aman. Aman. Giliran besok masih bisa ngupil. Maunya juga COD, gila. Aman terkendali. Ya itu urusan belakangan. COD mau tuh apa? Mau lewat kantor pos, yang jelas saya minta. Abang-abang ini satu lah juga saya tanya. Iya. Gak bisa ya Bang ya, gak bisa diperhatikan ya. Jujur ya, bisa saya. Bisa. Ini nekat benar ini orang. Janganlah. Enggak, memang bisa saya. Jangan, nggak ada lagi kok pakai ngeti-ngeti besok jari-jari. Hukum rajam. Rajam. Ya. Kenapa dia? Itu kan untuk orang yang berbuat maksiat. Iya. Terus abang-abang pernah maksiat kan? Tapi ini belum diputuskan nama Tuhannya Immanuel atau Yesus nih. Itu dia makanya. Terus jangan bantah dulu. Berat kan katanya. Udah pasti jadi. Ya, pasti. Diputuskan dulu baru pindah topik. Dia mau kasih saya jari-jarinya Bang Andi. Oh. Tapi pasti bohong itu, pasti bohong. Enggak mungkin. Makasih Pak SB. Enggak mungkin. Mbak D itu ya? Mbak D. Oh Mbak D. Masya Allah. Subhanallah. Tumben belum tidur Mbak D? Mana ada, dia selalu cepat tidur. Subuh pagi biasa dia tidur. Dia akan tinggalkan abang Mbak D, temani begadang ya. jadi kawan-kawanku ini yang suci murni seperti kain putih yang taruh baik clean. Yang mana yang ngomong ini Bang Andi? Oke. Papayo. Kalian nama sih. Apa sih Papayo ngomong apa? Ketularan sama MP4. Pernah lakukan maksiat nih? Hah? Ngomong apa ini? Apa sih? Pernah lakukan maksiat enggak? Siapanya? Kalian? Pernah lakukan maksiat? Iya. Iya, pernah, jujur saya pernah. Menertawakan dirimu itu juga adalah sesuatu yang tidak baik. Enggak, maksiat yang dilarang agamamu. Ya pernah lah takrabuz zina. Tapi kami biasa nggak sadar, kemudian lihat perempuan tertarik. Nah itu nggak boleh, itu dosa. Zina mata ya. Iya. Lagian kalau ke mall itu saudara-saudaramu itu loh. Rajam berarti kasusnya apa? Apa? Kalau untuk hukum rajam. Rajam. Rajam itu apa? Sama seperti yang diperhatikan Yesus kan, rajam. Tidak dipraktikkan. Kenapa? Yesus tidak mempraktikkan rajam kan? Harusnya Yesus itu dirajam. Karena dia bersentuhan dengan Maria. Bukan muhrim, malah diciumi sama Maria padahal bukan muhrimnya. Ayat apa? Kalau boleh tahu Injil apa? Injil kamu. Injilmu. Iya, Injil apa? Gimana? Injil apa? Injil apa? Loh, Anda ini nggak pernah belajar. Enggak, saya tanya jangan offense begitu dong.
Enggak, masalahnya saya kaget aja gitu loh. Di kitab saudara kan jelas ada tertulis itu Yesus nikah. Bukan, maksudnya kan kau keluarkan statement seperti itu. Terus? Saya mau tanya, Injil di mana yang Anda baca? Lukas 7. Biar saya baca juga. Lukas 7:36. Masya Allah, barakallah. Iya, kan jelas ada kan? Bagaimana kemudian Maria datang, kemudian dia curahkan minyak ke atas kepala Yesus, kemudian dia Maria menciumi kakinya Yesus. Itu apa itu? Bukan suaminya, bukan istrinya yang cium dia. Itu zina, maka dia harusnya dirajam. Rajam itu hukuman untuk pezina, dilempari batu sampai dia mati. Gitu loh. Tapi jangan lupa jari-jarinya ya. Yoi. Tapi kemudian kenapa banyak imam-imam Yahudi yang lihat itu tidak? Iya karena dia, itulah pertanyaan yang paling bagus. Kenapa tidak dilempari? Karena Yesus saat itu lagi proses nikah. Proses nikah. Dari mana? Kasih buktinya. Kalau tidak gitu. kalau tidak nikah dilempari batu sampai mati dia. Ya iyalah. Maria bukan istrinya. Lalu dia disentuh, diciumi, dielus-elus kepalanya. Apalagi zina itu namanya. Maka harusnya kena rajam, lempari sampai mati. Tapi karena Yesus dalam proses nikah, ya mana ada mau lempari orang batu orang istrinya kok. Tertulis nggak di situ nikah Yesus? Oh ya nggak mungkin, kalau tertulis ditolak pasti kitab Lukas ini. Makanya kitab Filipus ditolak. Karena di kitab Filipus jelas tertulis. Kitab Filipus sudah pastilah itu kitab palsu. Dari mana Anda bisa katakan itu palsu? Karena jarak dari penulis-penulis kitab sampai Filipus pun terlalu Loh. Justru Filipus itu yang dipanggil Yesus. Yohanes 1 nomor 5:43. Filipus ikutlah denganku. Nah, Filipus dari keturunan siapa bro? Lah, Filipus murid Yesus. Filipus murid Yesus dipanggil oleh Yesus. Filipus murid Yesus didatangi oleh malaikat. Filipus murid Yesus mengajarkan Injil Yesus. Injil Filipus menceritakan Yesus menikah. Makanya ditolak. Nah ini Yesus jelas di dalam kitab Lukas ini 14 dan juga 7 jelas menceritakan tentang prosesi nikah ini. Sebagaimana muridnya yang lain menceritakan itu. Bapak sotoy. Sedangkan Lukas bukan murid Yesus loh. Nah, Lukas bukan murid Yesus. Hanya menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Penyelidikan dari penulis-penulis lain. Coba Anda baca Lukas 1 nomor 1. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menulis berita-berita, peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Berarti Lukas ini hanya menyusun berita-berita yang ada. Sementara Filipus melihat langsung. Makanya tidak sempurna ceritanya Lukas ini. Karena dia hanya melakukan penyelidikan. Sesuai dengan data yang dia terima, itu yang ditulis. Data yang tidak dia temukan, ya dia tidak tulis. Kalau Filipus memang murid asli, Bung. Filipus ikutlah denganku. Di Yohanes 1 jelas. Filipus didatangi malaikat di dalam Kisah Para Rasul 8. Lalu kemudian Filipus memberitakan Injil Yesus. Apa itu? Ya di antaranya usia Yesus di usia 13 tahun sampai 29 tahun diceritakan semua di situ. Tapi karena di situ menceritakan Tuhannya Kristen menikah, maka Injil itu ditolak. Karena tidak berkesesuaian dengan imannya orang Roma. Gitu. Jadi juga dengan hadis-hadis. Di rumah saya di mute ah. Jadi jari-jarinya kapan? Jadi besok. Jadilah. Atau malam ini? Tapi saya mau yang minta yang potong. Loh, tidak ada syaratnya begitu di dalil kitab saudara. Besok saja. Kalau ada yang minta kasih, nggak perlu ada syarat. Kamu yang harus potong, nggak bisa begitu dong.
Itu sama halnya Anda tidak mau. Bukan bro, saya mau. Tapi kan ini kita secara sambungan secara langsung dari Loh, tidak ada syaratnya begitu. Yang dikatakan di dalam kitab saudara, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jangan menolak. Saya minta jari-jari Anda. Jari-jari Anda. Iya. Ambillah. Ya sudah sini kasih. Potonglah. Datanglah. Loh, kenapa saya yang potong? Dia tidak mengatakan dalilnya berilah jarimu untuk dipotong. Enggak. Untuk berilah orang jarimu untuk dipotong sama orang. Enggak. Berilah kepunyaanmu kepada orang yang meminta dan jangan minta kembali. Kasihan, jangan. Jari-jarinya aja, Bang. Iya, nggak apa-apa, datang ke sini kan tinggal ambil. Jangan begitu, itu sama halnya Anda tidak mau. Yang jelas kalau Anda ingin melaksanakan ini di dalam Bible Anda, ini benar-benar firman Tuhan. Open kamera sekarang, ambil jari-jari Anda, potong di depan orang banyak. Srek! Demi kebenaran Yesus Kristus. Halilintar. Potong. Kasihan, Habis itu jangan. kirim ke saya. Jangan bro, jangan ikuti Bible-mu, jangan. Ini Bible yang mengajarkan. Ini kayak ngomong anak-anak ini. Lu kok anak-anak? Ini kitab suci. Ini katanya kitab yang dianggap suci nih, yang berbunyi kayak gitu. Digiring lagi ke kitab suci. Ini soal COD ambil sendiri sini. Loh, nggak ada yang kayak gitu, nggak ada. Kalau memang Anda ingin mempraktekkan kitab yang Anda anggap suci ini, lakukan permintaan saya. Untuk dibuktikan dunia bahwa kitab Anda itu memang betul-betul kitab yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan manusia. Ini yang banyak ngomong sebelah ini, ku minta nanti bibirmu. Iya, maksudnya datang ke sini baru minta sini. Oh, enggak ada syaratnya begitu, Bung. Saya minta bibirmu yang bibir bawa. Boleh enggak? Saya datang. Enggak ada syaratnya kayak begitu. Ini firman katanya. Saya tidak butuh ke situ. Saya minta bibirmu yang dibawa itu dipotong. Boleh enggak? Aku siap gitu. Ya potong dulu aja. Ya potonglah dulu baru saya datang ambil. Iya, potong dulu baru kita datang ambil. Di mana-mana Bang ada saksi dulu baru dipotong asli. Ya itu ada ya, saksi apa pula, banyak alasan kalian. Bilang aja bahwa ini adalah dongeng. Gak usah banyak cerita. Kalau bukan dongeng praktekkan. Coba. Yang dongeng itu di Quran, Bang. Ya sekarang ini kitab Anda buktikan. Iya, ayo datanglah. Loh, kenapa harus datang? Potong dulu. Potong dulu baru saya datang. Saya potong tangannya orang. Iya, kenapa potong tangannya orang? Yang saya minta tanganmu berarti kamu memang penipu. Berarti kitabmu ini bukan firman Tuhan tapi dongeng. Anda cuma memaksakan doang. Bukan memaksa. Saya ingin bukti kalau ini firman. Saya ingin bukti. Dan saya ingin bukti kalau ini bisa direalisasikan dalam kehidupan oten. Ini cuma hiasan ini. Sebenarnya intinya mengajak manusia cuma nyembah Yesus saja itu. Tapi ini nggak bisa dipraktekkan. Ini cuma bumbu-bumbu ini sebenarnya. Ini pelengkap ajaran aja. Inti ajaran itu nyembah manusia. Coba Anda perhatikan ini coba. Coba Anda perhatikan ini. Minta banyak-banyak yang menurut Anda itu salah. Ini aja nggak usah terlalu banyak. Ini aja dulu. Ini satu. Ini aja dulu satu. Nggak usah terlalu lebay. Itu makanya aku bilang kepada saudara, dengarkan saya baik-baik. Pasang bibir Anda kalau nggak bisa mendengar kupingnya. Kalian itu Kristen, kelompok manusia yang melakukan satu prosesi yang tidak tertulis di kitab Anda sendiri. Dan yang tertulis Anda tidak praktekkan. Kenapa? Ini bukan firman Tuhan. Makanya Anda tidak praktekkan. Kalau ini firman Tuhan pasti Anda berani melakukan. Berani tidak Anda melakukan ini? Aduh. Kenapa Anda nggak praktekkan? Kenapa? Sangat boleh jadi kalau ini adalah firman Tuhan, Anda potong tangan Anda, tiba-tiba muncul tumbuh kembali.
Tapi saya tidak yakin. Mana tahu yang tumbuh itu adalah tangan gajah. Atau tangan ayam, jari-jari ayam yang keluar. Saya nggak jamin. Berbulu, jadi berbulu nanti. Berbulu dong. Nah yang saya minta perhatikan ini firman Ya, Tuhan ini. Mantap bang, maksudnya kapan baru datang ambil? Lah ini firman katanya. Minta tangan, Ini. Tom. Minta dari kapan baru datang ambil? Saya minta mulutmu yang paling mulut bibir bawahmu itu aku minta potong dulu baru saya datang ambil. Nah, coba kau buka kamera sekarang. Nah ini bang Ya, semua bibirku datang. ku potong untukmu. Terkotak-kotak. Saya datang pasti ngambil. Potong dulu. Saya datang minta juga. loh. Berdasarkan kitabmu. Kalau ini firman Tuhan, tidak ngajarin orang menjadi bahlul. Praktekkan coba. Praktekkan. Kapan baru datang? Buka kamera sekarang, kau tinggal potong iris. Kalau kita bismillah, kalau anda haleluya. Terkepadak. Nah, potong. Saya mau lihat. Masa kapan baru? Simpan di kulkas saja. Simpan di freezer. kulkas. Di Biar freezer. busuk juga nggak apa-apa. Saya mau jadikan ini anting-anting. Coba. Datang kapan baru datang ambil? Saya di Kamu Papua. potong dulu. Gundul, kau potong dulu, baru saya datang. Iya, seterusnya kapan datang ke Papua? Aku tunggu Papua. Saya datang besok. Potong sekarang. Buka Oke, kamera. besok. Buka kamera. Janji ya besok. Ada. Bilang aja nggak akan pernah bisa karena ini bukan firman Tuhan ini. Menurut Anda. Ya kalau ini firman Tuhan perhatikan coba perhatikan. Jangan cuma ngomong, iya saya akan potong, iya saya akan potong, iya saya akan berikan. Wala. Gimana? Mau Coba kamu perhatikan ini. Coba kau Mau perhatikan. dipraktikan gimana kalau kamu nggak di sini? Loh, saya tidak perlu, tidak ada syarat harus jumpa samamu. Itu hanya teknik tipuanmu saja. Sekarang kau tinggal buka kamera, tengoklah kami nih semua. Ini karena firman Tuhan nih. Saya kasih kamu demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Potong ketapak. Nah, loncat-loncat jari-jari kau itu. Nah, itu baru bisa dipercaya. Baru dibilang, wah betul ini. Ini baru benar firman Tuhan. Apa diminta? Ya udah, kau datang sini. Kau Coba potong baca. sendiri. Jangan-jangan dia lupa lagi membacanya tadi itu. Ini jelas dalilnya kok. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bagus kalau saya nggak minta biji zagarbu. Kayak kemarin itu. Dia bilang, kau datanglah ambil biji zagarku ini. Tapi kau siap saya golok katanya. Aku sudah siapkan golok. Gimana ceritanya? Mau kasih tapi disiapkan golok. Kan lucu. Artinya penulis kitab kau itu tidak mengetahui bahwa ini tidak akan mungkin bisa dipraktekkan oleh jemaatku. Ini nggak mungkin dipraktekkan. Jadi ini tidak layak disebut sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan itu menuntun manusia kepada kebenaran, bukan kepada kemunafikan. Ini Anda jadi munafik seketika. Kau datanglah aku kasih bibirku. Munafik Anda. Mana mau Anda kasih bibir? Mana Anda mau kasih jari-jari? Munafik itu namanya. Anda membuat syarat, Anda harus datang ke sini, Anda potong sendiri. Itu munafik. Ini data. Data di dalam kitab saudara ini yang mengajarkan Anda munafik. Kalau tidak, coba Anda perhatikan. Saya minta jari. Kenapa Anda nggak perhatikan? Iya, ayo datang. Ya, kenapa harus datang? Kenapa harus datang? Iya kan jari ini buat lu. Saya datang kalau tidak ada alat komunikasi untuk meminta. Kamu tidak bisa mendengarkan saya lewat HP. Saya datang karena belum ada HP zaman itu. Sekarang sudah ada HP. Anda bisa open cam. Anda buka. Saya minta jari-jari Anda. Praktekkan ini kitab. Kalau memang ini adalah firman Tuhan. Coba. Gini bang. Kau katakan ini firman Tuhan, tapi kau nggak bisa praktekkan. Gimana? Saya bisa praktekkan. Ya sudah, kamu buka kamera sekarang, kamu praktekkan. Saya minta jarimu. Iya, kamu juga kasih perhatikan dengan sesuai dengan kau apa. Silakan aja.
Silakan aja. Kau yang botak ini, yang si gundul ini, saya minta bibirmu, kau nggak mau kasih. Halo. Kau kasih praktek ini, kau punya apa? Saya minta bibirmu yang paling bawah. Tahu dia. Sudah gundul, nggak ada bibir, apa jadinya? Bang Suma, gini aja Bang Suma. Bang Suma. Apa? Soal jari yang kau minta, saya pasti kasih. Pasti Sekarang lo ya. Kita bahas lah. Pasti lo ya. Iya pasti. Sekarang Dalam nama praktekan Yesus dulu, pasti. praktekan dulu. Kita mau lihat, disaksikan 3.000 manusia. Di channel saya 2,5 orang. Mau menyaksikan benar ndak ini Oten punya kitab bisa dipraktekkan oleh Oten itu sendiri. Atau jangan-jangan ini hanya sampah. Kecuali dikasih. Oten gak bisa praktekkan. Kecuali dikasih, potong kasih biar kamu makan toh permintaan bapak. Ini ngomong apa? Bibirmu belum jatuh, belum hilang aja kayak gitu cara ngomongmu. Gimana nggak ada bibir? Ini datamu bro. Ini datamu ada di Bible mulu. Kamu paham gak sih ini yang kita omongin? Ini datamu di Bible lu. Gimana sih kamu ini? Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Ya. Baru tanya lu. Jadi itu gundulmu itu ngomong ngerti nggak dia ngomong dari tadi? Minja jari untuk apa? Nah, itu Lukas 6 nomor 30 baca. Lukas 6 nomor 30 coba kau baca. Kau punya Bible enggak? Kau punya Bible enggak di situ? Bang Suma. Ntar dulu bro Pons. Gundul, pergi dia. Takut kepalanya diambil. Padahal saya cuma minta bibir. Aduh. Ini Pak Poyo gimana? Mau kasih jari atau mau kabur? Ya, jalan keluarnya adalah pintu. Jangan lewat. Benar ya, jalan keluarnya ada pintu ya. Halo. Sudah Mana nih jarinya? Mana? Coba lihat. Bodoh. Bodoh katanya. Ini kita harus selesaikan dulu sebenarnya ayat yang dimaksud di sini. Aduh, marah. Kita harus apa lagi? Kita harus pahami dulu ayat yang dimaksud. Pahami apa? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Perintah loh itu, berilah. Perintah loh. Halo Bang Suma. Halo bro. Iya, saya sempat ikut sekilas tentang penamaan Yesus ya Bang tadi dengan abang yang satu ini. Oh, Immanuel. Iya, betul. Iya. Bahwa disuruh menamakan Immanuel, tapi Yesus menamakan Yesus, ya kan Bang? Iya, betul. Tapi yang saya lihat dari perkataan abang bahwa Yusuf salah menamakan Yesus, iya kan Bang? Iya. Tidak diperintahkan untuk memberikan nama Yesus. Kan perintahnya Immanuel. Kenapa jadi Perintahnya Yesus? Immanuel. Kenapa jadi Yesus gitu loh? Iya. Soalnya saya nggak sempat ikutin dari awal kan, baru masuk. Oh ya. Yang saya lihat, saya baca di sini di dalam kitab Alkitab, Yusuf nggak salah Bang menamakan Yesus. Lah. Karena Dia itu nggak sesuai salah. dengan Karena itu Tuhan untuk Romawi Yunani. Kalau Immanuel, Tuhan untuk Yahudi. Immanuel itu terdiri dari dua kata. Pahami itu dulu. Sedangkan Yesus itu cocok untuk penganut ajaran Zeus. Berarti Yusuf nggak salah Bang menamakan Yesus. Iya, salah lah. Kalau Anda cocokologi, penulis kitab Anda cocokologi terhadap kitabnya orang Yahudi, ya, Yesaya 7, Yusuf salah. Karena harusnya Immanuel. Cuman sabar. Karena Yesus itu adalah Tuhan bukan untuk Yahudi, tapi Tuhan untuk Romawi dan Yunani. Maka
hanya diberi nama Yesus. Itu sesuai dengan panggilan Tuhan bagi orang Roma dan Yunani. Zeus. Apons, kamu udah baca datanya nggak Matius 1, 2, 3? Yo, ini saya mau baca, bisa Bang? Ya. Coba. Iya, silakan. Saya baca dari Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan kau akan menamakan dia Yesus. Berarti Tuhan menyuruh malaikatnya memberitahukan kepada Yusuf Salah itu bahwa Bang Andi. Yusuf harus menamakan dia Yesus. Ya kan Bang? Salah kamu. Aduh. Terus saya bacakan lagi ya. Terus saya bacakan lagi. Selesaikan. Lanjut ya. Gimana Anda caranya membaca? Karena dialah atau karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus ayat 22, dengan kelahirannya Yesus maka nubuatan di dalam kitab Yesaya akan digenapi. Ayat 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dinamakan Immanuel dalam terjemahan Ibrani yang berarti Allah menyertai kita. Jadi kelahiran Yesus mengartikan bahwa Allah menyertai kita. Berarti Yesus itu adalah Allah. Ngaco lagi nih, tambah ngaco nih. Ini parah ini parah. Tambah ngaco nih. Parah Iya. ini parah. Makanya Yusuf menamakan Yesus sesuai dengan perintah daripada Tuhan. Yusuf diperintahkan menamai anak itu dengan nama apa? Yesus Bang, ayat 21. Ya, terus? Iya kan? Terus? Ayat 25. Jangan lompat 25, 23 dulu. Enggak, untuk melihat bahwa Yesus menamakan dia Yesus atau bukan. Kenapa lompat 23 dulu? 23 dulu. Oh, 23. 23. Nah. Sesungguhnya anak darah itu atau Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel. Artinya, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, anaknya Maria namanya siapa? Immanuel atau Yesus? Namanya Yesus. Nah, kenapa bukan Immanuel ini gelar. Immanuel gelar bagi Yesus. Kira-kira kalau bagi Yesus, kira-kira kalau namanya Immanuel, apakah orang Romawi akan menyembahnya? Bagaimana Bang? Kira-kira kalau namanya Immanuel, apakah orang Roma akan menyembahnya? Kalau orang Roma mengetahui dan mengenal Yesus yang adalah Immanuel, pastilah mereka menyembah dia Bang. Kalau namanya Immanuel, apakah orang Romawi akan menyembah? Kalau namanya Immanuel dan mereka tahu namanya Immanuel, pasti mereka akan menyembah dia. Terus kenapa mereka tidak menyembah Tuhannya Yahudi? Karena mereka tidak mengenal dia Bang. Makanya orang Romawi itu lama hidup bersama dengan orang Yahudi. Mereka menjajah, menguasai tanah Yerusalem. Mereka tahu orang Yahudi menyembah Tuhan yang mereka sebut Elohim. Sekalipun orang Romawi lama, kenapa mereka tidak menyembah kemudian El yang mereka sembah, orang Yahudi sembah? Kenapa? Mereka tidak mengenal akan kitab daripada orang Yahudi. Ya itu dia makanya penulis kitab saudara tidak menjual Immanuel, karena Immanuel itu artinya Tuhan kita bersama dengan Elohim. Menyertai
kita. Oh, salah. Immanuel Tuhan artinya Allah menyertai kita, Bang. Iya, bersama dengan Tuhan Elohim. Itu artinya bersama dengan Tuhan Elohim. 23 Nah, menyertai kita, Bang. tidak mungkin orang Romawi mau bersama dengan Tuhannya orang Yahudi, yaitu Elohim. Gak mungkin. Mereka maunya sama Zeus. Makanya diganti menjadi Yesus. Immanuel itu hanya bumbu-bumbu aja. Karena ingin dijadikan Yesus itu adalah jelmaan daripada Father, Bapa. Begitu. Bro Apons, izin dulu Bro Apons. Bro Apons, dengarkan dulu Bro Apons. Bro Apons, Tuhannya Yahudi itu siapa sih? Elohim. Apons, Tuhannya Yahudi siapa? Iya, Siapa? Yahweh. Yahweh. Tuhannya Kristen siapa? Muter lagi nih. Muter lagi nih. Pasti muter nih. Nah itu kan kemana-mana dia. Udah jelas beda lu, jangan nyamain. Yesus itu penamaan bagi Allah yang datang. Muter lagi kan bagaimana? Pasti muter. Kalau Yahweh itu anak Maria. Ya. Itu Allah, Bang. Allah. Kalau Yesus anak Maria. Yesus itu anak Maria, anak manusia. Udah selesai. Beda. Makanya Immanuel itu hanya diambil sebagai bumbu-bumbu. Ujung-ujungnya yang dijual itu adalah Yesus. Immanuel itu gelar, Bang, bagi Yesus. Gelar tidak yang ada. Di bahwa mana? Coba Anda tunjukkan kepada saya siapa yang kemudian pernah memanggil Yesus dengan panggilan Immanuel. Papayo diam dulu, di mute dulu Papayo itu. Papayo di mute, berisik. Bro, di mute ya, jangan ganggu. Nggak ada orang, ibunya tidak pernah memanggil Yesus dengan Immanuel, sini Ki, makan Ki dulu, mama suap. Nggak ada. Nggak pernah Maria memanggil. Bukan nama bagi Yesus, Bang. Namanya Yesus, tapi Immanuel itu tadi adalah gelar. katanya dikatakan bukan gelar loh. Bukan gelar. Itu Dan julukan mereka bagi akan menamakan dia Immanuel. Tidak ada julukan, gak ada. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Nama itu. Itu dalam penyebutan Ibrani, Pak. Immanuel. Aduh, Yesus dalam Ibrani itu adalah Yesua. Bukan Immanuel. Penamaan bagi penyebutan dalam arti Ibrani, Bang. Gimana sih orang ini? Yesus kalau Ibraninya itu Yesua dipanggilnya. Kenapa ke Immanuel? Udahlah bro, jangan dipaksakan. Jadi, itu saya minta Bang ya, bahwa Yusuf nggak salah menamakan Yesus. Salah. Diperintahkan, dengarkan saya. Dengarkan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dia orang yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Elohim menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki. Dan Yusuf menamakan anak itu dengan nama Yesus. Tepat kan Bang? Sama. Jadi tapi perintahnya Immanuel. Bro, itu pada zaman Nabi, Bang. Dinubuatkan pada zaman Nabi. Wala quwata illa billah. Bukan di zaman Yesus. Kalau di zaman Yesus, sesuailah dengan ayat 21. Pon, diam dulu, Pon. 23 itu, Pon, diperintahkan memberi atau dinamakan Immanuel. Tapi setelah lahir, Pak Yusuf memberi nama Yesus. Jelas lo tertulis. Ayat 23 itu sebelum Yesus lahir, Bang, dinubuatkan. Masa mau dinamakan Immanuel sedangkan masih ada beberapa ratus tahun, ribuan tahun baru Yesus lahir.
Masa mau dinamakan Immanuel duluan? Jadi nubuatan ini dicuekin. Ada. Gitu, jadi nubuatannya dicuekin aja. Nggak dicuekin, Bang. Tapi kenapa beri nama Yesus? Ya sesuai yang diperintahkan Tuhan oleh malaikat pada zaman itu. Enggak salah. Supaya Romawi punya Tuhan baru. Enggak, Bang. Itu. Abang lihat. Karena Abang kalau dia lihat. dengerin. Karena kalau dia Immanuel, artinya dia setuju dengan sembahnya Yahudi. Immanuel artinya Allah menyertai kita, Bang. Kalau Allah menyertai kita, itu Tuhannya Yahudi. Itu akan Kalau Yesus Tuhannya Kristen. Setelah Kan tadi, Yesus lah. gini terakhir nih, dengerin Pon. Biar lu banyak ngomong nih, dengerin. Sekali lagi saya ulang. Tuhannya Yahudi namanya siapa? Saya nggak mau bahas ke situ, Bang. Saya bahas Nggak mau dia, kena lagi dia nanti. Yang jelas bro, kalau kamu nggak jawab saya kasih tahu. Sembahnya Yahudi itu bukan Yesus, hanya Kristen yang menuhankan Yesus. Paham sampai sini? Oke, paham? Jadi Tuhan kamu itu beda dengan Tuhannya Yahudi. Tuhan kamu itu anaknya Maria, Yahudi menolak anak Maria. Paham? Jadi, ya, anaknya Maria yang ditolak oleh Yahudi kau tuhankan. Paham? Paham sampai sini? Paham gak? Jangan diam aja, bilang paham gitu. Sudah susah itu Bang Edi. Sekarang Yesus itu artinya apa? Iya. Yesus artinya apa? Itu Tuhan beserta kita. Mana ada? Iya, Yesus kok itu Tuhan beserta Allah kita? Yesus. Yesus itu apa? Romawi kok. Yesus itu ya, kalau di dalam bahasa Ibraninya kan Yasa. Yesus kan orang Ibrani, nggak mungkin disebut dengan bahasa Yunani. Yasa itu artinya apa? Nggak tahu. Atau Yosua itu artinya apa? Yosua artinya menyelamatkan. Immanuel artinya Tuhan beserta kita. Sama enggak? Sama. Enggak sama. Immanuel Tuhan beserta kita. Yosua artinya menyelamatkan. Sama enggak? Sama lah. Iya sama katanya. La haula wala quwata illa Kan billah. cuman mengucapkannya beda, tapi artinya kan sama. Mana ada artinya pun beda. Ya sama lah. Ya artinya menyelamatkan. Sementara Immanuel artinya Tuhan bersama dengan kita atau kita bersama Tuhan. Kita, berarti Tuhan menyelamatkan kita. Dia bersama kita, ya itu Udah. Kalau Yesus artinya apa Yesus? Kalau Yesus artinya apa? Kuda, bukan? Coba artinya Yesus apa? juga sudah melecehkan Yesus kan? Loh, Yesus. Kayaknya orang dalam bahasa Yunani kita tanya. Ya nggak usah lah bahasa Yunani. Ini kan Indonesia ini, Bung. Gimana? Gimana sih kamu? Gimana Indonesia sih? bukan Yunani ini. Kok bisa kayak gitu? Kan dia dari sana, Bung. Dari mana? Dari mana, Bung? Bahasanya kan dari Yunani, Bung. Ini Indonesia apa Yunani, Bung? Lah, Tanya saya dulu tidak kamu. mau tahu. Ya sama. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Ya, jadi saya kalau tanya, ini jadi Indonesia kalau apa misalnya Yunani? berarti kitabmu itu Ini adalah kitab Indonesia apa independen. Yunani? Ini Indonesia apa Yunani? Berarti kitabmu Ini kitab Indonesia apa independen. Yunani? Jangan sok-sokan kau ngomong. Ini Indonesia apa Yunani? Berarti kitabmu kitab independen. Kita independen. Loh, kenapa Anda tidak mau dikaitkan dengan Yunani? Kenapa? Ini Indonesia. Kau tinggal di Indonesia apa di Yunani? Berarti kitabmu tidak ada hubungannya dengan Yunani.
Masalah kitab di Yunani sama Indonesia udah beda, Bung. Mungkin Bang Suma ingin Bang Suma ingin mengukur kita dari bahasa. Lu gak bisa Bang Suma ingin begitu. mengukur kita dari bahasa. Iya, itu yang aku bilang. dengar Sedangkan kejadian kitab tentang Yesus. di Indonesia nya ditulis. Jangan Yesus. Apos diam dulu biar Arif. Kejadian Sama itu, sama si Juma itu. Kejadian Menyesatkan tentang itu, Yesus. menyesatkan itu. Kejadian tentang Yesus itu bukan terjadi di Indonesia. Terjadinya ada di sana. Dan bahasa yang paling pertama digunakan menyebarkan ajaran menyembah Yesus itu bahasa Yunani. Maka kalau untuk mengetahui aspek kebenaran sesungguhnya, lihat bahasa aslinya. Jangan kau pakai bahasa Indonesia, Bung. Karena kita tinggal di Indonesia, Bung. Kita tinggal di Indonesia, Bung. Ya, bukan di Yunani, Bung ya. Rip, dengerin dulu, Rip. Bahasa. Kita tinggal di Indonesia, Bung ya. Rip, dengerin dulu, Rip. Bahasa aslinya. Bahasa Perjanjian aslinya baru kita itu tinggal apa? di Indonesia, Bung. Jadi yang kita paham di Indonesia. Saya nggak jangan nanya, kau bawa kamu di tinggal di Yunani. mana? Ngerti Dengarkan nggak dulu. kau? Bahasa. Dengarkan dulu, Rip. Dengarkan dulu, weh. Ini Kamu Indonesia, ngomong terus, Bung. Rip. Woi. Perjanjian baru itu bahasa apa? Coba, perjanjian baru bahasa apa? Aslinya. Coba, bahasa apa? A. Bahasa Jepang, B. Yunani, Bahasa Indonesia C. perjanjiannya, bahasa Indonesia taunya kamu. Ya karena ditulis di Indonesia. Pantasan kau tetap Kristen ya. Bahasa Yunani. Hah? Yunani, coy. Bahasa Yunani Kan aslinya kita tinggal di Indonesia, Bro. Betul, kau tinggal di Indonesia, betul. Tapi ini berbicara mengenai kebenaran, kucluk. Ya kebenaran. Ya kebenaran harus Lanjut, diletakkan iya. Kenapa kebenaran kalau itu. bahasa Yunani? Bang, Kebenaran itu harus diletakkan pada kenapa kalau kebenaran. bahasa Yunani? Nah, makanya saya tanya, Yesus itu bahasa Yunaninya apa? Tahu nggak? Bingung kan kalian? Makanya jangan cuma dengar gereja. Jangan cuma mau dengar pendeta. Sekali-sekali kau belajar sendiri. Ya, bahasa Yunani ya, Yesus apa, Bang? Apa artinya? Saya tanya. Yesus dalam bahasa Yunani itu apa? Ya, coba dari Bang Suma ya. Bang Suma yang katakan. Karena mungkin Bang Suma kan belajar bahasa Yunani. Coba diterangkan. Yesus dalam bahasa Yunani apa, Bang? Enggak, kita nggak tahu lah. Kamu Kita aja nggak yang tahu, aku nggak Kita tahu. Oh? Ya, iya, sama Bang. Saya jadi juga kamu secara bahaya pribadi tahu itu. karena Itu kita manda, masa Anda nggak tahu? Ya kita nggak tahu karena kita nggak belajar bahasa Yunani lah, Bang. Oh ya udah. Gitu dong. Artinya nggak tahu, udah. Nggak tahu. Bukannya nggak tahu, cuman kalau saya belajar bahasa Yunani saya tahu. Ya. Oke, tahu kau. Ya. Kita belajar bahasa Yunani. Kambing. Gimana? Kitab sucinya sendiri dia nggak tahu. Lucu Anda ini. Kami Ya karena kita nggak tahu bahasa Yunani, Bang. Ya. Lo itu kitab Anda kenapa Anda nggak mau tahu? Ya, ini kan bahasa Indonesia. Ya itu diterjemahkan, itu bahasa orang justru itu karena kita kan nggak tahu bahasa Yunani. Kan supaya dimudahkan dibaca, Bang. Dari mana Anda bisa tahu bahwa terjemahannya udah benar? Ya karena firman Tuhan nggak bisa Nggak bisa diapa, nggak bisa diapa. Tadi firman Tuhan mau diperhatikan, minta jarinya aja nggak bisa. Yang bisa membolak-balikan fakta firman kan cuman kalian ya, yang Muslim itu. Loh, kenapa tuduh saya? Iya. Kitab saya bahasa Arab sampai hari ini bahasa Arab. Justru itulah, cuman kalian yang bisa membolak-balikan sekarang faktanya. kitabmu 100% itu bisa membalikkan fakta. Apa? Fakta apa? Coba fakta apa? Coba tunjukkan bukti. Satu dari Al-Quran. Al-Quran aja ada terjemahan bahasa Indonesia. Iya, tapi ada Arabnya kan? Ada Arabnya tapi kan? ada terjemahan Indonesia. Ada Arabnya kan? Tapi banyak yang nggak ngerti kan, Bang? Arabnya itu Cuman tidak bisa hafal aja. dihilangkan supaya kemudian terjemahannya itu tidak menyeleweng. Tidak jauh dari terjemahannya, dari original teksnya. Bisa juga ada Alkitab. Mana original teksnya mana Yunani? Tadi Anda alergi. Ini Indonesia. Dasar bahlul. Dasar Anda punya kitab
bahasa Yunani, harusnya disertakan Yunaninya supaya Ya tahu mintalah bahasa terjemahannya. Yunaninya biar Ya ngapain pelajari. saya? Ini bukan kitab saya, Ya. itu kitab Anda. Ya kan tahu ya kau kitab Yunani. Nah, itu kitab Anda, ngapain saya urusin? Kitab saya bahasa Indonesia bukan Yunani, bro. Lah, tapi Yesus menerima firman bukan dalam bahasa Indonesia, bro. Bahasa Indonesianya, bro. Kiper. Oh, enggak ada. Yesus menerima wahyu pakai Indonesia. Iya, karena udah sampai di Indonesia kan bahasa Indonesia kok. Otonya kau. Karena karena abang-abang kita nggak punya ya. Iya. Coba saya mau tes dulu ya. Diam dulu semua ya. Diam dulu semua ya. Saya tes dulu kalian berdua. Ngapain kau tes-tes? Diam dulu. Diam dulu kau. Kalau kamu nggak mau dengerin, kau turun dulu. Kau Diam ngetes dulu. kami, emang kau guru kami kau. Pendeta Ya kami makanya kau diam dulu. Ngapain kau? Aku diam sama kau. Emang siapa kau? Turunin ini satu nih. Nggak mau dengarkan orang bicara. Oke. Gini aja bro ya, dengarkan saya. Kok gitu? Dari tadi kalian kan juga dari tadi bicara terus. Dengarkan dulu ya. Maunya dengerin kalian terus. Anda mau bicara apa? Silakan dulu. Anda mau bicara apa? Silakan. Itu kawan satu tadi di kick. Kenapa sih? Karena dia teriak-teriak ilmunya kosong. Kamu nggak malu punya teman kayak gitu? Yesus menerima firman pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kalian aja yang merasa benar. Loh, bukan benar enggak Yesus menerima firman bahasa Indonesia? Kan diterjemahkan Bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya. Yesus bukan. Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus menerima firman dalam bahasa Yesus nggak menerima firman, Bang. Dia kiper. Yohanes 17:8 coba baca, Bro. Bro, Yohanes 17:8 baca Yesus coba. itu adalah firman sendiri. Yesus Coba adalah baca firman Yohanes sendiri. 17:8 coba baca. Inilah korban gereja Yesus semua ini. adalah firman itu sendiri. Oh, jadi Bukan anaknya Maria salah. jadi anaknya Maria Firman, menyusui firman dia. Adil lah, kan tadi aku Tar dulu kau karyawan, kalau baru naik kok adil. dengar lah. Kamu baru naik langsung adil. Coba Pons, Yohanes 17:8 itu. Uish. Aku udah ngikutin dari awal kan. Tadi teman-temanku yang Kristen menjawab, masa kalian ribut? Tiba giliran kalian menjawab, kami harus diam. Kan nggak boleh gitu. Ya, Adil karena lagi dia kan. melakukan penipuan. Masakan Yesus dibilang menerima wahyu bahasa Indonesia. Ya kalaupun kalian anggap itu sebuah penipuan, Bang, setidaknya kasih dulu dia ruang untuk berbicara. Nanti kalau Lah tadi dia udah habis, keluar-keluar tadi kayak orang mau kasih berantem. dong. Mending dia turun. Sekarang kau karyawan mau diskusi apa tidak? Mau jadi pengajar? Aku kan karena aku mau ngikut, makanya karena aku mau Ya oke, ngikut. sekarang apa yang kau mau tanggapi langsung aja. Apa mau tanggapi apa? Gini, Silakan. Gini abang-abangku. Gini abang-abangku ya. Kalau tadi yang masalah yang pertama, yang masalah Yesus sama masalah Immanuel, gini tuh bang, kan kalau di dalam bahasa Ibrani itu artinya Immanuel, ya kan? Yang berarti Allah beserta kita. Dan di dalam bahasa Yunani, Yesus kan? Kenapa di dalam Yesus artinya apa Yesus? Yesus artinya apa? Dengarlah, masa langsung dipotong? Dengar dulu bang. Nanti kalau udah waktunya aku stop, abang kasih lagi pertanyaannya. Gitu dia kan ya. Boleh berdebat pakai adab. Gas terus banyak makan daging kambing ya. Yesus artinya apa? Berdebat pakai adab. Kan udah tua toh. Yesus artinya apa? Kan aku belum siap mengasih argumentasi. Langsung jawab aja, Yesus artinya apa? Dengar dulu toh. Langsung ditepung seperti itu, Bang. Yesus artinya apa? Udah tua juga, udah berpendidikan masih. Yesus artinya apa? Kan? Kan nggak mungkin. Immanuel artinya Allah bersama kita. Yesus artinya apa? Bingung. Bukan bingung. Ya jawab. Ya bang ya. Oke. Ya. Ntar. Abang lah ya kan. Ya. Abang. Sabarlah. Immanuel artinya Tuhan bersama kita. Yesus artinya apa?
Ajak Bang. Hah? Ini ajak Bang. Namanya Dulu tungguin dulu nih guru nih anak ini, pendeta nih anak ini, tungguin dulu dia. Dia nyari di mana itu? Artinya Yesus apa? Kuda bukan? Ya, ditunggu sampai 6 hari 6 malam nggak apa-apa. Ini Bang. Karena saya dia dulu Apons jam dulu, hargai temanmu. Mau lupa bayar, hormati orang yang mau bicara. Kita tunggu dia. Pencari Bang. Nggak usah tungguin aja dulu. Immanuel Pak, diam dulu Apons, tungguin dia, hormati temanmu. Bang, oke. Ya. Ini dia kata Yesus. Sebelumnya Bang udah tahu belum arti kata Yesus? Gini aja, biar enak kan. Nanti kalau Abang nggak tahu, saya kasih tahu. Silakan. Gimana? Silakan. Abang tahu nggak sebelumnya? Nggak tahu kita nanya. Jujur nih, ini pertama jujur nih ya, Abang nggak tahu kan? Iya nggak tahu. Nah, kalau orang nggak tahu, kalau dikasih tahu, kan nggak boleh ngeyel kan? Iya. Nah, Yesus itu artinya orang yang diurapi. Lu ngerti? Jangan ketawa. Kan ada. Aduh, menyedihkan ini. Aduh. Bom kesini Bom, ajarin ini jemaatmu Bom. Masa Yesus artinya orang yang diurapi? Berarti bukan Tuhan dong. Dengar dulu Bang. Kenapa aku bilang itu orang yang diurapi? Karena apa? Karena firman perkataan Allah itu masuk ke dalam rahim Maria. Sehingga dia kan kenapa orang yang diurapi? Karena dia lahir tanpa ada kalau ditambahkan menjadi Yesus Kristus itu baru yang diurapi. Yesus ini loh. Emang Yesus yang di situ rupanya kan kami imani itu adalah Yesus Kristus toh. Kalian harusnya kasih dulu ruang untuk orang berargumentasi Bang. Jadi Yesus itu Kristus. Jadi Kristus Tuhanmu diurapi gitu. Makanya dengar dulu Bang. Jangan langsung disangkal. Karena kau lucu salah lucu pula lagi ya. Salahnya di mana? Kutanya dulu Bang. Kalau memang Bang tahu dari apa artinya? Ya masa Yesus yang diurapi artinya? Dengarlah makanya Bang. Karena dia itu manusia pilihannya dari mana? Karena dia lahir dari rahim Maria. Manusia. Tapi dengan tanda kutip tidak melalui sebuah hubungan badan yang dilakukan oleh manusia dan seperti yang dilakukan Mamat, dia lahir dari hubungan intim. Ya, jadi manusia Tuhanmu ya? Ya kenapa? Karena dia lahir dari rahim Maria. Artinya kau menuhankan manusia. Jadi kau menuhankan manusia. Latihan. Kau dari tadi ngomong. Jadi Tuhanmu adalah anaknya Maria, betul ya? Ya, dia memang anak Maria. Iya, ya Tuhanmu anak orang. Jawab dulu. Jadi Tuhan kamu anak Maria ya? Memang Tuhan saya anak Maria karena dia lahir dari udah. Maria. Bagus itu. Tuhan kamu anak Maria, mantap. Salahnya di mana? Ya, saya nggak menyalahkan kamu, itu Tuhan kamu kok. Iya. Yang menyalahkan kamu siapa? Dengan tanda kutip dia memiliki keistimewaan, dia lahir tanpa adanya hubungan persetubuhan manusia. Karena firman Allah yaitu tadi dari Immanuel. Apalagi mau ditanya? Jadi Tuhanmu anak orang ya? Lah, memang karena Tuhanku lahir dari rahim Maria dan dia memiliki tubuh, tapi dia memiliki situs kemuliaan. Itu tadi dia tidak lahir dari hubungan intim atau dari sperma yang berbuah dari dosa. Ya udah, Tuhanmu anak orang lah, udah. Ya udah kan tadi kalian bilang Immanuel sudah gue jawab kan. Jadi Tuhanmu anak orang yang diurapi ya? Lah memang itu karena dia dipilih khusus. Jadi Tuhan diurapi. Siapa yang mengurapi Tuhan? Siapa yang mengurapi Tuhan? Allah yang Esa tadi. Allah yang Esa mengurapi Tuhanmu. Dengar lu bro. Gimana ini Bang? Allah yang Esa mengurapi. Kacau ini orang lagi kacau nih. Kacau nih. Semakin tengah malam semakin ngaco lu. Tuhan kok diurapi oleh Tuhan? Tadi kalian bilang apa? Apa hubungannya Immanuel dengan Yesus? Bukan itu ya, yang mengurapi Tuhanmu siapa? Jangan, nanti itu topik yang lain. Kita bahas topik lagi. Gak mau dia. Kena dia di situ. Kena dia. Tadi orang abang bilang Immanuel dengan Yesus. Enggak, yang mengurapi Tuhanmu siapa? Lah Allah itu tadi Allah yang Esa. Allah yang Esa mengurapi Tuhanmu. Lah,
Memang iya kan? Kenyataannya memang iya karena dia dipilih khusus melalui firman-Nya. Allah yang Esa itu siapa? Allah yang Esa itu siapa? YHWH. Kalau dalam perjanjian lama YHWH. Itu Tuhanmu juga? Allah yang lah kenapa enggak? Memang iya. Tuhanmu dua? Seperti ini saudara. Tuhanmu dua? Tuhannya dua. Dengar dulu. Dengar dulu saudara. Kacau ini. Apun, turunin temamu ini Pon. Malu-malu Tuhannya dua. Dengar gini. Gimana lah orang mau menolong orang berdosa? Gini, gimana istilahnya kalau di khotbah gereja lagi dia banyak nih. Bukan pusing gua kalau khotbah gereja dia. Gua pembual gitu dia bang. Debat pakai adat juga kita ya bang ya, oke. Terus udah selesai. Mintanya hubungan Immanuel dengan Yesus. Udah gue jelaskan. Kan udah siap topiknya kan. Udah selesai toh? Bang Handi? Ya. Kalau Yesus dalam bahasa Latin itu apa? Zeus. Yesus. Zeus bukan? Bukan. Zeus. Zeus. Sus. Ngaring. Tahu belajar. Apa Bang Handi? Aku nggak tahu itu. Aku nggak tahu Zeus, dewa. Yehosua. Kalau diinggriskan menjadi Jesus. Oh bahasa Aramaik. Nah, kalau sus sendiri itu dalam bahasa Latin, sus itu artinya apa? Aku nggak berani ya. Kalau dalam bahasa Ibrani kan sus itu artinya kuda. Nah, kalau dalam bahasa Latin sus itu artinya apa? Nggak mau. Kalau Zeus bahasa Yunani kuno, raja para dewa, mitologi Yunani, Zeus. Ya udahlah. Ini jari-jarinya tadi udah potong nggak ini anak? Apalagi hubungan jari-jari itu bang. Datang potong nggak? Datang potong nggak bang? Enggak bang. Ini bang Pak Payu, biar kita kasih paham juga mereka biar jangan pakai menyudutkan ini harus gini harus ini harus menurut mereka yang kita ikutkan enggak. Itu harus kita patahkan. Oke. Pak Payo tadi temanmu karyawan mengatakan gini ya. Yesus itu yang diurapi. Ya, itu anak Maria. Mesias. Dengerin dulu. Menurut karyawan, Tuhannya dia itu, Tuhan kamu itu anak manusia. Namanya Yesus. Diurapi. Siapa yang mengurapi? Allah yang Maha Esa atau Yahweh katanya. Jadi Tuhanmu diurapi oleh Tuhan. Begitu menurut karyawan. Jadi Tuhanmu ada dua. Setuju nggak? Enggak lah. Ada dua. Satu mengurapi, satu diurapi. Aduh. Satu mengurapi, satu diurapi. Bang, gini aja. Bingung lagi. Kalau nggak paham, belajar dulu atuh. Istilahnya gini, kalau kita siapa yang mengurapi Yesus? Siapa yang mengurapi Yesus? Ya kan udah aku bilang tadi. Siapa? Lah Yahweh kan dalam perjanjian lama. Iya, Yahweh. Oke, Allah yang Esa itu siapa? Nah, ditanya lagi, muter-muter ke situ kan. Oke, Allah yang Esa itu Tuhan kamu juga? Aduh. Nggak bisa jawab. Allah yang Esa itu Tuhan kamu juga nggak? Allah yang Esa. Tunjukkan lagi. Dengerin dulu bro. Allah yang Esa itu Tuhan kamu juga nggak? Lah, kan dia udah aku bilang. Kok masa balik-balik ke situ lagi sih bang? Enggak, Allah yang Esa itu Tuhan kamu apa bukan? Ngapain aku capek-capek? Toh tadi aku udah ngomong panjang kali lebar udah jelaskan. Berarti udah diam dulu. Kamu nggak bisa jawab tuh. Karena kalau kau jawab Tuhanmu dua. Allah yang Esa itu mengurapi Tuhanmu yang namanya Yesus anak Maria. Ada yang diurapi, ada yang mengurapi. Jadi ada dua. Makanya saya tanya, yang mengurapi itu Tuhan kamu juga enggak? Ya kalau enggak ya enggak apa-apa. Artinya Tuhanmu diurapi oleh Tuhan orang lain. Mana lo? Menurut abang kan dua. Menurut abang kan?
menurut abang. Ya oke. Yang mengurapi itu sama nggak yang dengan yang diurapi? Ayo, pusing, 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 pusing kan? Pusing. Diurapi sama mengurapi sama atau beda? Pusing, 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 pusing. Anak yang pusing tidak menjawab. Pusing kan? Gimana Pons? Gini aja. Artinya diurapi seperti apa? Banyak lagi diurapi seperti apa? Kan abang bilang Temanmu yang ngomong perbedaan. diurapi. Pons gini aja Bang Pons. Diurapi itu, dengerin. Abang Pandi. Diurapi itu artinya dituangi minyak di kepalanya. Berarti Yesus dituangi minyak, Dang. Ya iyalah Tuhanmu itu dituangi minyak. Salah, Bang. Maaf, Dalam maaf. Terus arti diurapi apa? Oke, saya bacakan ya. Dalilnya dalam Alkitab. Lukas 4 ayat 18. Arti diurapi ya? Arti diurapi apa? Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku. Itulah yang dimaksud Yesus diurapi, Bang. Apa itu? Dia diurapi. Dengar dulu, Bang. Yesus diurapi bukan dengan minyak, bukan diurapi dengan air atau dengan apapun, tetapi Allah mengurapi dia dengan rohnya. Karena Yesus adalah ngarang aja lu. Lah iyalah, Bang. Ada. Sesuai kitab suci orang Kristen. Ini kenapa Vika orang ini ngarang bebas ya Bang? Pusing saya nih anak-anak beginian nih. Ya pusing lah Bang. Kalau abang nggak percaya pusing. Gak ada ilmu. Emang pusing Bang kalau kita nggak satu frekuensi Bang. Ya gini ya Bang ya. Nggak, Anda membantah data loh. Rapi dengan roh ngarang bebas. Gitu loh. Bro, Fons. Anda jangan ngarang bebas. Izin ngomong. Ada dasar. Izin ngomong. Izin ngomong. Sesuai fakta. Izin ngomong Papayo. Udah potong jari 2 nih. Mana? Coba. Dia mana diurapi dengan Mana gambarnya coba kirim. Gini. Agar supaya dia bisa melakukan Kan tadi masalah diurapi. Aduh. Atau baca lagi. Siapa ngomong dulu yuk. Itulah yang diurapi kepada Yesus, bukan minyak yang diurapi. Allah mengurapi Yesus bukan dengan minyak, mengurapi dia dengan rohnya. Berarti ada yang mengurapi, ada yang diurapi. Kan begitu. Roh Tuhan diurapi kepada Yesus untuk menyertai Yesus dalam Bagaimana lagi? Roh Tuhan lagi, berarti makhluk. Roh bukan makhluk, Bang. Buset. Aduh. Jin dulu Bang. Bapak. Dari mana Anda dapat ilmu? Kalau berbicara makhluk hidup, ada makhluk mati. Bang Apon sebentar. Jadi makhluk mati. Hakikat Tuhanmu apa? Kalau Hakikat berbicara Tuhanmu roh, apa? Apos. kalau berbicara roh tidak ada yang namanya kematian. Hakikat Tuhanmu apa? Gimana, Bang? Hakikat Tuhanmu apa? Hakikat. Iya. Kekal. Ya, itu salah satunya. Amin. Ya ampun. Ini jemaat dari mana ini? Gini Mas. Siapa? Bang Suma, kawan-kawan. Hakikatnya, Ini Bang. Oh ya, silakan. Mengenai diurapi. Diurapi kan? Berarti diminyaki. Ya itu. Dilakukan kepada tua-tua atau pemimpin atau guru agama. Jadi sekaligus membantah tadi tentang Filipus katanya yang proses perempuan mencium kaki Yesus karena dia diurapi oleh seorang perempuan. Disiram minyak wangi dari kepalanya. Beda itu. Beda. Tadi itu nikah. Terus nikah. Ya, Yesus tadi itu nikah. Bisa nggak kasih referensi nikah zaman Yesus itu?
Ya itu buktinya Saya dia. cari Itu buktinya. referensi yang menyatakan bahwa pernikahan ya seperti Kamu itu di baca zaman. buku ini. Buku apa lagi Bang Andi? Pakar yang mengatakan Yesus nikah. Banyak buku itu. Baca aja itu Injil siapa? Barbar Tering juga Iya, kan? itu bisa itu. Halo Injil apa abang-abang, bang? Injil apa? abang-abang yang ada minta maaf Enggak, saya referensi aja, referensi sejarah. Ya itu dia tadi yang diceritakan Yesus nikah. Iya, bukan Injil Filipus itu. nggak ada Karena Yesus nikah. dalam Kristen Nggak yang ada di Alkitab tertulis nggak ada Yesus Injil nikah. Filipus. Nggak ada di Alkitab tertulis Yesus nikah. Mana Nggak ada bang. buktinya bang? Ada di itu kitab sejarah Filipus Yesus ada. Mana? Tunjukkan. Filipus mana? Buktinya Coba, tunjukkan. Abang. Tunjukkan buktinya. Kalau memang berbicara dengan data. Injil Filipus ada tunjukkan. mengatakan itu. Kalau abang Iya. pernah baca, tunjukkan. Injil Tunjukkan, Filipus Kalau abang nggak mengatakan tunjukkan, Yesus berarti abang nikah. fitnah. Kalau nggak bisa abang tunjukkan, berarti abang fitnah. Bukan tidak bisa Berarti abang sebar ditunjukkan. hoax. Tunjukkan. Kan tadi abang minta data kan. Aku tadi udah aku kasih tahu data aku dari mana. Injil Sekarang abang tunjukkan. Filipus mengatakan Mana Yesus buktinya? nikah. Mana datanya? Kalau omong-omong bang, aku bisa Injil bilang. Barnabas itu kan Bisa Injil aku yang bilang tidak bang. diakui. Gimana? Bang Sum, Gimana? Injil Filipus dan Barnabas kan tidak diakui. Tidak diakui. Kenapa harus Iya, Bang, ambil nggak referensi yang Kenapa tidak diakui? Karena tidak sesuai dengan konsep Romawi. Karena Tuhannya Romawi tidak Bukan. mungkin menikah. Iyalah. Jangan, nggak mungkin. bukan. Sedangkan Romawi. Injil Barnabas Jadi aja pun begini. ditolak orang Islam. saya kasih standar ganda. harus mengerti konsep Tuhan lah. Konsep Romawi. Sabar bro Afon, sabar. Saya kasih standar ganda untuk setiap hadis-hadis yang doif. Baru ada ayat Quran juga yang lemah. Doif. Ayat Al-Quran lemah. Kok ayat Quran lemah sih? Ada. Apalagi sini. Ada. Nah, Atau satu kata di Al-Quran yang tidak dipahami sama semua ulama-ulama. Kata pembuka Iya. itu alif lam mim. Itu karena Tuhan mengatakan, Allah mengatakan cuman saya yang tahu. Kalau Alif ada lam yang mim. kalau ada yang tahu berarti Al-Quran salah dong. Katanya dia Berarti alif lam mim artinya hanya Allah yang tahu. Kan Allah sudah mengatakan. untuk apa ada Quran kalau hanya untuk dia yang tahu? Lah, itu tantangan untuk memberikan Tantangan untuk siapa? Itu untuk memberikan bukti gini. kepada manusia bahwa ayat-ayat mutasyabihat tidak ada satu manusia pun yang tahu. Hanya aku sendiri yang tahu. Nah, buktinya sampai sekarang nggak ada yang tahu kan? Masalahnya di situ ditulis dengan bukan huruf bukan apa? Bukan apa? Bukan huruf Arab. Karena di Arab pun itu alif lam mim itu tidak ada artinya. Bukan huruf Arab katanya. Itu hijaiyah Bukan, itu. maksudnya tidak dimengerti dengan pembacaan alif bata. Kok alif lam mim? Ya, alif lam mim. Begitu usilnya ke Allah, begitu usilnya ke Allah sehingga mengerjai kalian yang Enggak, menaruh itu di situ ada tulisan tantangan. dan kalian tak mengerti. Itu tantangan itu. Tantangan artinya apa? Lah, dia mengatakan bahwa wahai manusia yang tahu arti ayat ini cuma saya. Nggak ada manusia yang bisa tahu. Nah, ayat-ayat yang lain boleh kau tahu, tapi khusus ayat mutasyabihat. Alif lam mim adalah pembukaan suatu surah. Kenapa dikatakan tantangan bang kalau nggak bisa tahu? Lah, itu orang ditantang. Adakah manusia di atas muka bumi ini yang bisa tahu artinya itu? Enggak ada. Karena Allah mengatakan, aku sendiri yang tahu tentang itu. Aku sendiri yang tahu. Enggak ada yang tahu. tadi aja nama Yesus kamu nggak tahu kok minta. Untuk membuktikan. Dengar dulu. Pakai logika dia. Pakai logika. Oh, giliran Logikanya, Al-Quran pakai Allah logika. Bible nggak pakai Allah logika. Pakai hikmat. logika udah lah, jangan coba lompat-lompat. Satu-satu bicara. Ya karena nggak masuk akal, makanya nggak pakai logika. Allah yang maha kuasa itu menantang siapa yang lebih maha kuasa lagi dari dia? Menantang, membuktikan bahwa Al-Quran itu betul dari dirinya. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu dari dirinya,
Maka dia mengatakan ayat mutasyabihat itu hanya aku yang tahu. Tidak ada yang tahu takwilnya ayat itu Dan kecuali kata aku saja. itu apa artinya? Loh, kan sudah dibilang Kata hanya aku yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Enggak, bukan berdasarkan itu. Tapi saya punya Atau gini aja deh, Bang Juma udah 4 kali menjawab. Kalau Anda kamu bodoh-bodohnya ini stop orang. dulu ya, stop dulu. Bang Juma udah 4 kali menjawab. Kalau sekiranya kau tahu artinya nggak? Saya tidak tahu. Ya, Nah, saya itu Anda dia. tidak tahu. Berarti Ya udah. Al-Quran sudah betul. Saya mau Kami cari umat tahu. Islam juga Mengapa tidak tahu. menghindar? Karena Allah mengatakan Iya, mengapa tidak menghindar? akan ada yang tahu, cuman aku yang tahu. Biar kau kumpulkan semua manusia di atas muka bumi, tidak akan bisa tahu karena hanya aku yang tahu. Nah, kalau ada yang tahu selain daripada Allah, berarti Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Karena ternyata ada yang tahu, katanya cuma dia yang tahu. Buktinya si Pulan juga tahu, Pak Poyo juga tahu. Tapi apakah betul Anda tahu? Berarti Al-Quran ini untuk tidak diketahui sebenarnya. Lah, dasar bahlul. Cuman yang itu ayat doang. mutasabit aja. Bahlul. Disentuh ya, ngantuk nih. Alif Lam Mim itu ada di setiap ada di beberapa pembukaan surah. Iya, itu mutasyabihat, itu tantahan itu. Sekarang kalau kamu tahu artinya silakan. Apa artinya? Coba. Ya. Tuhan mengatakan tidak ada yang tahu artinya, cuman aku. Coba kau tanya artinya apa? Tidak tahu juga kan? Sebegitukah Tuhan untuk mengajarkan umatnya sehingga membuat sesuatu yang tidak tahu? Nanti juga saya Minta kasih jari-jarimu dua. Nanti tak Kalau saya juga. kasih kamu Saya tulis kasih 4 aku adalah jariku kalau A. kau jemput sini. Aku adalah A. Artinya apa? tuh? Cek, hilang. Di Wahyu 1 dikatakan akulah A, akulah O. Apa artinya tuh? Alfa Omega. Apa artinya? Alfa. Ya apa? Apa artinya alfa? Yang awal dan yang akhir. Nenekmu kiper. Nenek Ayolah. Mana kau belajar itu? Di mana? Di mana? Coba. 1 juta kalau kau bisa buktikan A itu artinya awal. Alfa. Perlu dikasih tahu. Kalau O apa? Alfa. Huruf O huruf terakhir. Omega. Huruf terakhir Omega. Huruf terakhir itu. Apakah harus dijelaskan lagi, Bang? Enggak. Nah, coba Iya, O itu. saya tanya samamu. A itu apa artinya? Alfa itu apa artinya? Alfa itu Awal. Awal itu artinya apa? Awal dalam bahasa Yunani artinya arke. Yang saya tanya alfa. Nangis benar. loh. Itu Nangis. lihatlah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani asli. Bukan Bang. ini Yunani, bukan jelas. Ibrani ini. Iya, itu sadurannya juga kelihatan memang di situ alfa dan omega awal dan Iya, akhir. alfa artinya apa? Alfa artinya apa? Tunggu sebentar. Kata-kata ini juga keluar di awal di kejadian. Mana Yang ada? itu Allah sendiri. Bahlul. Yang saya tanya alfa itu artinya apa? Alfa musuhnya kaban. Dasar bahlul. Jawab bro, alfa artinya apa? Alfa artinya apa? Akulah alfa dan omega artinya apa? Alfa itu apa? Awal Alfa dan itu akhir. mana ada? Awal itu bahasa Yunaninya arke. Akhir itu telos. Dasar jemaat gak tahu kitabnya sendiri, ditipu sama gereja kau. Makanya pendetamu itu gak ada yang berani debat dengan kita di sini. Oh iya. Iya. Sampaikan ke pendetamu ada salam dari Bang Suma, ditantang sama Bang Suma dialog. Kami ingin menyaksikan kalau pendeta benar anak Tuhan, ada hikmat Tuhan, ada berkat dari Tuhan. Coba dengan Bang Suma secara ilmiah diskusi dengan Bang Suma, coba suruh datang sini.
besok, lusa atau kapanpun. Anak Batak tuh masuk sama anak Batak. Nenek kiper, anak Batak itu bisa apa? Nggak bisa baca, bisa coba. permalukan berapa kali? Coba. Nggak bisa dia Masuk original itulah text bro. dia. Nggak gini bro. Anak Batak itu bisa. Gini aja, panggil pendetamu yang bisa baca original text. Anak Batak cuman bisa garuk pantat. Gak ada ilmu dia. Udah berapa kali ku permalukan, minggu lalu ku permalukan, sudah 2 kali ku permalukan dia. Bro, kau nonton PT-nya dia garuk kepala. Untung dia garuk giginya. Bro, ada nggak pendeta bisa baca original text? Ada. Siapa? Ada pasti. Siapa? Siapa? Pak Bambang berani nggak dia dialog? Coba, berani nggak? Mau diundang? Iya, saya sudah sering undang dia. Oh, mungkin karena apa? Mungkin karena apa? Karena dia tahu arti yang sebenarnya itu apa. Bukan karena dia tahu mungkin kalian seperti ini. Seperti apa? Kalian. Seperti apa? Permisi, Bang. Enggak, gini aja. Kami undang debat. Dengerin. Kami undang debat terbuka. Kita kasih dia ongkos, kita kasih dia honor. Debat langsung di darat. Berizin. Mau nggak? Mau nggak dia? Mau nggak? Izin turun ya, ngantuk. Udah ngantuk. Iya. Debat terbuka. Cari artinya alfa omega ya. Malam. Ya malam. Ini besok kita tunggu videonya, ada yang mau kirim jari-jarinya katanya. Jadi itu Pak Payo ya, kita undang Bambang Nursena andalanmu itu, gitu ya, debat terbuka di Jakarta. Debat terbuka ketemu langsung, kita kasih honor lah, lumayan kok. Tapi jangan nangis nanti kalau terbuka semuanya. Karena dia harus jujur dengan original teksnya itu. Kenapa? Di dalam terjemahan yang kau pegang itu banyak kebohongan, bro. Kebohongan seperti apa? Nggak tahu dia. Saya kan tanya. Saya kasih contoh satu aja ya. Ya. En harke en hologos. Tadi benar Banjuma tuh pada mulanya. Jadi arke itu mula, awal. Kai hologos en proton theos. Kai theos en hologos. Menurut kamu theos itu bahasa apa? Bahasa apa theos? Yunani. Yunani, pinter. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris apa? Jadi apa? Theos. Nggak tahu. Kalau nggak tahu bilang aja, saya kasih tahu. Nggak tahu. Oke. Diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi God. Oke, God ya. God kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, bro? Tuhan, dewa. Tuhan, pinter. Nah kalau Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Lord. Tuhan juga dong. Tuhan juga dong. Tuhan juga. Jadi Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris God. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Tuhan. Artinya Theos itu adalah Tuhan kalau bahasa Indonesia. Nah kenapa di terjemahan Bible-mu menjadi Allah? Ini kalau saya bawa ke ada Bambang Nursena, habis lupa deh. Harus direvisi ulang Bible-nya. Saya pernah diskusi. Mau apa? Setiap bahasa saduran kan itu. Saduran lagi Bang, cuma mulai ngaco. Kalau akademik nggak ada nama saduran, harus jujur di situ. Iya. Ada palu-palu getah di atas kepalanya, jujur atau enggak, gitu loh. Kalau diskusi. Ada palu-palu getah, ngerti nggak palu-palu getah? Kebiasaan. Nah, ini dia yang gue nggak demen nih beginian, muter gitu loh. Kalau diskusi terbuka nggak ada dipakai beginian muter nggak? Enggak, iya. Kan dari tanya itu apa namanya? Theos. Apa tadi namanya? Theos. Kenapa jadi Allah? Kenapa? Itu kan mirip juga seperti Gusti Allah. Karena kita terbiasa di Indonesia, karena mungkin kita sudah lama dengan mayoritas Muslim. Jadi ikut-ikutan itu rata-rata seperti Muslim.
Iya, karena bahasa terdekat. Iya, ini dia nih lu jujur ikut-ikutan. Karena kata terdekat, bukan ikut-ikutan, malah. Lah tadi lu bilang iya. Ikutan. Tadi lu ngomong iya lo. Iya, ikutan bahasa di. Iya iya lu ke Islam-Islaman supaya laku. Bukan Islam-Islaman, Bang. Cuman permasalahan penyebutan Allah. Nah, memang ada kata Allah di Bibelmu, ada kata Allah nggak? Ada nggak kalau kata Allah di Bibelmu? Bukan, tunggu. Enggak, saya tanya dulu. Kalau kau tahu bilang enggak. Ada nggak? Ada. Di original teks Bibelmu ada nggak kata Allah? Original yang ada di apa? Terjemahan. Ada nggak? Di terjemahan Allah ada. Original teksnya saya tanya, bukan terjemahannya. Original teksnya Yunani atau Hebrunya? Yunani atau Ibraninya ada nggak? Ibrani, Yunani semua menggunakan bahasa yang biasa mereka dengarkan di sana. Iya, ada nggak kata Allah di sana? Iya. Abang tahu nggak itu kenapa dibikin kata Allah? Ah, ini lagi nih, Manju. Ada anak kurang berilmu ini kok. Biar ngalur hidup. Teman-teman semua semua ini. Wah, Abang gini. begini, Bang, rempah sepatu. Jamaat sekolah minggu ini. Iya, anak sekolah minggu. Gini, Bang, kan kita tinggal di Indonesia. Kenapa? Kan kita pakai terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari mana diambil? Apa itu? Dari mana ngambilnya? Dari mana ngambilnya? Tua. Allah itu bahasa apa? Itu kan terjemahan ke Indonesia, Bang. Allah itu bahasa apa? Dan bahasa Indonesia, dengar dulu lah. Makanya kenapa di terjemahan kami dipakai Allah? Itu karena mau nipu. Terjemahan bahasa Indonesia. Jangan dengar dulu, Bang. Karena mau menipu. Ngapain juga kita nipu? Bukan mau menipu. Itu tadi katanya mau niru-niru. Kayak tadi aku ini niru-niru. Itulah karena gini, Bang. Kan nggak mungkin kita pakai istilahnya kita orang Indonesia kita bikin pakai bahasanya orang Filipina, kan nggak mungkin. Jadi ya kenapa nggak pakai Theos? Kenapa nggak pakai Theos? Dengar dulu. Hanya nggak bisa didengar kau orang on kok. Kenapa lo nggak pakai Theos? Malu. Bang Blon. Lah kenapa lu nggak pakai Theos? Malu ya? Bukan malu. Ya kenapa pakai dong? Kenapa? Kenapa nggak pakai Theos? Malu pakai Yunani? Malu lah. Malu lah. Nggak laku. Kenapa malu? Iya pakailah Theos. Kenapa pakai Allah? Makanya denger, Bang. Apa yang mau didengar sama orang on kayak lu? Nggak bisa. Buang-buang waktu. Bukan. Kenapa itu bisa jadi Allah? Kenapa? Karena itu kan dari bahasa Indonesia toh. Allah bahasa apa? Bahasa Indonesia itu dari mana aja? Allah bahasa apa? Memang kalau di kitab kami pakai bahasa Yunani, kalau perjanjian baru, perjanjian lama pakai bahasa Ibrani kan? Apa? Nah, terjemahan karena terjemahan kita lokasinya, daerahnya, bangsa Indonesia, maka diadopsi lah pakai bahasa yang formal di Indonesia. Mana nih? Ini sebelum kita ini ya, kita kasih bukti anak-anak cendol ini dulu. Coba kita lihat dalam Yehezkiel 34. Nih ya. Nih. Di sini dikatakan bahwasanya yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kulindungi ya. Oke. Nah, ini di ayat yang gemuk dan yang kuat. Tetapi ini di KYT ini. Aku akan membinasakan yang gemuk dan yang kuat. Yang tadi dilindungi, kulindungi, yang dibawa kubinasakan. Oke? Mana yang benar ini? Yehezkiel 34. Coba kita lihat di terjemahan lama. Di terjemahan lama ini. Ini terjemahan lama ya. TL, terjemahan lama. Yang gemuk dan yang kuat itu akan kujatuhkan. Kujatuhkan, kubinasakan, kulindungi. Mana yang benar? Untuk mengetahui mana yang benar, kita kembali kepada kitabnya orang Yahudi. Nih,
Asmida. Asmida itu artinya apa? Aku akan hancurkan. Nih. Yang gemuk, yang lemak, dan yang kuat, aku akan hancurkan. Nih, asmida. Kenapa di dalam kitabmu yang tadi dituliskan kulindungi? Padahal original teksnya adalah asmida, kuhancurkan. Nih, yang kuat dan ini nih, gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Ini terjemahan baru, TL. Sedangkan original teksnya mengatakan asmid. Nih. Oke ya, tuh. Asmid, alef, sin, mim, yod, dalet, asmid. Ini nih, aku akan menghancurkan. Aku akan melindungi, aku akan menghancurkan. Mana yang benar kitabmu ini? Ini yang kau katakan firman Tuhan. Koar-koar, kita di Indonesia, kita di Indonesia. Justru karena kau di Indonesia itu makanya kau belajar. Karena kitabmu itu original teksnya yang kau ambil dari kitabnya orang Yahudi itu bahasa Ibrani, yang dari Romawi itu bahasa Yunani. Bahasa Ibraninya jelas mengatakan asmid atau asmad. Artinya kuhancurkan. Tapi di kitabmu dirubah akan kulindungi. Kenapa? Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Kenapa bukan kuhancurkan? Karena rata-rata pendetamu itu gemuk. Makan uang perpuluhan. Makanya yang gemuk akan kulindungi. Maksudnya akan dilindungi yang gemuk-gemuk itu. Padahal yang gemuk itu akan kubinasakan. Akan kuhancurkan. Karena Pak Bom-Bom gemuk, maka dirubah itu di situ dilindungi Pak Bom-Bom. Padahal harusnya dibinasakan Pak Bom-Bom itu karena gemuk. Itulah hebatnya kalian punya ibadah. Itulah hebatnya kalian punya kitab. Sesuai dengan pesanan. Bagaimana ini kawan-kawan? Dari gereja ini, dari gereja ini. Bagaimana kita rubah tidak ini? Rubah bos. Pendeta kita banyak gemuk. Jadi apa di situ? Kulindungi. Padahal original teks dari kitabnya orang jelas. Aku akan menghancurkan orang gendut. Pak Bom-Bom tidak mau dihancurkan tangan bukna. Makanya dia ganti itu melindungi. Saya kalau jadi Anda, najis tralala 7 turunan mau mengikuti buku yang kayak begini. Penyesat. Buku yang sangat menyesatkan. Jauh dari kebenaran. Kenapa mereka berani melakukan ini? Kenapa kitab saudara berani dirubah-rubah kayak begitu? Karena mereka berpikir ini bukan kitab kita. Ini kitabnya orang Yahudi. Suka-suka kita aja rubah. Bukan kitab kita kok. Yang penting perpuluhan lancar coy. Peduli GP. Ini bukti akurat ini. Makanya orang yang berakal tidak mau beriman kepada yang kayak gini-gini. Nggak mau. Bagaimana Anda bisa tahu ini kebenaran? Yang tadi sudah terlalu berani. Potong tangan jari-jarinya. Mana mungkin kau bisa. Dan belum tentu juga terjemahannya begitu. Mana tahu itu kamu lagi dikerjain lagi. Ini buktinya ini. Akurat ini. Banyak sekali perubahan itu bro. Oh banyak. Dan perubahannya bukan salah huruf. Memang sengaja. Yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Terjemahannya yang benar adalah. Tetapi yang banyak lemak atau yang gemuk dan yang kuat. Aku akan hancurkan. Aku akan binasakan. Ini original teksnya mengatakan begitu. Wa'ed hasamena. Wa'ed hasanasaka. Asmed. Jelas sekali loh ini. Kitabnya orang Yahudi mengatakan begitu. Bom-bom banyak lemaknya. Bom-bom gemuk. Dilindungi. Padahal aslinya kuhancurkan. Mati mah kok bom-bom. Ya mungkin begitu pelajaran kita pada malam ini. Anggap saja ini adalah belajar sekolah minggu. Besok-besok kalau masih mau belajar sekolah minggu masuk lagi ke sini ya anak-anak ya. Kalau di sini tidak ada yang ditutup-tutupi. Di sini tidak perlu bayar perpuluhan. Di sini tidak ada rahasia-rahasiaan. Kita buka sebuka-bukanya. Kayak tadi itu. Demikian dari Paman. Jadi menerjemahkan tanpa tendensi apapun. Jujur dalam menerjemah.
Nah, untuk itu bro, jangan mengatakan kami menghujat. Kalau terjemahannya kita terjemahkan sesuai apa adanya. Jadi kalau Anda berdasarkan kami di Indonesia, Indonesia aja udah. Ya silakan saja yang mau dibodohi terjemahan, dibohongi oleh terjemahan. Loh. Terjemahan jelas kok banyak yang keliru. Apalagi kalau kamu belum punya TB2 2023, wow banyak perubahan loh bro. Hati-hati loh, banyak perubahan loh di sana. Jadi TB2 2023 itu yang berlaku. Bible yang lama lu pakai, nggak bisa dipakai lagi, banyak perubahan. Banyak, saya kasih contoh saja ya. Di 1 Raja-Raja 7 nomor 17, di situ ada kata ganja, dirubah menjadi kata balok. Sangat signifikan loh perubahannya Bang Juma itu. Iya betul. Kata ganja dirubah menjadi kata balok. Antara ganja dan balok jauh loh. Balok-balok goreng. Janganlah engkau makan balok, janganlah engkau makan ganja. Menghirup ganja, menghirup balok. Ya enggak nyambung lah Bang Andi. 1 Raja-Raja 7 nomor 17. Coba saya buka dulu ya. Kalau yang di Google masih enggak? Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja. Yang di Google masih ganja Bang Juma. Tapi di TB2 balok kan? Balok. Nah itu dia. Jadi lu harus update ilmu lu bro. Jangan terlalu berdasar di sana. Intinya jangan dengar pendeta lah. Belajar. Belajar sendiri. Kedua juga di mana itu jangan ada padamu ilah-ilah lain di TB2 itu. Di yang Bible lama jangan ada padamu Allah-Allah lain huruf kecil. Udah berubah lagi loh bro. Ini saya ajari lo ya, bukan sok pintar, tapi lo harus juga update ilmu lo. Jangan lagi ngomong jangan ada padamu Allah-Allah lain. Udah dirubah di TB2-nya, ilah-ilah lain. Jadi artinya jangan ada padamu sembahan-sembahan lain. Gitu loh. Nah kalau lu panggil Bambang Nursena atau pendeta Yakob Sulistyo untuk debat terbuka, tapi kita nanti coba menghubungi pendeta Yakob Sulistyo ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu, beliau jujur dalam menerjemah. Kita akan mau panggil dia debat terbuka di Jakarta. Insya Allah kita sudah berusaha menghubungi beliau, sebenarnya adminnya sudah oke. Ya, nanti lu ikut bro, nonton begitu. Dia ngerti original teks, paham dia. Dan kita bisa nanti, lu bisa sebebasnya bertanya. Beliau bisa mengartikan terjemahannya, kata per kata, kalau perlu gitu. Gitu loh. Mereka menerjemahkan Yohanes 1 itu tidak ada kata Allah di sana. Tuhan. Dan di Kejadian 1 tidak ada kata Allah di sana. Elohim. No kata Allah. Gitu loh. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi dengan terjemahan. Oke? Oke bro. Udah pada diam? Selesai? Udah pada diam dia. Udah. Terguncang. Jangan terguncang bro. Gimana Bang Juma? Papayong naik lagi setor tangan. Gimana nih? Setor jari. Udah 3 ini saya potong. Hah? Udah 3 saya potong. Udah 3. Yang mana? Jari yang mana? Jari yang mana? Yang mana? Ini. Tadi kepotong, saya mau tanya lagi. Jangan jari ayam, jari ayam kali ini ah. Tadi aja dia mau pakai ayam sebenarnya dari awal saya mau tanya yang ini. Nah, jari ayam itu. Menurut Quran. Jangan jadi pembual, Bung. Isa itu mati atau tidak? Enggak mati, dia hidup sesuai dengan Mazmur 91. Waktu memang di Alkitab juga dia hidup.
Iya emang. Tapi makanya Isa ini makanya mati apa tidak? Perbedaannya itu di Kristen dia mati dan bangkit. bangkit dari pingsan itu. Mungkin. Iya memang. Bukan bangkit dari kematian Yesus itu. Dia bangkit dari Yang pingsan. ganti dia di kayu salib siapa? Kalau di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa yang menggantikan. Tapi kalau di dalam tidak kitab tahu. Allah tidak tahu siapa itu. tidak ada dalilnya. Tidak disebutkan Allah namanya. yang maha tahu, Allah yang maha tahu tapi tidak tahu siapa itu. Tidak diberitahu kita. Tidak diberitahu, koplak. Kenapa tidak diberitahu? Nggak apa pentingnya, nggak penting. Yang penting nabinya itu diselamatkan. Nah sekarang kalau saya tanya samamu, Bahlul, kalau saya tanya samamu, Bahlul, kalau saya tanya samamu, siapa laki-laki telanjang yang lari melepaskan kain lenang? Siapa? Malaikat. Malaikat lari telanjang. Koplak. Itu di Markus 14. Nyerang Al-Quran kamu tajam sekali. Bahlul, kau kalau nyerang Al-Quran itu tajam sekali, Bahlul. Penipu, pembohong, penyesat. Kau tajam kali kalau kau protes Quran. Giliran kau ditanya kitabmu, kau asal ngomong. Malaikat lari telanjang katanya. Untung baik kalau kau tahu itu di mana dalilnya. Saya tanya di mana dalilnya ada orang lari telanjang? Di mana? Enggak tahu dia. Markus 14 nomor Markus 14 nomor Bahlul penipu, tangannya udah dipotong 3. Bonyok lu dongok. Udah. Turunkan. Penipu, pembohong, penipu ini turunkan. Dulu jangan turun dulu. Bro, dengerin dulu. Siapa nama? Siapa nama? Akan ada orang 3 di salib tuh. Yesus di tengah. Penipu, pembohong. Yesus di tengah, ada kiri dan kanan. Bro, Yesus disalib, ada kiri dan kanan. Siapa nama yang kiri dan kanan itu? Bro, yang disalib itu yang kiri dan kanan siapa namanya? Yesus dan Barnabas. Ada tiga bro. Ada 3 sebelah kiri kanan kan maling tuh. Siapa ya? Bertanya Al-Quran tajam. Ditanya Bibelnya sudah bahasa Indonesia. Balel. Barnabas katanya disalib bareng Yesus. Ada. Tangkap lagi tuh. Wah, kerja dulu Les. Ini ada muridmu Les. Res, ini ada muridmu nih Papa. Tapi hati-hati, dia lebih iblis dari iblis loh, Dek. Masa bisa gitu ya guru dah? Penipu dia, penipu. Penipu. Katanya yang disalib bersama Yesus itu Barnabas. Iya. Hati-hati aja nanti kamu Barnabas di disesatkan. kiri, Barnabas di kiri, yang kanan Paulus ya. Jadi tiga-tiganya bangkit barengan gitu. Udah bangkit ya. Yang lari telanjang malaikat katanya. Yang lari telanjang malaikat. Malaikat Gabriel ditelanjangin. Hebat juga Roma ini. Saya minta jari-jarinya, katanya dia sudah potong 3. Kan penipu, pembohong, nggak layak diajak diskusi. Penipu, pembohong ini. Mana sih open cam coba? Kemarin kan saya minta biji zakarnya itu ngamuk. Ini minta jari-jarinya saja, dia pakai acara bohong lagi. Kenapa giliran kalau kita tanya tentang Quran kalian kelabakan ya? Kok kelabakan pula Tuyul? Kita kan sudah menjawab. Kita udah jawab. Yang dijawab kebakaran. Kamu minta nama. Saya katakan tidak disebutkan nama. Masa saya harus mengada-ngada kayak kamu? Siapa yang lari telanjang? Malaikat. Tidak ada dalilnya. Pembohong, penipu. Siapa yang disalib bersama dengan Yesus? Barnabas. Kau penipu, pendusta, kau penyesat. Itu cuma celotehan saya aja. Celotehan, dasar penipu. Kalau orang berbicara agama itu Yul, umat Paulus. Woi umat Paulus, orang kalau berbicara mengenai agama, meyakini agama itu benar, maka yang keluar dari mulutmu itu harus kebenaran. Kalau kau ditanya, jangan kau kayak setan. Setan itu suka mengelabui, suka menipu. Itu pekerjaan setan. Bukan saya marah, Tuyul. Saya menyadarkan kau supaya kau jangan berperilaku seperti setan, Bahlul. Jangan kau kayak setan. Kau nipu. Siapa yang lari dalam keadaan telanjang? Malaikat.
Dasar. Cepet banget Siapa ya yang disalib jawabnya. bersama Yesus? Siapa tadi? Barnabas. Barnabas. Penipu. Mana jari-jarimu? Sudah kupotong 3. Penipu kau. Pembohong Kalau nggak ada, kau. bilang nggak ada, Bre. Cocoklah kau Jujur. itu mati dalam keadaan Kristen karena kau penipu, pembohong. Ngerti kau? Udah kutunjukkan kitabmu tadi, kau dibohongi kan? Jelas-jelas kau ditipu kan sama kitabmu. Kitab sucimu aja kau penipu. Kitabmu yang kau anggap suci aja tipu. Ayo, dilindungi Tipu gimana, katanya. Cip? Padahal dihancurkan di situ. Bang Zuma. Original teksnya mengatakan dihancurkan. Aku hancurkan. Tapi kau ditipu, dihancurkan, dirubah, dikatakan dilindungi. Tipu-tipu aja terus. Jangan gara-gara kau dikorban penipuan, kau juga mau tipu orang sini. Gimana bisa adik yang jarak 1000 tahun? Ya buktinya kita sudah buktikan tadi. Sudah buktikan kitabmu. Apalah artinya kitabmu lebih duluan tapi isinya tipuan, penipuan, pembohongan, penyesatan, penghinaan, penistaan. Percuma punya kitab kayak begitu isinya. Percuma. Apa artinya lebih dulu? Nggak ada artinya. Kalau isinya hanya penipuan, penistaan, penghujatan, ya penyesatan. Untuk apa? Ayolah, jawablah pertanyaan saya. Untuk apa? Kasihan, menghindar ya. Apa? Kan saya sudah jawab. Tidak disebutkan nama. Memang ada disebutkan nama. Memang ada Kalau udah disebutkan. gitu gimana? Kalau tidak disebutkan nama terus gimana? Terus gimana kalau tidak disebutkan nama? Apa? Disuruh ngarang Kamu apa? dia, disuruh Kamu ngarang. suruh saya menipu kayak kau. Malaikat. itu tidak lengkap. Malaikat katanya. Kau mau suruh Lah, saya sekarang nipu. kalau ada namanya buat apa? Misalnya namanya yang disalibkan itu malah Paulus misalnya. Terus apa? Ya bisa kita tahu kebenaran yang lebih Ya benar yang kebenarannya bisa diakui. itu Isa tidak disalibkan. Itu kebenarannya. Kalau misalnya tertulis Paulus lu mau terima? Kalau lu misalnya tertulis Paulus disalibkan gitu. Bukanlah Nabi Isa yang disalibkan tapi Paulus. Lu mau terima? Sekarang begini, gini. Apakah kamu mengimani bahwa Isa adalah Yesus? Tidak. Ya sudah, Isa kami tidak disalibkan, Yesusmu disalibkan. Terus apa masalahmu? Kita kan beda orang. Kita kan beda orang. Isa saya itu tidak disalibkan, Yesusmu mati terkutuk di atas tiang salib. Terus apa masalahmu? Apa masalahmu? Kita kan beda. Kan beda kita. Terus ngapain kau sama-samakan? Iya. Iya, memang Nabi Isa nggak pernah maling keledai. Yesusmu mati terkutuk, Isa kami dimuliakan, diangkat ke langit. Terus apa masalahmu? Nabi Isa nggak pernah bikin rugi peternak babi. Nggak Apa, pernah ayo? juga diludahin mukanya. Ayo. Nggak pernah ditombak. Ayo. Tuhanmu ditombak. Siapa Nabi Isa nggak pernah mati. bikin? Nabi Isa nggak pernah kena pelecehan seksual tuh. Apa? Tuhanmu tidak kentut 1 minggu bengkak perutnya. Apa? Ayo. Tuhanmu tidak cebok pada saat habis pantatnya bau. Kamu apa? Tuhanmu tidak sikat gigi, giginya kuning. Ayo. Tuhanmu apa yang kayak cantengan. begini? Ayo. Tuhan kayak begitu mau kau jual di sini. Pret. Tuhanmu Itu hanya jempol laku di kakinya bau. gereja. Ayo. Bang Bisa Zuma, enggak aku Tuhanmu, jadi kayak bisa enggak anak-anak Tuhanmu jawabannya. itu tidak kencing 1 minggu? Kalau tidak bengkak dia punya ini nih. Ini bengkak dia punya itu. Gak bisa. Ini yang kau mau jual di sini. Oh, tajam kau kalau Al-Quran. Giliran kau ditanya, siapa yang disalib bersama Yesus? Barnabas. Siapa yang lari telanjang? Malaikat. Tertawakan sama anak TK Islam kau. Apa mujizat yang dilakukan oleh penisnya Yesus coba? Nggak, jangan Des. Yesus kan orang. Jangan gini aja. Kan ada 3 yang disalib bro. Ada Yesus, ada Barnabas. Yang satu siapa lagi? Kan 3 orang tuh. Siapa lagi yang satu? Yesus juga namanya yang satu. 3 Yesus disalib. Di mana datanya itu? Di mana? Habis itu dia bilang kan saya cuma ngeyel. Apa dia berarti? Yesus juga ada di Alkitab. Di mana? Di mana? Assalamualaikum petang. Salam. Petra, assalamualaikum.
Oh, jadi yang di tengah Yesus. Waalaikumsalam. Jadi yang di tengah Yesus, sebelah kirinya Barnabas, sebelah kanannya Yesus juga. Iya. Itu Barnabas itu nama depannya Yesus juga Bang Handi. Yesus Barnabas juga, berarti Tri Yesus dong. Iya. Gimana bro? Lu jangan kencing dulu, ntar dulu. Ada banyak namanya di Apa hubungannya anjir? Apa hubungannya lu ada ke Muhammad? Iyalah, kan bahas nama. Bukan bahas Penyaliban ini. nama yang disalib. Jadi Yesus yang di tengah. Kan kalian heran Kan itu kenapa tadi. ada nama Yesus lagi di sebelahnya. Kan 3 orang yang disalib, Yesus yang di tengah Tuhanmu. Enggak, yang kocak dua-duanya Yesus, jadi 3 Yesus yang disalib. Sebelah kanannya Yesus. Kok Sebelah bikinlah kirinya lagi sekte Barnabas. baru, Bos. Buset dah. Bikin lagi sekte baru. Siapa nama Coba tentara lah, Romawi? jawab dulu. Siapa nama tentara Romawi yang tombak lambungnya Yesus? Bom. Pangkatnya apa? Kopral. Bentar saya. YouTuber. Coba pangkatnya apa? Terus namanya siapa? Dari kesatuan mana? Bentar lagi saya cari ya. Dembani. Hah? Pangkatnya apa dari kesatuan? Dembali katanya. Tolong bilang Dembali, balas si Dembali. Pangkatnya apa dari kesatuan mana? Namanya siapa? NRP-nya berapa? Oh iya, supaya kita tahu kebenaran, gitu Kita ya. tahu kebenaran. Supaya Bukan kita tahu NRP. kebenarannya gimana. NRR, nomor registrasi Romawi, NRR. Berarti Tuhanmu tidak tahu. NRR-nya berapa? Ya, Nggak ada namanya. Mampus. pokoknya lu kasih lu pekerjaan rumah. Ya, siapa nama tentara Romawi itu? Pangkatnya apa? Dari kesatuan mana? NRR-nya berapa? Yang tusuk lambungnya juga. Ya iya, yang tusuk lambungnya itu. Terus yang ludahi mukanya siapa namanya? Ya, yang ikat tangannya, yang paku. Nah, pakunya dari paku apa? Paku 5 cm, paku 5 cm apa 10 cm? Nah, terus kayunya dari mana? Dari Kalimantan diimpor. Nah, siapa yang bikin? Siapa tukangnya? Nah, Ya, si aku datang besok. Ya. Gua tanya semua lu. Terus bagaimana rasanya kalau dia tidak cebok? Ya. Siapa nama bapaknya yang nombak Yesus? Ayo. Ya. Apa golongan darahnya? Ya. Si Moko. Oh, bertanya sesuatu yang tidak penting pun. Habis itu kok, oh Tuhanmu tidak maha tahu. Nah sekarang Tuhanmu apa? Jenis ikan apa yang dimakan Yesus? Ikan goreng. Apa Jenis ikan mereknya? apa? Minyak kelapanya apa mereknya? Ya. Dia Yesus kalau makan pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan? Ayo. Digoreng pakai panci, wajan atau baskom? Ya. Si mau datang besok. Apinya dari kayu bakar apa? Terus siapa yang goreng? Siapa yang goreng? Ikan cupang, ikan bite atau apa? Ya. Si mau. Yesus kalau pakai baju kepala dulu atau tangan dulu? Ayo. Apa merek bajunya? Ya. Si mau kok. Oh, giliran kau ke Al-Quran bertanya kau tajam kali. Giliran kau ditanya hao. Bentar ya dek. Sampai dongo lu cari lu. Aduh, Pokoknya ada pertanyaan saya cuma ada yang satu. ketik di bawah katanya ikan duyung yang digoreng katanya. Saya pertanyaan cuma satu. Lo tanya pendetamu, ya, siapa nama tentara Romawi yang tombak lambungnya, pangkatnya apa, NRR-nya berapa, dari kesatuan apa? Apa merek sepatu yang dia pakai? Ya. Si mau nomor berapa sepatunya? Ya. Pas dia nombak Yesus dia bangun jam berapa? Pertanyaan kalian ini. Ya. Halo. Masih mau kau datang? Dia nombak pakai tangan kiri apa kanan? Masih mau lah. Iya. Besinya itu besi apa? Sebelum dia nombak dia makan dulu atau belum? Ya. Masih mau kau datang? Setelah dia nombak dia terngiang-ngiang atau tidak? Masih mau kok. Waktu Yudas mencium Yesus, pipi kiri dulu apa pipi kanan? Bau apa? Bau apa waktu dicium? Bau menyan atau bau apa? Ya. Masih mau. Pakai baju apa Yudas waktu mencium Yesus? Dia cium pakai bibir atau pakai hidung? Ya, masih mau kok. 5.557.000 pertanyaan lo. Kau jawab sudah itu. Bos. Jangan lu bilang gak penting karena ini menyangkut kebenaran. Bos.
tokoh yang saya tanya tadi itu Toko semen. Material udah. tokoh yang Udah dijawab toko material udah. karena apa? Menyangkut kedaulatan Allah. Menyangkut sama yang tersangkut. Kedaulatan. Tuhan kedaulatan, persekutuan sekalian lagi. Tuhan lu partai kedaulatan. Tuhanmu itu Tuhan. yang bersekutu, Tuhanmu itu yang berdaulat. Nah sekarang Tuhanmu bersekutu dengan apa? Bersekutu dengan apa? Dengan darah Yesus, daging Yesus, oten, dan bersekutu dengan apa lagi? Yang merasuki Yudas itu apa? Yang merasuki Yudas apa? Malaikat. Mau potong tangan katanya. Banyak cerita. Ya itulah cepat. Kalau yang ditanyain Bang Handi lu ketemu di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita kalah. Nggak ada menang kalahnya kok. Iya, agama lu yang bener. Kalau ada. Ya pastilah. Ya mana namanya? Siapa nama Karena ini komandannya? menyangkut kedaulatan Allah Bapa. Siapa nama komandan Romawi itu? Nah, dan tahun berapa dia pensiun? Berapa gajinya per bulan? Nah, naik kendaraan apa dia pergi ke kantor? Pas dia nombaknya Siapa punya mereka sendiri sampai atau mau rental tombak? Ayo. Siapa mereka sampai mau ditanyakan seperti itu? Ya itu penting. Menyangkut kedaulatan Allah Bapa. Sama Iya. gimana? Kalau yang nyalip orang India jadi Mesias India Yesus. Ayo. Nah gini. Kenapa kami begitu? Karena kamu tadi bertanya mengenai siapa nama yang diserupakan. Banyu mah udah menjawab, tidak disebutkan namanya. Kamu menuntut terus. Iya, saya tanya makanya masa Allah tidak tahu tentang itu? Nah, Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah tidak tahu? Masa Yesus nggak tahu yang nombak dia siapa namanya? Nah, katanya siapa? Tuhan. Nah, balik pertanyaan tuh gimana itu? Orang yang Yesus pas dicolok lambungnya kan ngelihat tuh, gitu pasti dia lihat orangnya tahu. Tentara, siapa nama tentara itu? Yakin mereka sempat kenalan? Apanya yang Ya dicolok? katanya Tuhan masa nggak tahu? Tuhan loh, masa nggak tahu nama yang ciptaannya? dicolok? Apanya yang dicolok? Mungkin ajalmu yang dia tahu. Emosi nih. Tuhan kok disalib jadi nggak tahu apa-apa, lemah Tuhan ya. Buktinya bisa bangkit. Tapi pas bangkit udah tahu belum nama Tuhannya? Pas bangkit coba nama Tuhannya, nama yang nombaknya. Masa Tuhan nggak tahu nama yang nombak dia sendiri? Siapa nama orang yang bangkitkan Yesus? Hercules. Siapa? Demila. Hah? Siapa? Yang membangkitkan Yesus itu ya Yesus sendiri. Buset, bangkitkan. Ada dari tadi kau menjawab kayak pelawak. Mau tahu referensinya? Yesus pun bisa membangkitkan orang lain. Buset. Ya yang dibangkitin namanya Yesus juga atau Lazarus? Lazarus lah. Ya Lazarus karena sekarang yang bangkitin Yesus namanya siapa? Lagi. Lazarus itu orang tuanya namanya siapa? Apakah dia tidak punya kuasa? Lazarus lahir tanggal berapa? Lazarus lahir tanggal berapa? Lain aja lu. Kalau penting. Masa Penting Tuhan itu. nggak tahu tanggal lahir Lazarus? Jangan-jangan nggak ada Lazarus di situ. Lazarus bohongan. Lazarus mati karena keselak apa? Ini menyangkut kedaulatan Allah Bapa. Makanya bro, lu jangan nanya yang macam-macam. Udah dijawab, iya jangan ngeyel. Karena 16.777 setengah pertanyaan buat lu. Itu bisa jadi kan jika dikeserupakan bisa jadi dia bisa jadi tokoh Al-Quran. Maksudnya penting diketahui. Oh Gak dia ini penting. yang digantikan, dikorbankan. Jadi jangan mencontoh orang yang seperti yang dikorbankan. Ya kan? Bisa Oh jadi ya lihat pengajar. aja kalau kayak gitu Amsal 28:19 ya Gurunda ya dibaca. Di situ harusnya kita udah paham loh. 21:18. Oh itu Amsal 21:18 lu baca di situ. Bacain dong. Orang dia nggak punya Bible suruh baca.
Aduh lu. Gua lagi main slot. Itu kan. Wah, itu memang dalam nama Yesus ya main slot ya. Yes. Putar lagu Natal. Sampai sakit jakun. Ya. Gini aja deh. Tuhanmu lahir tanggal berapa, bro? Amsal. Bro. Amsal 21 deh, 18. Tuhanmu lahir tanggal berapa? Yesus lahir tanggal berapa? Pokoknya di musim semi. Di musim semi. Musim semi itu tanggal berapa? Bulan berapa? Ada sini rinciannya. Hah? Ada rinciannya. Coba cari di slot. Yang penting bukan di apa namanya? Pohon apa itu? Kurma. Ya tanggal berapa? Bukan tempat yang saya tanya. Tanggal berapa? Iya. Yang penting bukan di pohon kurma. Iya, Tuhanmu lahir Lo itu. masa nggak penting tanggal? Ngebut amat. Ini penting tanggal loh. Ini menyangkut kedaulatan Allah Bapa. Menyangkut ulang tahun Tuhan. Iya. Karena tanggal itu kita kan ya sekali-kali lah mengucapkan selamat ulang tahun ya Tuhan, semoga panjang umur, kan gitu. Kalau salah tanggal lahir kan kita malah ngucapin siapa? Paulus nanti ternyata yang ulang tahun, bukan Yesus. Kalau salah tanggalnya kan berabe. Makanya ini menyangkut kedaulatan. Kedaulatan Allah Bapa. Persekutuan Tuhan. Kalau menurut Rematos Logos itu lembaga ketuhanan. Ya Remo udah lama ya, ya Rematos itu. Ada masih sering telepon sama saya, sibuk. Lembaga kealahan lah dia bilang gitu. Ada lembaga kealahan. Jadi kalau ada sesuatu, kalau ada sesuatu tuh dia rapat dulu. Yayasan Tuhan bukan? Ya begitulah. Terus ada lagi yang kemarin itu mahkamah kuburan. Anjir, mahkamah kuburan. Kalau ini apa? Malaikat lari telanjang. Kalau ini yang lari telanjang malaikat, yang disalib Barnabas. Triple Yesus. Triple Yesus yang disalib. Aduh, parah bro. Besok pagi kamu ke apotik beli Kalpanax, minum 2 botol bos. Bentar. Papayo kita. Ini kenapa ya Ikhwan ya? Obat nyamuk tuh bakar begitu, bukan kunyah. Kalau kunyah kayak dia jadinya. Gini aja bro, Papayo lebih baik ke depannya. Kalau lu bertanya, punya ilmu boleh untuk menyanggah, kalau nggak ada ya is okay, terima. Supaya nggak ada tanya balik kayak gini. Oke, bersahabatlah kita. Jadi konsep apa namanya ini? Apa konsep slot? Bukan? Bukan. Konsep slot itu saya nggak paham. Maksud jackpot, gacor. Kalau konsep slot saya nggak tahu. Maksudnya masuk untuk membahas tentang Alkitab. Bukan. Enggak, karena lu ada ya diskusi kita lintas agama. Kalau lu nggak ada nggak. Kalau kamu nggak ada di sini, kami nggak bahas itu. Jadi kami tidak bisa menanyakan tentang Al-Quran. Kayak udah tadi bertanya dijawab. Tadi Anda bertanya dijawab. Kemudian diolok-olok. Siapa yang olok-olok? Oh, merasa terolok-olok. Itu perasaan aja itu. Tadi gini bro, kamu bertanya, dengerin dulu ya. Kamu bertanya siapa nama yang diserupakan itu. Bang Juma udah menjawab tidak disebut namanya, tapi kamu ngeyel terus toh. Berarti Allahmu nggak tahu ini bla 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 kan gitu. Nah, gua tanya balik lah. Mau tahu. Nah, kalau begitu juga sebutkan gitu loh. Siapa nama tentara Romawi itu? Yang tentara Romawi bukan tokoh-tokoh yang tokoh inti yang ada di situ seperti kan pelaku bro, kan pelaku juga. Iya, tapi tokoh siapa namanya? Yesus. Jangan, kalau nggak ada namanya saya nggak percaya loh. Gini, berarti Tuhanmu nggak bener. Jadi Tuhanmu penulis nggak bener karena nggak nulis nama. Ya, seperti yang nama yang kau minta tadi gitu. Sama-sama minta nama nih. Tadi saya itu nantinya membatalkan firman Tuhanmu di Al-Quran karena disebutkan di situ saat Isa lahir, mati dan naik ke surga. Terus kenapa itu? Berarti kalau dia digantikan, diserupakan, digantikan, dia tidak mati kan? Kalau lu ada di situ kamu jangan gantiin nanti. Untung kamu belum hidup waktu itu. Males juga kalau pengikutnya kalian. Ya enggak, kau yang gantiin, kau yang disalib.
Iya, maksudnya males juga nanti kalau pengikutnya kalian. Terus kamu mau disalib nggak kayak Yesus? Penyalipan itu sudah diganti, bro. Diganti pakai Mau lah apa? Bang Andi, orang disalib gampang, nggak ada sakit-sakitnya. Ya juga sih. Waktu Yesus disalib sakit nggak sih, bro? Itu sebenarnya nggak sakit Bang Andi, cuma Yesusnya aja lemah, lembek. Yang dipaku tangan malah mati. Iya ya. Iya, dia dipaku tangan sama kaki, mati dia. Anjir, lembek banget tuh, Tuhan loh. Lambung kanannya ditusuk. Sakit Ya, nggak tuh? lambung kanan dia, gue juga ditusuk lambung kanan tuh, pakai tombak masih hidup gue. Itu tombaknya bro, itu tombaknya terbuat dari apa sih? Besi atau kayu? Atau bambu runcing? Apa tuh kira-kira? Lo Besi. semua tongkrongan ini ya? Khusus bahas-bahas ini ya? Gua nanya lu. Enggak, maksudnya gue penasaran aja. Di sini tiap malam diskusi kita. Diskusi untuk membenarkan diri. Bukan untuk nabok lu yang asal ngomong. Oh, nabok bisa lah, langsung aja bang. Kayak tadi kan nabok. 2 kali emosi. Kalau nabok langsung aja. Kalau aduh, Minta aja jari-jarimu, nggak usah terlalu lebay kau. Ambillah sini. Gua kasih semua. Ambillah sini. Kasih semua. Makassar kalian. Makassar ya? Yuk. Baji-baji Ji. Baji-baji Ji. Baji kan? Apa? Oke dong. Tedong. Cari kau Tedong bahasa itu Makassar. Pak, bom itu tedong. Tedolotan mah pancing. Tedong bonga. Kebulama. Anak sekolah. Anak sekolah. Sekolah. Kimain komanta Makassar kah? Apa ya? Bukan di Makassar. Oh. Dekat Ji. Apa? Kalau ketemu di Makassar boleh juga. Ya lampa Mangkorin nih. Tapi jangan koroyo. Oh, enak ku traktir kok ngandre jangan. Ngantri jangan. Kita ngantri jangan. Enak ku traktir kok ngandre babi. Tidak lotong. Saya tidak makan babi. Apa kau makan? Kau. Oh buset, kanibal. Oh, mau kau makan tak? Coba Mi. Mau makan kau suruh dimakan mie. Gimana? Apa kau Sundala? Sudah dulu ya Papayo. Sudah Papayo. Ye. Nanti sambung, saya masuk lagi pasti. Saya belajar lebih banyak. Nah, turun kopain dulu. Oh iya gitu dong. Belajar gitu. Turun dulu ya. Iya. Besok kalau naik baik-baik. Anda Oke, gue belajar banyak dulu. Iya belajar kau dulu. Kalau bisa undang pendeta mau masuk sini ya lebih pintar dikit ah. Tapi cara bicaranya. Oh enggak, kalau pendeta itu nanti masuk sini kita pakai timer gantian bicara. Bukan pakai timer, pakai moderator. Kawan-kawan kau ini. Jangan kau premium lagi katanya mau turun. Ke mana Ji? Kau tahu cara keluar TikTok ah? Saya nggak pakai TikTok, pakai. Oh, pinter dia keluar sendiri, pinter Kan dia. sudah. Bagus. Ada satu lagi nih, Res, lo masih mau lanjutin sama jual belik nih? Udah jam 2. Ya udah ayo. Tutup lah. Iya Banyu Ya ya. udah ayo. Iya. Ya, tugas lu Res tutup. Sebagaimana biasanya. Ya Ikhwan yang belum registrasi, yang belum pendaftaran ya, yang daftar masuk API lah. Website terpang-pang besar loh, apologetislamindonesia.org. Gas. Udah Siapa gitu, lagi? tunggu konfirmasi, masuk deh grup tele, baru deh kita akan merayakan event besar-besaran di 3 bulan ke depan sampai ke 2024 Ikhwan. Stay tune.
Yang belum daftar ya. Res, Dan dulu Res. Ada yang nantangin ya, di bawah nih. Si Arya katanya pada takut. Lu naik tes dulu 10 menit coba. Ada nggak ilmunya? Arya. Coba harus naikin dulu Arya. Ada naik ilmunya ya? nggak? Nah ya. Wow. Tinggi juga dia naik. Tes dulu Res. Lu yang tes dia. Iya. Akhir Riko, aku WA-nya tenggelam. Coba akhir Riko yang duluan WA. Ya? Halo. Halo. Gimana diskusi nggak punya modal? Gimana ini suaranya putus-putus, Arya? Aduh, jaringan nih kayaknya, Bang. Udah tahu begitu lu masih minta naik. Hah? Aku nggak tahu. Muslim atau Kristen? Kristen. Muslim Kristen? Kristen, Bang, Kristen. Oh iya, ya udah. HP-nya apa? J2 Prime ya? Nokia 310. Iya, Bang. Terus gimana mau dialog kalau J2 Prime? Bro. Udahlah, merah itu. Udah turunin lah, tutup. Buang waktu. Terusin lagi Res tadi, Res. Oh iya, itu ya Ivan ya, mohon maaf ya, ada yang emosinya digedein bukan sinyalnya jadinya gitu. Ya Ivan ya, segera daftarkan diri yang belum daftar ke API. Jikalau kalian mempunyai giroh yang tinggi untuk membela agama Allah karena rasa cinta kalian kepada Nabi Muhammad SAW dan rasa takwa kalian kepada satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena disinilah tempat nongkrongnya orang-orang yang selalu mengingat Allah setiap harinya, yang selalu melaksanakan sholat 5 waktu, yang selalu memperbanyak pembenaran ayat-ayat Al-Quran. Gitu ya Ivan ya. Dan semoga apa yang kita sampaikan di sini menjadi manfaat untuk orang-orang yang mau berpikir dan orang-orang yang sedang memperdalam ilmu-ilmu lintas iman. Jikalau ada kesalahan kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya, itu datang dari pribadi kami. Tapi jikalah kebenaran yang keluar dari mulut kami, sesungguhnya itu datang dari Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Mari kita tutup malam yang ceria ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Silakan. Kang boleh. Kang siapa tadi yang baru pesan itu yang memberikan pencerahan tadi, mungkin lebih jelasnya ya diterangkan tentang muhadzarah, ainul basiro dan hakul basiro sekaligus definisinya supaya kita lebih paham dan bisa memahami apa yang disampaikan. Gitu aja sih ya. Seperti yang tadi awal sampaikan bahwa ada muhadzarah yang disebut hadir dan itu bagaimana definisinya supaya kita paham. Ada hakul basyiroh ya kan, terus bagaimana apa arti secara lughatnya dan disampaikan definisinya. Begitu juga hakul basyiroh supaya kita lebih bisa memahami secara detail aja sih, maksud saya begitu. Bisa diterima enggak? Ya, silakan Gus Afif, mungkin lebih berkompeten dalam hal ini. Sampai yang memberikan yang menyampaikan, jadi ya kita mohon dengan seksama ya, mungkin kawan-kawan juga begitu, barangkali saya mewakili aja
bisa disampaikan supaya kita bisa tahu. Benar Bang, saya setuju Bang. Sampaikan yang Ya, baiklah. Benar. Silakan Bang Raden mungkin kalau dengan Saya pasrahkan kepada yang Cakman aja. memberikan kok. Iya Statement benar kan yang memberikan. sampean tadi. Benar Bang, Cakman emang yang menyampaikan harusnya. Nah, Dia lebih teliti, sampean kan lebih yang detail. menyampaikan tentang ada apa tadi, saya juga lupa tadi ya. Pokoknya ya ada muhadharah, ada ainul basyirah dan hakul basyirah, itu udah bagus itu. Maksud saya supaya kita semua ini bisa memahami dengan seksama secara urut apa yang sampean sampaikan tadi, gitu aja sih maksud saya. Jadi kita dapat ilmu baru gitu loh. Tuh kan memang Ini kita juga di ilmu sini ini dapat dua ilmu. kalimat syahadat dua nih, kalau misalkan nanti paham ini arahnya mau kemana nih. Kalau misalkan ilmu fikih kan jelas itu berarti akan menjadi orang yang ahli di bidang ilmu fikih, paham semua gitu. Ini kalau dua syahadat ini arahnya mau kemana nih, pada akhirnya kemana nih? Penyaksian itu Bang. Oh Iya ya, justru silakan. itu. Dengan penyaksian kan nggak mudah. Penyaksian kan harus Kan udah butuh bagus dengan tadi. bukti, dalil. Gitu. Cakman tadi kan udah bagus tuh bahasanya ya. Itu tadi awal ya. sama Cakman udah dijelasin itu tentang Iya. syahadat itu. Makanya kan udah bagus, maksud saya biar lebih detail lagi. Iya, biar saya dapat ilmu ya. Hakul basyirah, terus muhadharah, ainul basyirah dan hakul basyirah. Itu pasti pemahamannya dalam itu kalau Itu bisa dijelaskan Pak De. feeling saya. Nah, itu supaya kita lebih detail untuk bisa memahami hal tersebut. Nah, ya itu barangkali bisa dijelaskan aja. dijelaskan. Itu loh maksud saya begitu, supaya kita juga dapat ilmu. Dan yang yang di bawah itu juga bisa memahami, oh begini, jadi dapat ilmu baru gitu loh. Maksud saya begitu. Bisa ada pemahaman lagi dari kita. Kan memang begitu. Tujuan kita saling memahami antar pendapat masing-masing, bukan membantah dan bukan nekel atau bagaimana. Enggak begitu. Kalau dalam ilmu marifat, hakikat itu enggak ada bahasa begitu. Yang ada beda paham tapi tetap tujuannya satu. Tapi kalau di syariat tetap ada ayal-ayalan. Bukan kita merendahkan orang syariat, bukan. Tapi memang syariat itu harus dibawa sampai kapanpun supaya lebih sempurna dalam kita beribadah. Yaitu tadi yang saya maksud tuh, mohon dijelaskan supaya kita lebih detail memahami gitu loh Kang Cakman maksudnya. Yang tadi. Ya, saya sebelum saya jelaskan mungkin Bang Rajo ingin menambahkan, silakan. Saya menambahkannya pelan-pelan. Belajarnya pelan-pelan, kemudian kalau sudah dapat langsung dikantongin biar nggak hilang. Itu lanjut. Ya, mungkin Pak Fik ada tanggapan, silakan. Cakman aja, Cakman langsung aja, silakan. Saya aja. Ya, tadi yang saya sampaikan tadi loh. Iya guru, cepat guru. Guru Cakman, ayo. Iya. Pandangan yang pertama yaitu pandangan muhadharah. Pandangan muhadharah, ya? Ya lanjutkan. Iya. Pandangan muhadharah ini pandangan secara kasat mata. Artinya apapun yang kita saksikan dengan pandangan mata itu semua tidak lepas daripada Allah yang Maha menciptakan. Pandangan seperti ini harus kita yakini secara su'aul basiroh atau cahaya akal. Akal itu sendiri yang akan menjelaskan tentang pandangan muhadharah. Bagaimana akal menjelaskan pandangan muhadharah ini dengan cara keilmuan atau dalil-dalil yang sudah diajarkan oleh guru-guru atau para pendahulu sebelumnya. Jadi sifatnya itu keilmuan. Pandangan muhadharah ini memang dipengaruhi oleh pemahaman ilmu. Dalam hal ini maka
segala yang dia saksikan itu berdasarkan dalil, baik itu akli maupun nakli. Itu itu pandangan muhadaroh itu. Maka disebut juga su'aul basiroh. Soal basiroh ini tahapan awal, anak-anak pun bisa diajarkan, orang tua pun bisa. Jadi sangat standar sekali. Bagi orang-orang yang memang di tahap ini disebut juga ahwal atau awal atau awam. Ya, umum, pandangan secara umum. Pandangan yang kedua yaitu disebut ainul basiroh atau cahaya ilmu. Pada tahap cahaya ilmu ini orang mengetahui dalil dan juga sudah memahami atau menyaksikan sendiri kebenaran dari suatu dalil. Misalnya, dia percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah, sedangkan yang dia saksikan itu semua adalah ciptaan Allah. Maka dia paham di dalam ciptaan itu ada asal-usul kejadian, ada proses kejadian, ada tahap-tahap penciptaan. Sehingga dia yakin, sampai mentok akhirnya dia percaya. Si akal ini akhirnya tunduk, sudah nggak butuh dalil lagi, sudah percaya dia. Ternyata betul, Allah itu maha besar, ternyata nyata Allah maha agung. Keyakinan seperti ini nyata di dalam perbuatan itu sendiri, meskipun baru sebatas dia itu melihat hasil yang kemudian disandingkan dengan dalil. Kemudian yang kedua tentang menyaksikan Rasulullah. Secara zahir dia menyaksikan bahwa Rasulullah itu ada. Misalnya beliau melihat makam Rasulullah sendiri ke Madinah, maka kesempurnaan syahadat ini seharusnya itu ya sampai ke penyaksian benar. Kalau dulu susah kita melihat kepada makam Rasulullah sebab untuk bukti bahwa